Cek sana. Selamat datang kami ucapkan Bapak Wakil Bupati Aceh Tenggara dan kami mohon kepada seluruh hadirin untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Aceh. Bumo Acehnya kene baraja siga mebila bangsa mulia nanggro mulia dum syuhada metuah bijeh Aceh mulia. Ya Tuhanku, rahmat bersampo negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah metuah aso are kekamo bersejahtera. Masyhur makmungan megah sabeta jaga Aceh mulia. Bekaden Aceh melimpah bago bermesaho mesyedara besapepakat besabohnya menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah metuah aso are kekamo bersejahtera. Aceh masyhur
jaga Aceh mulia. Aceh masyhur makmungan megah, sabeda jaga Aceh mulia. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Aceh Tenggara, Bapak Dr. Heri Al-Hilal. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Bapak Purwandani Harum Pinilihan SHMH. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kutajane. Yang kami hormati Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Aceh Tenggara dan seluruh peserta yang kami banggakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik serta karunia-Nya pada pagi hari ini yang berbahagia ini dapat berkumpul bersama di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Kami mengucapkan selamat datang dalam acara pembukaan kegiatan pemberdayaan kekayaan intelektual di wilayah. Sebuah kebanggaan bagi kita semua. Kegiatan pada hari ini mengusung tema yang sangat luar biasa, yakni perlindungan kekayaan intelektual untuk mewujudkan UMKM yang berdaya saing global di Kabupaten Aceh Tenggara. Semoga melalui kegiatan ini sinergi dan komitmen kita bersama dapat terus terjalin untuk memajukan potensi kekayaan intelektual lokal khususnya bagi para pelaku usaha di Kabupaten Aceh Tenggara yang kita cintai. Hadirin dan tamu undangan yang kami muliakan, sebagai wujud penghormatan, pelestarian budaya lokal, serta ungkapan rasa syukur dalam menyambut kehadiran para tamu terhormat di Kabupaten Aceh Tenggara tercinta, marilah bersama-sama kita saksikan persembahan istimewa sebuah tarian tradisional khas Lembah Alas, yaitu Tari Belo Mesusun. Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah tari belum mesusun. Selamat menyaksikan.
Baik, Dan terima terima kasih kasih. kepada teman-teman yang Selanjutnya untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta agar seluruh rangkaian acara pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an dilanjutkan doa oleh Ustadz Haji Mulia Ardi SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة ورزقا وبركة والسلامة والعافية علينا وعلى والدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual kepada Bapak Usman SHI MH. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Aceh Tenggara, Bapak Dr. Heri Al-Hilal. Terima kasih Bapak sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Pelayanan Hukum, Bapak Purwardani Harum Pininglihat, sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapak. Kemudian Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara. Terima kasih Bapak. Kemudian Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tenggara. Terima kasih Bapak sudah hadir. Kemudian Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara atau yang mewakili. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, Ibu, terima kasih sudah hadir. Kepala Lapas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kota Cane yang sudah hadir, terima kasih Bapak. Para narasumber, para peserta kegiatan yang kami banggakan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat, rahmat, hidayah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam ruangan ini dan tentunya untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan kekayaan intelektual di wilayah dengan tema yang kami angkat hari ini terkait dengan pelindungan kekayaan intelektual
untuk mewujudkan UMKM yang berdaya saing global di Kabupaten Aceh Tenggara. Selawat beriringan dengan salam, mari kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti sekarang ini. Mengawali kegiatan ini, perkenankan kami sebagai Ketua Panitia melaporkan tentang pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kekayaan intelektual di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2026 sebagai berikut. Tentu diawali dengan pendahuluan, tentu dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, menengah UMKM, terhadap pentingnya pelindungan kekayaan intelektual. Kantor wilayah Kementerian Hukum melalui Divisi Pelayanan Hukum menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan kekayaan intelektual di wilayah dengan tema pelindungan kekayaan intelektual untuk mewujudkan UMKM yang berdaya saing global di Kabupaten Aceh Tenggara. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam memperkuat ekosistem kekayaan intelektual di daerah melalui peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pelindungan merek, hak cipta, paten, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya sebagai instrumen peningkatan daya saing produk lokal. Kemudian yang kedua, dasar pelaksanaan tentu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Kemudian yang kedua, Program Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh tahun anggaran 2026, khususnya pada bidang pelayanan kekayaan intelektual dalam rangka peningkatan pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah. Kemudian yang ketiga, DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh tahun anggaran 2026 sebagai dasar pembiayaan penyelenggara kegiatan pemberdayaan. Kemudian yang keempat, tentu surat tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh tentang penugasan panitia dan narasumber dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Kemudian yang ketiga, maksud dan tujuan. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk melakukan yang pertama, meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya pelindungan kekayaan intelektual. Yang kedua, mendorong peningkatan jumlah permohonan pendaftaran kekayaan intelektual di Kabupaten Aceh Tenggara. Tentu yang ketiga adalah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang keempat, mendorong lahirnya produk-produk unggulan daerah yang memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal 29 Juli 2026, dimulai dari pukul 9 sampai selesai nanti sekitar pukul 16. Kemudian tempat di Aula Afrum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian yang kelima, peserta kegiatan ini berjumlah 60 orang yang terdiri dari unsur dinas, instansi terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian yang kedua, para pelaku usaha mikro UMKM. Kemudian yang ketiga, para pengurus koperasi Desa Merah Putih KDMP. Kemudian yang keempat, kelompok petani gula aren. Kemudian yang keenam, narasumber atau pemateri pada hari ini akan disampaikan yang pertama oleh Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Aceh, nanti terkait materinya potensi dan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual. Kemudian pemateri yang kedua, Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan dan Olahraga, nanti beliau akan menyampaikan materinya terkait dengan peran dan strategis pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam mendorong peningkatan pelindungan KI. Kemudian yang ketiga, Kepala Bidang Pelayanan AHU, nanti beliau akan menyampaikan materi terkait dengan Badan Hukum Perseroan Perorangan. Kemudian yang keempat, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual terkait materinya pelindungan kekayaan merek dan indikasi geografis. Anggaran seluruh biaya yang dikeluarkan pada pelaksanaan kegiatan ini dibebankan di DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Kemudian susunan acara rangkaiannya tadi yang disampaikan seperti oleh MC kita. Tentu yang pertama adalah registrasi peserta, pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, Lantun Ayat Suci, laporan Ketua Panitia, sambutan nanti Kepala Kantor Wilayah, kemudian nanti penyampaian progres fasilitasi permohonan merek oleh Pak Kadis Dinas Pariwisata,
kemudian penyerahan sertifikat secara simbolis, sambutan Bapak Bupati atau Bapak Wakil Bupati, kemudian penyampaian materi, diskusi tanya jawab, kemudian layanan konsultasi dan pendampingan intelektual, nanti terakhir adalah penutupan di sore harinya. Terakhir, Bapak Ibu, penutup, demikian laporan panitia pelaksana kegiatan pemberdayaan kekayaan intelektual di wilayah ini terkait dengan tema pelindungan kekayaan intelektual untuk mewujudkan UMKM yang berdaya saing global di Kabupaten Aceh Tenggara yang akan kami laksanakan. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik dari pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, para narasumber, peserta, mitra kerja, serta seluruh panitia yang telah bekerja sama sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik, tertib dan lancar. Dan tentunya kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing produk dan pertumbuhan ekonomi daerah menuju pasar nasional maupun global nantinya. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Kakanwil, nanti dalam hal ini diwakili, berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pemberdayaan kekayaan intelektual pada hari ini. Demikian Bapak Ibu, atas perhatian dan berkenannya kami ucapkan ribuan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyampaian hasil fasilitasi pendaftaran HKI merek oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara kepada Bapak Bakri Saputra SPD MSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak dari Kementerian Hukum Wilayah Aceh beserta rombongan yang dalam hal ini diwakil oleh Pak Kadip di bidang hukum. Selamat datang Pak di Kabupaten Aceh Tenggara. Yang kami hormati Bapak Ibu para kepala OPD yang telah hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati kepada Bapak Kepala Lapas yang telah hadir juga di tengah-tengah kita. Dan yang kami banggakan kepada peserta kegiatan pemberdayaan kekayaan intelektual di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang telah hadir dan mungkin nanti secara simbolis sekaligus akan menerima sertifikat KI yang sudah kita laksanakan pada tahun 2025. Izin Pak Wakil menyampaikan kegiatan ini terselenggaranya atas koordinasi, komunikasi kita dan kerjasama dengan Kementerian Hukum Wilayah Aceh pada tahun anggaran 2025. Di mana pada saat itu tahun anggaran 2025 kita memfasilitasi UMKM untuk mendaftarkan mereknya sebanyak 100 UMKM. Dan mungkin nanti akan menerima secara simbolis sertifikat KI-nya. Karena izin Pak Wakil, setelah kami melihat dan kami turun ke lapangan bersama dengan tim dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, khususnya di bidang HKI, karena ada di Dinas Pariwisata itu ada satu bidang tentang ekonomi kreatif dan perlindungan kekayaan intelektual di pariwisata.
Dasar itulah Pak Wakil kami menganggarkan di tahun anggaran 2025 kita memfasilitasi karena tidak ada satupun di Aceh Tenggara ini yang mendapat izin KI-nya. Dasar itulah Pak Wakil karena banyaknya usaha-usaha, pengusaha-pengusaha, terutama UMKM, bahkan dari seni budaya kita juga, dari motif alas, seni budaya, sampai hari ini belum terdaftar yang memiliki KI-nya. Dasar itulah Pak Wakil kita lanjutkan kegiatan ini di tahun 2026 juga ada kita fasilitasi. Nah, semalam kita sudah ada kontes durian di tahun 2025 dan sudah ada tanda daftar dan ini juga nanti akan kita daftarkan KI-nya melalui Kementerian Hukum. Mudah-mudahan dari Kementerian Hukum Wilayah Aceh dapat memfasilitasi kita supaya produk atau UMKM kita yang ada di Aceh Tenggara ini semuanya sudah ada brandnya. Karena lebih mahal brandnya itu daripada investasinya. Ya, karena kalau sudah ada produk ya tanpa ada KI-nya secara otomatis belum, kita hanya jual produk saja. Belum brandnya, belum mereknya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita banyak melihat contohnya gula aren. Gula aren banyak di seluruh Indonesia ada gula aren. Tapi apa yang membedakannya? Ini yang perlu kita buat, kita jaga supaya Aceh Tenggara juga punya brand bahwa gula arennya beda dengan yang lain. Begitu juga dengan yang lain. Kita ada durian, Musangking sudah jelas dia punya brand. Hari ini kita juga tahun ini 2026 izin Pak Kadip ya, hari Minggu yang lalu kami juga sudah ada kontes durian, sudah ada pemenangnya. Mungkin nanti dari Dinas Pertanian akan mendaftar kembali ke Kementerian Pertanian. Setelah ada sertifikat baru nanti akan kita daftarkan KI-nya. Apa mereknya? Seperti tahun yang lalu ada Johnson Lawser di tahun 2005 dan inilah yang nanti akan kita daftarkan KI-nya di Kementerian Hukum Wilayah Aceh. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan kepada Pak Wakil Bupati di tahun 2026 ini juga mudah-mudahan ini berkelanjutan dan seterusnya. Karena motif-motif alas kita juga banyak yang mirip dengan wilayah yang lain. Tapi sampai hari ini belum ada terdaftar di Kemenkum. Ada WPTB yang sudah kita dapat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tapi belum terdaftar di Kemenkum. Ini juga syaratnya sudah gratis ini Bu Sekretaris. Artinya sudah ada WPTB-nya. Tinggal kita daftar saja, nanti gratis. Kalau dari pemerintah Aceh Tenggara, Pak Kadip, gratis saja Aceh Tenggara kata beliau. Kegiatan ini juga lahir karena kerjasama kita dengan Kementerian Hukum Wilayah Aceh. Ya karena komunikasi, koordinasi kita dengan beliau, ya maka lahirlah kegiatan ini. Dan mungkin kalau dapat bocoran, baru dari 23 kabupaten kota, Aceh Tenggara yang difasilitasi pembiayaannya. Terima kasih Pak dari Kementerian Hukum Wilayah Aceh. Ini sangat luar biasa bagi kami. Ya, penghargaan kepada Aceh Tenggara. Mudah-mudahan ini berkelanjutan, tidak hanya sampai di sini. Karena banyaknya yang kami kurang paham tentang menjaga KI ini. Ya, jadi masih banyak ini ya merek-merek kita yang perlu. Kalau kita kenal hari ini banyak rumah makan nasional, rumah makan kasih sayang. Siapa yang nggak kenal? Tapi hari ini belum terdaftar mereknya. Kalau kita hari ini buka rumah makan, kita buat mereknya sama, langsung kita daftar, yang lama bisa kita tuntut ya Pak Kadit. Karena beda daerah Aceh di Indonesia dengan luar negeri. Di Indonesia ini siapa yang duluan mendaftar, dialah yang punya usaha, merek. Kalau di luar negeri, itu akan ditelusuri siapa yang duluan. Walaupun mereknya sudah ada. Itu bedanya dengan kita di Indonesia. Mungkin ini sekedar laporan, terima kasih sekali lagi. Yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada Kementerian Hukum Wilayah Aceh yang sudah memfasilitasi ya kegiatan ini, terselenggaranya kegiatan ini, dan kami berharap kepada semua peserta ya kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sampai selesai nantinya, karena nanti Bapak Ibu
kita akan mendapat ya pengetahuan, wawasan bagaimana pentingnya KI ini dalam produk-produk kita, bagaimana menjaga ya supaya tidak ada peniruan. Nah, itu yang penting kami harapkan kepada semua peserta, ikutilah kegiatan ini sampai selesai intinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum kepada Bapak Purwandani Harum Pinilihan SHMH, kami silakan. Sudah. Izin Pak Wakil, dulu kami bekas kabak umum. Jadi kalau seperti ini pengalaman dulu sering kami terjadi. Pak Kalapas tahu soal itu. Sama-sama ngalamin jadi tukang sabu dan tukang pel. Izin Pak Wakil Bupati, mewakili Bapak Kakanwil, izin kami menyampaikan sambutan beliau pada kegiatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Bupati Aceh Tenggara, Bapak Dr. Haji Heri Al-Hilal. Selamat pagi Pak, mohon izin. Terima kasih untuk sambutan yang luar biasa. Yang kami hormati, tadi sempat bicara dengan Pak Sekda di kantin. Kami sempat menikmati kopi Aceh Tenggara dengan Pak Kadis, dengan Pak Sekda di kantin tadi pagi Pak. Kalau nggak dicelek sama Pak Kadis, kami bisa nambah kopinya 2 cangkir. Tapi kata Pak Kadis, buruan Bang, udah mau mulai. Akhirnya kami buru-buru bergeser. Pak Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pak Bakri Saputra SPD MSI, ini adalah pelaku yang sejak tahun kemarin ubur-ubur kantor wilayah Hukum Aceh terkait asistensi KI, Pak. Luar biasa pressure yang disampaikan oleh Pak Kadis, dan kami agak sedikit tertekan sebetulnya, Pak. Namun karena diiming-imingi, Bang, kalau nanti nyerahin ke Aceh Tenggara bulan Juli, kebetulan durian di kebun kami lagi berbuah. Nah, itu jadi hilang, Pak. Tekanan ke kami jadi berkurang. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang mewakili, terima kasih. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja atau yang mewakili. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi atau yang mewakili. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau yang mewakili. Kepala Bagian Hukum Sekda Aceh Tenggara. Nah, ini satu. Kami sudah pecah keluarga, kami sudah pecah kepala, Pak. Tapi hadir di kami, saudara kami, Kepala Lapas kelas 2B Kutajani, Pak Andi Hasim. Ini beliau orang seberang yang saya baru tahu ternyata cukup paham trayek bis wilayah Sumatera dan Jawa. Nama bisnya cukup paham beliau, Pak. Termasuk kelas-kelas bisnya, Pak, kalau pasti cukup paham. Semalam kami di jamu beliau, sebelum terakhir dihajar oleh Pak Kadis Barbora, durian Kutajani, Pak. 2 karung sudah ngabisin, Pak. Akhirnya kami kekenyangan semalam oleh Pak Kalapas Kutajani. Para manajerial dan non-manajerial di lingkungan Kanwil Kementerian Aceh dan Pemda Aceh Tenggara, para peserta kegiatan dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa dapat kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberi nikmat iman, kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam ruangan yang cukup
adem Pak, cukup sejuk untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan kekayaan intelektual di wilayah dengan tema perlindungan kekayaan intelektual untuk mewujudkan UMKM yang berdaya saing global di Kabupaten Aceh Tenggara. Kegiatan ini memiliki makna penting dalam upaya kita bersama membangun ekosistem perlindungan dan pemanfaatan hasil karya intelektual, di mana di tengah era ekonomi kreatif dan kompetisi global saat ini, kekayaan intelektual telah menjadi aset strategis daerah yang perlu dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan berbasis inovasi. Hal ini sangat relevan dengan komitmen kita bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui penguatan aspek legalitas produk lokal. Bapak Bupati yang terhormat, kami ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wakil Bupati dan jajaran, Bapak Bupati dan jajaran, atas perhatian dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam memfasilitasi serta melindungi para pelaku usaha UMKM, khususnya melalui pembiayaan permohonan merek yang didaftarkan kepada Kementerian Hukum melalui kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh pada tahun 2025. Sehingga para pelaku UMKM ini mendapatkan perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap merek produk jasa atau usahanya. Dan ini merupakan langkah nyata dalam memajukan perekonomian daerah. Pada kesempatan yang baik ini pula juga, nanti izinkan kami Pak Wakil Bupati menyerahkan sertifikat merek terdaftar hasil asistensi dari Dinas Pariwisata Kabupaten dan Olahraga Aceh Tenggara tahun 2025 yang sudah mendapatkan persetujuan dan sudah keluar sertifikatnya. Izin akan kami serahkan pada hari ini. Pak Wakil Bupati tidak berlebihan jika kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh mengapresiasi atas sinergi dan kolaborasi antar instansi yang selama ini terjalin, pengakuan bahwa Aceh Tenggara merupakan Pemda tercepat. Sekali lagi, Aceh Tenggara merupakan Pemda tercepat. Kita berikan aplaus buat Pak Wakil Bupati dan jajaran yang merespon kerjasama program pembangunan ekosistem layanan hukum melalui ekosistem kekayaan intelektual sebagai implementasi kegiatan Kemenkum Aceh Menyapa yang kami laksanakan tahun 2025, di mana kami hadir dengan Pak Kanwil dan Pak Staf Wali Gubernur, diterima oleh Pak Wakil Bupati di ruangan kerja beliau. Dibuktikan dengan respon langsung pada tahun yang sama, Disparpora Aceh Tenggara memberikan asistensi pendaftaran 100 UMKM dalam bentuk pendaftaran merek melalui program yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis Parpora, yang selama ini beliau intens komunikasi dan responsif memberikan informasi atas program Pemda Aceh Tenggara dalam menerjemahkan arahan program Bapak Bupati dalam kaitannya sinergi layanan dengan Kanwil Kemenkum Aceh. Program ini menempatkan Pemda Aceh Tenggara sebagai Pemda teraktif dalam melakukan asistensi perlindungan kekayaan intelektual melalui pendaftaran merek UMKM di Provinsi Aceh. Jadi Pak Wakil Bupati izin, selain Pemda tercepat merespon, Aceh Tenggara juga merupakan Pemda teraktif dalam melakukan asistensi perlindungan KI di wilayah. Bapak Ibu yang saya hormati, Kabupaten Aceh Tenggara tidak hanya kaya akan produk usahanya, tetapi juga menyimpan potensi yang luar biasa pada sektor kekayaan alam. Salah satu potensi unggulan yang patut kita dukung adalah gula aren Aceh Tenggara, di mana gula aren Aceh Tenggara ini telah memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik tersendiri yang unik dan berbeda dari wilayah yang lain, yang keunggulan tersebut bersumber dari faktor alam serta kearifan lokal masyarakat Aceh Tenggara. Izinkan kami menyampaikan ucapan selamat Pak Wakil, meskipun terlambat. Selamat Hari Lahir Kabupaten Aceh Tenggara yang ke-52, di mana pada hari lahirnya kemarin, kami melihat pemahaman yang luar biasa dari Pemda Aceh Tenggara terkait perlindungan KI dari kegiatan Festival Durian Lokal Season 2. Salah satu bentuk dukungan atas keringatan hari lahir Pemda Aceh Tenggara tahun 2026 adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh
akan memberikan asistensi dalam hal legalitas perlindungan hukum berbasis kekayaan intelektual atas komoditas hayati daerah dari Festival Durian Lokal tersebut. Tadi disampaikan oleh Pak Kadispar bahwa durian yang menang, nanti izin kami akan membantu untuk dilindungi mereknya, atau mungkin terdaftar di kekayaan intelektual komunal, sehingga setiap tahun hasil yang didapat dari festival yang dilaksanakan menjadi milik legalnya Pemda Aceh Tenggara, dan itu menjadi tolak ukur barometer atas pembinaan UMKM di Aceh Tenggara. Meskipun proses pendaftaran varietas tanaman dicatatkan melalui Kementerian Pertanian untuk mendapatkan sertifikat benih, namun tindak lanjut komersial serta perlindungan komunalnya sangat tergantung pada kewenangan fasilitasi kekayaan intelektual, di mana ini menjadi ranah kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh. Kami Kanwil Aceh akan mengasistensi terkait perlindungan kekayaan intelektual komunal, terkait potensi pendaftaran indikasi geografisnya, terkait fasilitasi merek dagang bagi petani dan UMKM lokalnya, dan bersinergi dari sisi perlindungan hukum atas produk-produk yang dikeluarkan yang sudah dilindungi oleh sertifikat kekayaan intelektual. Bersama dengan gula aren, potensi yang sangat besar ini tentu sangat layak untuk didorong dan dilindungi melalui pendaftaran indikasi geografis, agar reputasi dan mutu khas gula aren Aceh Tenggara serta hasil lomba durian terlindungi secara hukum dan mendatangkan nilai tambah ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui indikasi geografis terdaftar ini, nantinya dapat memperkenalkan Aceh Tenggara ke seluruh dunia, karena indikasi geografis merupakan salah satu persyaratan surat muatan asal, kalau tidak salah Pak Wakil Bupati, dalam proses ekspor ke luar negeri, dan dapat menjadi gerbang wisata bagi Aceh Tenggara melalui pembentukan wisata edukasi untuk mengembangkan potensi indikasi geografis Aceh Tenggara, mulai dari proses tanam, proses pemeliharaan, proses pengolahan, sampai dengan proses untuk dapat dikomersilkan. Ini menjadi salah satu potensi Aceh Tenggara untuk mendorong indikasi geografis terdaftar sebagai potensi untuk wisata atau gerbang wisata bagi daerah yang memilikinya. Selain pihak produk komersial, kita tentu tidak boleh melupakan pentingnya menjaga pelestarian budaya dan adat istiadat sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal khas Aceh Tenggara, di mana kita tadi bersama-sama telah menyaksikan penampilan seni budaya yang luar biasa. Saya di Aceh mengalami beberapa kali sambutan tari seperti ini, Pak Wakil Bupati, dan saya nggak pernah bosan melihat tariannya, bukan penarinya, Pak, melihat tariannya. Bagaimana kemudian ternyata setiap wilayah itu ada satu ciri khas berbeda-beda, Pak. Yang ini memantik kami untuk kemudian membuat penasaran kira-kira apa yang beda di daerah ini, daerah ini, daerah ini. Nah, ini kemudian menjadi satu hal yang merupakan identitas luhur yang dimiliki oleh Aceh Tenggara. Ada istiadat seperti tradisi daling kutung, izin kalau saya salah nyebut. Daling kutung, ada tradisi di sini. Adat kenduri kak ya. Kalau salah nyebut juga saya mohon maaf. Yang menjadi kekayaan budaya Aceh Tenggara. Selain juga ada banyak kebudayaan khas alas. Saya baru tahu ternyata ada staf kami yang satu keturunan dengan Pak Kadis Parpora, keturunan garis dari kerajaannya alas terdahulu, ternyata saya baru tahu. Dari kebudayaan khas alas terkait kemudian dengan seni tari dan ketangkasan, seni sastra lisan dan teater adat, serta seni musik tradisional. Ini patut untuk kita lindungi karena ini menjadi ciri khasnya Aceh Tenggara sebagai wilayah atau dulu namanya Kerajaan Alas kalau tidak salah disebut. Nah, kekayaan tradisi dan ekspresi budaya semacam ini harus kita jaga bersama-sama kelestariannya. Oleh karena itu, kepemilikan atas tarian dan warisan budaya tersebut tentu harus dicatatkan di Direktorat Jenderal KI melalui Kanwil Kementerian Hukum Aceh agar memperoleh kepastian dan perlindungan hukum yang pasti dan berkelanjutan.
melalui pencatatan kekayaan intelektual komunal atau KIK, dan melalui ekspresi budaya tradisional atau EBT. Bapak Ibu yang saya banggakan, dalam upaya memperkuat ekosistem perlindungan tersebut, kehadiran regulasi daerah baik melalui kanun atau perda maupun peraturan bupati atau perbub memiliki peranan yang sangat penting dan krusial. Regulasi ini nantinya akan menjadi landasan hukum yang kokoh bagi pemerintah daerah untuk secara aktif memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual di daerahnya. Dengan adanya payung hukum ini juga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap jenis-jenis kekayaan intelektual dan produk unggulan masyarakat lokal dari potensi pelanggaran pihak lain. Selain itu, regulasi ini juga dirancang untuk memfasilitasi pendaftaran karya, merangsang pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan nilai tambah produk secara berkelanjutan. Selain mendorong peran bidang ekraf, melalui pembentukan sentra kekayaan intelektual di pemerintah daerah, di mana sentra kekayaan intelektual ini nanti akan memperbesar peran pemerintah daerah dalam pelindungan KI melalui pendaftaran, pencatatan, dan komersilasi produk daerah yang diampu oleh bidang ekraf. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai bukti nyata kolaborasi dan sinergitas, serta mendukung hari lahir Kabupaten Aceh Tenggara ke-53 tahun depan, kami siap memberikan asistensi melalui program pelindungan kekayaan intelektual dalam hal pendaftaran merek lanjutan, pendaftaran hak cipta atas lagu daerah, pendaftaran kekayaan intelektual komunal, pendaftaran ekspresi budaya tradisional, pendaftaran indikasi geografis, dan layanan hukum untuk publik. Seiring waktu, proses pemeriksaan substantif selesai dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada saatnya nanti bertepatan dengan dokumen sertifikat selesai, Kemenhub dapat menyerahkan langsung kepada Bapak Bupati pada peringatan Hari Lahir Aceh Tenggara ke-53 tahun 2027. Bapak Ibu yang saya banggakan, akhir kata mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah strategis bersama untuk membangun ekosistem intelektual yang kuat di Kabupaten Aceh Tenggara. Semoga kegiatan ini mendatangkan manfaat yang seluas-luasnya bagi kemajuan UMKM dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Kami izin pantun, Pak Wakil. Ke Kota Cane membeli delima. Terima kasih, sudah dari dulu. Singgah sebentar di tepian Lawe. Mari bersatu membangun bersama Aceh Tenggara semakin berjaya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita saksikan penyerahan secara simbolis sertifikat merek UMKM Aceh Tenggara dari 101 permohonan merek yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara. Kami mohon kesediaan, kami undang ke depan Bapak Wakil Bupati Aceh Tenggara, Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum, dan Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengambil tempat di depan. Dan selanjutnya kami panggilkan nama pelaku UMKM untuk mengambil tempat. Yang pertama, kelompok Mami Purwodadi dengan merek kolektif Mami Purwodadi. Terima kasih. Ibu disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya Saudari Halisa Suryani dengan merek Duta Agara.
Terima kasih. Selanjutnya Saudari Matriati dengan merek Vanji Bordir. Baik, terima kasih. Dan untuk Bapak Wakil Bupati mohon untuk tetap di tempat dan kepada Bapak Kadif Yankum dan Bapak Kadis Parpora disilahkan kembali ke tempat. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan oleh Bapak Wakil Bupati Aceh Tenggara kepada yang terhormat Bapak Dr. Heri Al-Hilal. Kami silakan. Sebelum kami menyampaikan kata sambutan, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati kita tidak dapat hadir bersama kita pada pagi hari ini karena ada kegiatan yang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kadip Hukum, Pak Purwandani. Jadi di Kementerian Hukum Wilayah Aceh ini kebetulnya kepalanya itu masih saudara dengan kami, Pak Cik kami, Pak Merabunaman, mungkin sudah hampir memasuki masa tugas. Kalau saya tidak salah, kirim salam nanti dengan Pak Cik kami. Mungkin hari ini kami tidak bisa berjumpa, kumpul. Biasanya kalau kumpul mungkin sering datang ke rumah, ke Barung gitu Pak. Kirim salam nanti sama Pak Cik. Mudah-mudahan Pak Cik dengan seluruh jajarannya diberi kesehatan dan kelapangan waktu di kemudian hari untuk berjumpa kembali. Yang kami hormati sini ada Kepala Lapas Kutacani, kepala UPD, dan kepada narasumber, para pelaku UMKM, akademisi, serta seluruh peserta yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir bersama pada kegiatan pemberdayaan intelektual di wilayah dengan tema perlindungan kekayaan intelektual untuk mewujudkan UMKM yang berdaya saing global. Selawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia. Hadirin yang berbahagia, atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia beserta Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh yang telah memilih Kabupaten Aceh Tenggara sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Di Kabupaten Aceh Tenggara, UMKM telah menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat,
melalui berbagai produk unggulan seperti hasil pertanian, kopi, kakao, kerajinan tangan, kuliner khas daerah, hingga produk kreatif lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun demikian, di era persaingan global, kualitas produk saja tidaklah cukup. Produk-produk lokal harus memiliki identitas yang kuat dan mendapatkan perlindungan hukum melalui hak kekayaan intelektual baik berupa merek, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, maupun bentuk kekayaan intelektual lainnya. Perlindungan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan nilai tambah, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing produk di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terus berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, kemudahan perizinan, digitalisasi pemasaran, serta pendampingan dalam pengurusan kekayaan intelektual. Dengan demikian, produk-produk unggulan di Aceh Tenggara tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga mampu menembus pasar global. Melalui kesempatan ini, saya mengajak seluruh pelaku UMKM untuk semakin kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usahanya. Jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan merek maupun karya intelektual yang dimiliki, karena perlindungan hukum merupakan investasi jangka panjang bagi keberlangsungan usaha. Hadirin yang kami hormati, tema yang kita usung hari ini sangat relevan dengan visi pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu mendorong terwujudnya masyarakat sejahtera melalui penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal. Dengan perlindungan kekayaan intelektual, kita optimis UMKM Aceh Tenggara akan semakin berkembang, memiliki nilai tambah, serta mampu bersaing di pasar global. Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan narasumber, serta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam mengembangkan usaha masing-masing. Sebelum kami membuka kegiatan ini, sedikit kami menyampaikan kemirisan karena apa? Banyaknya baik itu di kuliner, di seni budaya yang belum teridentifikasi memiliki kekayaan intelektual. Jadi dengan sudah adanya 100 ya Pak Kadis dengan Pak Kadip yang sudah kita memiliki merek dagang, mudah-mudahan ke depannya di masa kepemimpinan kami ini kita akan terus berkolaborasi dengan Kementerian Hukum karena apa? Kekayaan yang kita miliki ini karena kita mungkin satu rumpun dengan tetangga ataupun dengan wilayah lain memiliki kemiripan, dengan itu tidak salah kita mendaftarkan yang mempunyai hak-hak kita tentunya, yang mempunyai kekhasan khusus di daerah kita yang tidak sama dengan daerah lain atau memiliki kemiripan dengan daerah lain. Untuk itu kita akan terus bekerja sama dengan lintas sektoral supaya kekayaan intelektual di Aceh Tenggara ini selama kepemimpinan kami banyak yang sudah teridentifikasi mempunyai kekayaan intelektual.
Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pemberdayaan intelektual di wilayah dengan tema perlindungan kekayaan intelektual untuk mewujudkan UMKM yang berdaya saing global di Kabupaten Aceh Tenggara secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, kemudahan dan keberkahan kepada kita semua dalam mewujudkan UMKM Aceh Tenggara yang maju, inovatif dan mampu berdaya saing global. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Bapak Wakil Bupati untuk tetap di tempat. Dan selanjutnya tibalah kita pada puncak acara pembukaan dengan penekanan tombol pada layar tablet secara simbolis sebagai tanda dimulainya kegiatan pemberdayaan kekayaan intelektual di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Kami persilahkan Bapak Wakil Bupati Aceh Tenggara, Bapak Kanwil Kementerian Hukum Aceh yang diwakili oleh Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Bapak Kepala Dinas Parpora Aceh Tenggara. Dengan hitungan mundur bersama-sama, kita akan hitung bersama-sama dengan hitungan mundur. Sudah siap Pak Wakil? 3, 2, 1. Ya, kita berikan aplaus yang mulia untuk kita semua dengan ini bersama kegiatan pemberdayaan kekayaan intelektual wilayah Kabupaten Selanjutnya penyerahan plakat cenderamata yang akan langsung diserahkan oleh Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum kepada Bapak Wakil Bupati Aceh Tenggara. Dan selanjutnya penyerahan plakat cenderamata oleh Bapak Wakil Bupati Aceh Tenggara kepada Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Dan selanjutnya kami undang Bapak Ibu sekalian untuk foto bersama dan kami persilahkan Bapak Kepala OPD, Bapak Kepala Lapas untuk ikut bergabung dan seluruh peserta dimohon untuk berdiri. Baik Bapak Ibu, berikan senyuman terbaiknya. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Cheese, mana senyumnya pesertanya? Semangat. Baik, sekali lagi mungkin dengan salam khusus. Ya, salam komando semuanya yang di belakang. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, disilakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Wakil
dengan kebersamaannya sama kami di sini. Dan apabila ada tugas yang harus Bapak laksanakan, kami persilahkan, kami akan melanjutkan kegiatan. Bapak Ibu yang kami hormati, rangkaian demi rangkaian acara telah kita lewati bersama. Tibalah saatnya saya undur diri hadapan Bapak Ibu. Izinkan saya tutup dengan berpantun. Jalan-jalan ke Pedesi, lihat pohon rambutan berbuah lebat. Banyak UMKM Aceh Tenggara sudah disertifikasi, siap wujudkan Aceh Tenggara hebat. Pak Mamat beli kopiah, Pak Mamat jahit kopiah dijahit di hari Sabtu. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kegiatan selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Kami persilahkan. Bapak Ibu para peserta, kita akan break saat selama 10 menit. Bapak Ibu disilakan untuk mencicipi hidangan ringan atau snack yang sudah disiapkan oleh panitia. Dan setelah 10 menit berlalu, nanti akan langsung dipandu oleh moderator untuk kegiatan selanjutnya.
Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke diskusi penyampaian materi dari dua narasumber kita. Nanti akan difasilitasi oleh Pak Dimas. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu peserta, kita akan mulai sesi selanjutnya, yaitu materi dari Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Aceh, potensi dan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di daerah. Pada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa sambil menikmati snack. Kami cukup excited dan kami cukup senang respon dari rekan-rekan Pemda Aceh Tenggara atas kegiatan ini, sehingga sayang kalau waktunya berlalu begitu saja tanpa kenangan yang indah di antara kita. Agak sedikit-sedikit melankolis, biar tetap dikenal manis dan selalu tersenyum manis, tapi tidak seperti Teletubbies. Jadi, Bapak Ibu sekalian, nanti akan disampaikan materi dari Pak Kabid Pelayanan KI, Pak Usman. Ada juga materi dari Pak Kabid Pelayanan AHU, Pak Hendra Rahman. Beliau ini adalah dua kepala bidang di divisi kami yang memang mengampu dua tusi terkait kemudian dengan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Hari ini adalah gawainya Pak Usman, di mana bidang pelayanan KI hadir di tengah-tengah masyarakat Aceh Tenggara untuk memberikan layanan pelindungan kekayaan intelektual untuk masyarakat Aceh Tenggara. Bapak Ibu sekalian, saya hanya memberi ilustrasi sedikit saja. Ini apa Bapak Ibu? Oke. Saat tisu ini hanya satu tutup begini, orang tuanya tetap tisu kan? Tapi harganya berapa? Kalau kemudian saya kreatif, wih jangan mahal-mahal, sama teman sendiri matching saya aja lah. Nah, kalau hanya tisu, saya kasih plastik putih, tok, plastik putih aja, nggak ada hiasan begini-begini, kira-kira harganya berapa? Oke. Ya, dasar otak dagang, tahu aja soal harga. Oke. Kalau kemudian saya yang punya usaha, saya kreatif, bikinkan tempatnya kayak gini. Saya tutup tempatnya biar rapi. Yang awalnya cuma plastik putih, saya kasih warna-warna begini, ngejreng begini rame-rame. Kemudian di situ saya kasih tulisan ini, biar orang tahu bahwa itu punya saya. Harganya jadi berapa? Ada nambah nggak harganya? Itulah merek. Saat Bapak Ibu punya usaha, mungkin toko, mungkin makanan atau apa-apa, Bapak Ibu hanya jual itu dengan barangnya saja. Tidak di packaging yang bagus, tidak di desain yang indah, tidak di bungkus yang menawan. Orang juga nggak akan tahu itu punya siapa, itu milik siapa, itu enak atau tidak. Sekarang ini kan kita beli merek, Bu. Louis Vuitton, sepatu, produk mungkin salah satu produknya,
dengan Cibaduyut, mungkin secara kualitasnya nggak jauh-jauh beda. Sama saja. Sekarang yang lagi ngetren sepatu merek Prabu. Di marketplace sudah banyak. Itu yang punya orang Indonesia. Kita kan kena korban merek, kena korban nama. Mentang-mentang nama berbau-berbau Inggris, mentang nama itu berbau-berbau asing, mentang-mentang nama itu berbau-berbau atau siapalah, apalah gitu. Kita dibohongin dengan harga yang lebih mahal. Padahal dengan produk yang sama, isinya sama, kualitasnya sama, lebih murah. Makanya disitulah kita yang pertama itu adalah kita kena bohong soal merek. Karena apa? Segitu besarnya dampak merek bagi UMKM, bagi masyarakat saat mereka memilih barang. Beda nggak kalau kita beli es teh dengan plastik putih, dengan es teh yang ditaruh gelas dikasih tulisan harganya. Padahal isinya apa? Sama aja. Tapi saat orang kemudian melihat packagingnya bagus, saat orang melihat mereknya bagus, saat orang melihat barangnya bagus, orang nggak mikir isinya. Yang mereka lihat adalah tampilan luarnya. Makanya sering kita tertipu dulu pada saat SMA, mencintai seseorang cuma lihat luarnya. Ya, pengalaman pribadi, semua yang ngalamin. Saya juga. Jadi kita sering melihat, pernah nggak ada anekdot cerita kalau bulan Ramadan, saat kita muter ke saudara-saudara, bungkusnya kongguan, isinya rengginang. Ini namanya rengginang juga kan di Aceh? Rengginang kan? Kalau kami dulu sering, Bu, Lebaran, muter ke rumah saudara-saudara gitu, wah, kongguan, pas dibuka rengginang. Kita tertipu oleh merek, tertipu oleh packaging, tertipu oleh bungkus. Disitulah kita harus sadar bahwa begitu dahsyatnya peran labeling, begitu dahsyatnya peran branding atas satu barang. Nah, ini poin dasar. Kemudian, kita kembali ke diri kita. Bapak Ibu sudah pengusaha, sudah punya sertifikat merek yang keluar kan? Nanti akan terima dari Pak Kadis kan? Bapak Ibu sudah melangkah bukan 1 atau 2 langkah. Bapak Ibu itu sudah melangkah 5 langkah ke depan dari teman-teman Bapak Ibu yang belum mendaftarkan merek usahanya. Ini kenapa saya bawa ke sini ya? Menurut tempat. Jadi merek itu menjadi trademark-nya usaha Bapak Ibu. Kayak kemudian dulu saya mohon izin, saya Jakarta. Saat saya lihat bis ALS, saya langsung tahu bahwa itu bisnya Medan. Saat saya lihat bis NPM, saya sudah tahu bahwa itu bisnya orang Padang. Saat saya lihat bis Mayasari, nah itu saya tahu, saya di Jakarta berarti. Karena Mayasari di Jakarta. Nah itulah kuatnya branding trademark merek atas produk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sudah punya satu kuncian, sudah punya satu modal yang sangat luar biasa, tidak terhitung secara materi, perlindungan nama atas merek dagang Bapak Ibu itu satu yang penting. Jadi, tepuk tangan sekalian buat Bapak Ibu semuanya. Berbanggalah yang sudah punya merek. Yang kedua, merek itu menjamin Bapak Ibu berkelanjutan dalam berbisnis. Jaminannya apa? Saya tanya, usaha Bapak Ibu itu dirintis apakah seminggu langsung jadi?
Sebulan langsung jadi. Bertahun-tahun Bapak Ibu ngerintis usaha itu. Apakah dengan gampang Bapak Ibu ngerintis usaha itu? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tidurnya susah, makan pun repot, karena memikirkan usaha Bapak Ibu. Intinya, ada sejarah yang lahir dari merek yang Bapak Ibu miliki sekarang. Kita sekarang taunya kopi kapal api. Kita sekarang taunya Indomie. Kita sekarang taunya kopi kenangan. Kalau kita sekarang taunya itulah, nanti Pak Hendri akan menambahkan dari persoalan-persoalan. Tapi kita nggak pernah tahu. Orang itu ngerintis bikin usaha Indomie kayak gimana, nggak pernah tahu. Mungkin dia dulu cuma dari usaha pinggir jalan, atau yang lain kita nggak pernah tahu. Bapak Ibu kenal Primagama? Tahu? Pernah dengar Primagama? Pernah dengar Primagama? Ketahuan nggak pernah ikut les dulu. Tahu Primagama kan? Tahu. Bapak Ibu tahu Nyonya Menir? Jamu kan? Orang kenal kan? Dan sangat terkenal produk itu. Primagama itu dulu iklannya si Rano Karno Sidul, kalau nggak salah. Kita nggak pernah tahu dulu Primagama waktu berdiri itu seperti apa. Mungkin dia dari rumahan, ngajak les anak-anak tetangga, dia kasih ilmu buat nambahin belajar, ternyata anak lesnya dapat keterima semua di UMPTN. Membesar, sampai dia punya cabang di seluruh Indonesia Primagama. Sekarang, Bapak Ibu punya usaha. Bapak Ibu merintis usaha itu. Bapak itu membangun usaha itu. Susah payah, banting tulang, jungkir balik, mandi darah, dan habis-habisan. Bapak Ibu ingin nggak kalau usaha itu kemudian hilang, nggak ada bentuknya? Nggak dikenal sama, nggak usah jauh-jauh, nggak dikenal lagi sama anak keluarga Bapak Ibu. Disitulah namanya merek, melindungi sejarah. Nama ini itu kemudian mengingatkan kita bahwa, nak, dulu itu ibu bikin ngerintis usaha ini tuh begini. Itu berasal dari penjemputan merek. Nah, dulu Bapak itu ngerintis usaha begini. Bapak harus tidur di ladang, Bapak harus nungguin ladang biar nggak diambil sama orang, Bapak harus bawa ini dari rumah ke tempat dagangan di pinggir jalan, diburu-buru Satpol PP, dikejar kemana-mana. Sekarang kita sudah punya toko 17, kita sudah punya cabang sekian. Itu yang menjadi cerita buat anak cucu kita nanti. Itulah peranan merek melindungi sejarah sebagai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Terus, lanjut Mas. Lanjut. Terus, ya next, yang depannya. Nanti ini biar Pak Kabit KI, Ahu. Terus depannya. Bukan, yang setelah next. Terus next. Ada. Jadi Bapak Ibu, saya hanya menghantarkan saja. Saya selaku Kepala Divisi mengapresiasi apa yang sudah Bapak Ibu bangun dan rintis usahanya dari dulu sampai sekarang. Saya ingin minta tolong, saya, Bapak Ibu tolong program ini disampaikan kepada rekan-rekan pengusaha wira swasta UMKM yang lain. Karena kami tidak mungkin bisa menjangkau UMKM ini secara keseluruhan.
Bapak Ibu lah yang punya kenal teman, punya kenal sahabat, punya kenal saudara, punya kenal relasi, yang minta tolong disampaikan kepada mereka terkait pentingnya pendaftaran merek. Karena apa? Bukan buat kami, bukan buat negara, tapi buat Bapak Ibu sekalian. Bukan buat siapa-siapa, bukan orang lain, tapi buat Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kita lihat pentingnya pendaftaran merek dan badan usaha. Ini bridging saja nanti biar Pak Kabid Ahok menyampaikan. Dari sisi legal, dalam pendaftaran merek atau trademark, itu Bapak Ibu sudah memiliki hak untuk kemudian mempromosikan produk Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bilang, saya pemilik merek mosok. Ini buktinya. Ada sertifikat yang saya miliki. Jadi, kalau sampean mau niru ini, sampean harus bayar ke saya. Atau kalau enggak, sampean saya adukan ke polisi. Karena apa? Sampean sudah menjiplak produk saya. Bapak Ibu bisa berkata begitu sekarang. Kalau dulu, kemarin, nggak bisa. Karena Bapak Ibu nggak punya dasar hukumnya. Sekarang, Bapak Ibu punya. Kalau ada yang mirip-mirip produk Bapak Ibu, bahkan ada yang nyamain, tuntut, laporkan. Nanti Pak Usman yang akan memfasilitasi itu di bidang KI. Ada Pak Reza, PPNS, ada Pak Azhar, PPNS, dan ada 2 lagi staf kami yang sekarang sedang PPNS di Megamendung di Pusdik Serse, yang nanti akan membantu Bapak Ibu kalau ada yang mengklaim produk ini punya selain Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu jelas-jelas punya produknya. Tuntut mereka. Jangan takut. Kalau ada yang jiplak-jiplak nih, dompleng-dompleng tenar, protes, somasi. Lindungi hak Bapak Ibu sekalian. Oke. Kemudian ada identitas citra bisnis. Ini mencerminkan usaha Bapak Ibu sekalian nih. Oh, ini roti ini yang punya itu Ibu Nafsiah. Oh, mereknya roti enak. Berarti orang akan kenal pada saat dia melihat roti enak, di benaknya orang itu, ini punya Bu Nafsiah. Atau kalau orang ketemu Bu Nafsiah, orang itu bilang, oh ini yang punya roti enak. Itulah keuntungan merek yang kedua. Ketiga, pembeda dengan produk yang lain. Tadi saya bilang di awal, semua produk itu boleh sama. Tapi yang nggak boleh itu adalah nama produknya. Semua produk itu boleh sebutannya sama. Roti ya roti semua. Tapi yang membedakan adalah bentuk atau karakteristik atau rasa atau mungkin Bapak Ibu punya merek resep khusus untuk bikin roti itu. Itulah pembeda dengan produk-produk yang lain. 4. Aset tidak berwujud berharga. Kemarin kami mendapat satu kisah. Pernah dengar nggak roti Harvest? Di Jakarta terkenal. Harvest itu usaha coklat dia jual. Itu pilot. Oleh Indonesia dinyatakan pilot dan harus bayar hutang. Tetapi ownernya Harvest yang punya, dia menjual nama Harvest-nya itu di Singapura dan laku dijual. Sehingga dia dengan menjual nama Harvest, dia bisa menutup piutang usaha yang ada dialami. Contoh, Primagama itu pilot. Dia jual nama Primagamanya ke orang lain, dibeli sama orang lain. Akhirnya uang penjualan nama Primagama dipakai buat keuntungan dan penutup dia. Contoh lagi, mie apa yang di Jakarta tuh ya? Saya lupa, ada bakmi Gajah Mada. Itu dulu yang jualan di pinggir jalan, di daerah Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat namanya. Dorongan, makanya namanya bakmi Gajah Mada. Karena enak, konsumennya banyak, dia perbesar kantor banyak-banyak, franchise-nya panjang, banyak dia. Kemudian dibeli sama Jarum, hampir 20 miliar kalau nggak salah. Namanya doang.
Jadi merek Bapak Ibu itu punya potensi untuk Bapak Ibu jual kalau Bapak Ibu membutuhkan uang yang nilainya tergantung dari kinerja Bapak Ibu sekalian atas produk yang Bapak Ibu hasilkan. Jadi itu di poin 4, aset tidak berwujud berharga. Poin 5-nya mencegah peniruan dan pemalsuan. Siapa yang pakai tas KW? Siapa yang pakai sepatu KW? Kenapa dikatakan KW? Kenapa? Padahal itu sebenarnya barang palsu tuh. Yang buat produknya itu, sekarang makanya banyak produk-produk terkenal dipalsukan. Sehingga produk-produk itu kemudian menuntut usaha-usaha ini untuk mereka tutup dan tidak boleh membuat produk itu. Jadi merek itu melindungi pemalsuan produknya Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu nggak mau. Sudah sejarahnya panjang, sudah usahanya luar biasa, sehingga produknya bagus. Karena produk bagus, pelayanannya bagus, dikenal sama masyarakat, masyarakat kemudian membeli itu, income Bapak Ibu bertambah, kan kita nggak bisa menyalahkan yang namanya semut mendekati gula. Saat gulanya banyak, ya semutnya makin banyak yang ingin makan itu. Tapi kan kita nggak mau sejarah kita, jerih payah kita diklaim sama orang lain yang sepihak. Ujung-ujungnya apa? Produk yang Bapak Ibu bagus karena ditiru, hancur. Banyak itu terjadi. Produk Bapak Ibu yang luar biasa kualitasnya, ditiru sama orang dengan kualitas abal-abal, jelek. Akhirnya hilang. Oke? Nah, ini saya dapat cerita ini pada saat saya PKN. Tanpa sengaja dan ini menggelitik buat saya. Lanjut Mas video. Next. Video. Coba pengantar video mana? Bapak Ibu tahu Didi Petet? Kalau lihat ini cuplikan sinetron apa? Cocok. Saya nggak nyangka ada substantif materi narasi dialog di perumahan pensiun yang menggambarkan pentingnya merek buat kita sekalian. Coba play Mas. Ada suaranya? Merek itu perlu. Iya. Diulang di depan. Biar kalau udah cocok. Saya, maaf, bukan so tahu. Merek itu perlu. Iya. Biar kalau udah cocok, orang bisa balik lagi nyari merek yang sama. Kalau Akang nggak setuju sama merek yang diusulin sama Kang Ujang, Akang mungkin punya ide sendiri. Menurut kamu apa? Apa ya? Ya, ini dulu Bapak Ibu alami. Punya usaha nggak pernah mikir nama, punya produk nggak pernah mikir merek, punya usaha nggak pernah mikir perlindungannya. Ini dialami Bapak Ibu sekalian dulu. Merek itu perlu. Satu. Biar apa? Biar orang kalau cocok bisa tahu itu namanya apa dan bisa kembali lagi untuk beli. Itu dua, berarti kan promosi. Yang terjadi sekarang, dulu mungkin mau kasih merek apa, mau kasih nama apa, bingung. Ujung-ujungnya, ya udahlah nanti saja. Sekali kita bilang nanti saja, berarti sudah lewatlah itu kereta sampai di Medan. Kita baru mau jalan dari rumah mau ke stasiun. Nanti saja itu udah kelewat. Makanya pentingnya pendaftaran KI bagi UMKM, satu, kami memberikan negara memberikan perlindungan hukum atas produk Bapak Ibu. Dua, produk Bapak Ibu setelah dilindungi, berarti terdaftar resmi, secara entitas, produk Bapak Ibu berarti tercatat dan diakui oleh negara, sehingga dapat meningkatkan daya saing. Lebih baik kita beli produk
beli makanan atau beli produk yang sudah resmi daripada kita beli produk yang juga jelas. Ketiga, meningkatkan nilai ekonomi. Karena tadi saya contoh yang cuma dibungkus plastik dengan isi yang sama, cuma beda packaging saja, dikasih tulisan, harganya berbeda. Keempat, membuka peluang pasar. Sekarang banyak retail-retail, toko-toko, itu mau menerima produk nanya, sudah terdaftar belum? Kalau belum terdaftar, mereka biasanya masih mikir-mikir. Takutnya nanti apa? Mereka dituntut sebagai bentuk plagiat. Sekarang, baru sudah punya nama produk, berarti apa? Kita bilang, sudah terdaftar? Sudah, ini merek kami. Cantumkan nomor merek itu di produknya Bapak Ibu. Biar orang tahu bahwa produk Bapak Ibu terdaftar. Alah Pak, saya cuma usaha bikin es teh. Ya nggak apa-apa. Karena usaha besar itu berawal dari usaha yang kecil. Nggak mungkin usaha itu langsung gede. Kemudian terakhir, mendukung pertumbuhan usaha. Saat kemudian usaha itu sudah resmi terdaftar, saat itu usaha sudah bagus, orang akan berlomba-lomba. Gua pengen gua nyontoh Tapi karena dia nggak boleh menggunakan produk itu, akhirnya dia akan berusaha bagaimana saya bisa punya produk yang sama-sama bagusnya dengan produk-produk yang Bapak Ibu miliki. Tuh, lanjut. Nah, kayak tadi nih. Cuman apa ya? Itu segitu, kalau cuman nggak pakai apa-apa 50.000 paling. Tapi cuman dikasih kertas nutup, kasih tulisan keranjangku, dia naik harganya, saya 350.000. Ini maksudnya peningkatan nilai value barang. Saat kemudian produk Bapak Ibu hanya dibungkus plastik biasa, harganya mungkin cuma 5.000. Tapi setelah Bapak Ibu bungkus plastik itu ada labelnya usaha Bapak Ibu, mereknya Bapak Ibu, itu pasti naik harganya. Oke, lanjut. Meningkatkan value atau nilai produk. Yang awalnya kopi. Kopi dibungkus sama plastik hitam putih. Dibandingkan dengan kopi, oke lah. Kopi dibungkus sama tempat apa namanya? Yang warna coklat itulah, kantong coklat itu polos. Dengan kopi dibungkus kantong coklat dikasih label. Harganya beda. Padahal cuma dikasih label nama doang. Beda harganya. Lanjut. Ini yang produk-produk Indonesia. Indomie, Kopiko, kapal apa ini produk Indonesia nih Bu, bukan produk luar. Indomie sekarang sudah punya usaha produk pabrik di Afrika. Bisa ekspansi jauh ke sana. JT Radial, ban, itu produk Indonesia, bukan produk yang luar. Kemudian handuk, Terry Palmer, namanya aja Terry Palmer, dikira luar negeri, padahal itu asli Indonesia. Palmer Tatilar tahulah, Hokben. Terus kemudian yang sekarang jadi ASKO. Tahu nggak apa namanya ASKO? A sampai Z komplit. ASKO itu. A sampai Z komplit. 2 kelinci, ini di Pati pabriknya. Ini produk Indonesia semuanya. Jadi berbanggalah Bapak Ibu punya produk Bapak Ibu karena apa? Produk-produk yang besar ini berawal dari produknya Bapak Ibu. Lanjut. Ini Aceh Tenggara nih banyak nih. Lanjut. Sudah. Nanti biar Pak Kabit tahu sama kayak jelasin. Terakhir Bu, jangan malu dan jangan nggak pede. Bapak Ibu sekarang sudah menjadi pemilik merek atas usaha Bapak Ibu. Satu langkah lagi, kami punya program namanya perseroan perseorangan. Nanti Pak Hendri yang akan jelaskan. Perseroan perseorangan ini, Bapak Ibu usahanya itu terdaftar di negara, disahkan oleh negara, dan tercatat serta diakui oleh negara. Kalau dulu ada namanya PT,
PT dulu itu harus daftar ke notaris, bikin akte PT, harus bikin dewan komisaris, harus ada pembagian saham, modalnya besar, ratusan juta, biaya notarisnya mungkin mahal karena ada biaya profesi di sana, sehingga Bapak Ibu bergeser ke yang namanya dulu mungkin CV. CV agak lebih enteng, lebih mudah, tapi ternyata menurut Bapak Ibu, menurut masyarakat Indonesia masih agak repot. Ada namanya firma dan macam-macam lah. Sekarang pemerintah menggelontorkan program namanya perseroan perseorangan. 50.000 sudah jadi CEO. Bapak Ibu bisa mendaftar perusahaan perseorangan. Kami ini ASN yang dulu waktu PT nggak boleh menjadi anggota atau pengurus, kami sekarang sudah boleh memiliki perusahaan perseorangan. Usahanya apa saja? Bebas. Mau usaha tambal ban, mau usaha kelontong, mau usaha kuliner, mau usaha laundry, mau usaha apapun, bebas. Yang penting punya Bapak Ibu sendiri. Modalnya berapa? Bebas. Mau 500.000, mau 1 juta, mau 2 juta, 10 juta, bebas. Terus siapa saja yang punya? Yang punya cuma Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu tidak berbagi dengan orang lain, tidak ada kerjasama dengan orang lain. Jadi yang mengatur Bapak Ibu, yang mengelola Bapak Ibu, yang melindungi Bapak Ibu. Terus keuntungannya bagaimana? Buat Bapak Ibu. Dan terakhir, pajaknya bagaimana? Kan? Senyum kan? Saya tahu arahnya kemana. Pajak lagi gitu posisinya. Gampangnya begini. Pajaknya itu cuma 0,5% dari income yang didapat per bulan. Jadi kalau pendapatan per bulannya 100 juta, 0,5% 100 juta itu berapa? Sedikit lah, pokoknya. Suruh ngitung susah lah. Coba dihitung yang bawa handphone. 0,5% dari 100 juta itu berapa? 500.000. 500 ya? Iya, 500 ya? 100 juta, 500.000. Di bawah itu, berarti yang lebih kecil. Alah Pak, bayar pajak. Loh, tapi Ibu dilindungi negara. Kalau ada yang pakai nama itu, perusahaan itu bisa dituntut sama Ibu, sama Bapak. Itu yang punya gue. Kenapa lo pakai nama itu? Ini gue punya surat keputusannya. Namanya perseorangan. Modalnya gimana? Bebas. 500.000 juga bisa. Anak SMA bisa? Bisa, asal dia udah 17 tahun. Makanya banyak YouTuber, banyak konten kreator yang memiliki perusahaan perseorangan. Karena apa? Dia mau membuat PT biaya mahal, sementara produknya dia itu disukai oleh kementerian-kementerian lembaga sebagai model infografis, tapi mereka nggak bisa mendapatkan income itu langsung karena harus melalui pihak ketiga. Ujung-ujungnya apa? Harganya makin mahal, akhirnya kan jadi banyak yang nggak mau. Tapi kalau yang punya kita sendiri, berarti kan suka-suka kita mau ngasih harga. Karena apa? Duitnya, untungnya buat masuk ke kita. Tidak harus dibagi dengan teman yang lain. Itulah namanya persoalan-persoalan. Nanti Pak Kabid Au yang menjelaskan. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Saya sudah mulai kering. Bu Halimah nggak ngasih saya minum soalnya. Nggak mau bercanda Bu Halimah, udah bercanda di situ aja Bu. Saya sama Bu Halimah suka sama beliau energik dan responsif. Luar biasa Bu Halimah. Sudah, saya nggak bilang tua ya Bu, sudah cukup matang posisinya. Dengan badan yang cukup ramping, tapi kalau melakukan sesuatu, batut kayak larinya kijang, rusak, tahu hilang. Itu Bu Halimah. 2 kali saya ketemu beliau, dan 2 kali saya dikerjain sama Bu Halimah, dibikin mabok gegara duren. Tahun kemarin, sowan ke Kadis Parpora,
di ruangannya Pak Kadis dikasih duren. Semalam diajak ngobrol sama Bu Halimah dengan teman-teman di Sukapura, suguhannya duren. Sehingga besok-besok lagi kalau kami ke Kota Cani, saya sudah bilang sama teman-teman, kita bawa Sivastatin. Untuk obat tekanan darah tinggi, jaga-jaga kalau kemudian kebanyakan makan duriannya dari Ibu Halimah, darah tinggi kita naik. Tapi bagi kami, no problem. Kami bisa datang ke sini itu satu kebanggaan, satu kebahagiaan, dan satu hal yang happy dan senang buat kami. Disparporanya luar biasa, mendukung dan membantu kita, dampinginya luar biasa. Makanya kami dengan teman-teman, Pak Osman dengan Pak Hendri, semangat 45 datang ke Kota Cani. 2 kali kami lewat ke sini lewat jalur, pertama lewat jalur tengah dan lewat jalur barat selatan, lewat Rangon dan lewat pinggir danau air tawar. Kemarin kami datang ke sini mencoba lewat Medan. Ternyata enak, tapi godanya banyak. Kurang lebihnya demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Percaya diri. Bapak Ibu punya potensi, Bapak Ibu punya peluang, dan Bapak Ibu punya kebanggaan. Itu yang penting. Percaya diri. Jangan malu nempelkan logo mereknya Bapak Ibu di usaha Bapak Ibu. Pasang di rumah sekarang. CV, apa? Merek usaha apa? Pasang di rumah. Apain lu? Wah, kata anak-anak milenial, lebay. Ya, tapi biarin lebay. Orang itu hak gua, orang itu milik gua, orang itu usaha gua, orang itu gua yakin pakai itu sebagai usaha meningkatkan taraf hidup Bapak Ibu sekalian. Lindungi itu dan jangan takut. Sekali lagi, jangan takut pasang branding merek, pasang. Ikut apa? Ikut bazar nih, tempel tulisan merek Nona Muda, terdaftar di JKILO, merek Bapak Tua Kelakuan Muda. Jangan coba-coba nyontek lu. Trending betul Ibu. Saya sudah pamitan masuk ngomong lagi. Kurang lebih mohon maaf. Lanjut Pak Kabit Tahu, Kabit AI silakan. Pak Dimas silakan. Saya tidak membuka tanya jawab karena saya hanya bisa bertanya tapi saya nggak bisa menjawab. Jadi silakan kalau ada pertanyaan nanti dijawab oleh Pak Henry dengan Pak Usman. Kurang lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan pada Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Terima kasih Pak atas pencerahannya untuk pendaftaran merek dan badan usaha. Selanjutnya kepada Kepala Bidang Pelayanan AHU, untuk waktu dan tempat kami persilakan.
Ya, selanjutnya kita kembali masuk ke materi dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara mengenai peran dan strategi pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam mendorong peningkatan perlindungan kekayaan intelektual. Pada Bapak, kami persilakan itu dan tempat. Coba bahannya bahannya bisa ditampilkan Bang. Baik Bapak Ibu
Ya, kita lanjut sebentar ya tentang materi kita. Mungkin materinya bisa ditampilkan. Ada Bu Alimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya, langsung saja Bapak Ibu yang menunggu ya materinya akan ditampilkan. Ya, hari ini dari pemerintah daerah ya peran dan strategis pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam mendorong peningkatan perlindungan kekayaan intelektual. Secara otomatis ya jujur memang kita sampaikan mungkin selama ini tentang KI ini kita masih agak awam ya. Karena kita melihat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati tadi. Ya mirisnya semua produk seni budaya ya belum terdaftar. Dan mungkin Bapak Ibu juga sebagai pelaku usaha secara otomatis dengan adanya fasilitas difasilitasi dari Disparpora tahun 2025 ya baru tahun 2026 ini kita mendapat sertifikat merek tersebut. Jadi ada dasar hukum ya, ada undang-undang. Ya, kenapa kita harus ya melaksanakan memakai ya produk-produk tersebut dengan perlindungan kekayaan intelektual. Next. Ya di sini ada kita lihat beberapa undang-undang ya tentang di mana melindungi karya termasuk motif seperti pelaku usaha tentang motif contohnya di lokal kita motif alas. Di sini mungkin banyak pelaku usaha. Ya sampai hari ini motif ini belum kita daftarkan. Banyak juga pelaku-pelaku usaha membuat motif ini kreasi. Ya, bukan seperti awalnya dulu. Kita lihat baju sirat alas hari ini. Banyak motif yang kita buat. Itu kreasi. Ini juga belum didaftarkan. Nah, karena motif kita khususnya alas ya dengan wilayah tetangga kita itu banyak kesamaan. Seperti dengan Aceh Singkil, Gayo Luwes, ya, Aceh Tengah, banyak kesamaan. Disinilah Bapak Ibu perlunya ini kita daftarkan. Seperti ada produk seperti UMKM. Contoh umpama pacik kule. Pacik kule ini juga ada secara otomatis bumbu-bumbu atau resepnya. Ada resep dari produk tersebut yang harus dilindungi. Supaya apa? Supaya si A yang sudah mendaftarkan dan sudah dilindungi, si B mau buat pun tidak bisa lagi resep yang sama. Di Warinda kan malet deh. Pacik kulu kerina. Akumpung deh nina. Mau jadi kisendah. Yang membuat gula aren. Ini kan secara otomatis
Gula aren yang di Aceh Tenggara sama semua. Tapi nggak ada kreasi. Ya mungkin ada kreasi, ada gula semutnya. Ada gula apa namanya koin. Kan ada kreasi, ada inovasi. Ini yang perlu kita lindungi, ya. Ini yang perlu kita lindungi supaya tidak diambil orang. Nah, inilah dasar hukum. Banyak ya dasar hukum. Seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Secara otomatis kalau kita berbicara seperti gula aren tadi, dari sisi geografisnya, letak, iklimnya, ini yang membedakan antara daerah kita dengan daerah yang lain. Seperti sudah disampaikan juga tadi, ada seperti durian ini kan banyak semua. Tapi apa yang membedakan antara durian Gayo Luwes, Aceh Tengah, Bener Meriah dengan Aceh Tenggara? Pasti beda rasanya. Walaupun durian yang sama. Itu adalah dari letak geografisnya ini. Ini yang perlu Bapak Ibu ya, yang memiliki produk resep-resep makanannya ini perlu juga kita daftarkan kembali supaya jangan diambil orang. Ini ada perlindungannya. Nah, jadi saya berharap dengan adanya kegiatan ini nanti ya melalui fasilitas ya fasilitasi dari Disparpora atau Disprinda ya bisa memfasilitasi Bapak Ibu tentang produk-produk unggulan Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat. Bisa kita daftarkan. Ini. Jadi ada beberapa undang-undang di sana. Secara otomatis ada juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, melindungi resep. Nah, ini Bapak Ibu. Melindungi resep dan proses produksi khas UMKM lokal. Itu di Undang-Undang Nomor 30. Jadi Bapak Ibu yang punya resep, ya jangan dulu sebelum didaftarkan jangan dulu dikasih tahu temannya. Nanti kalau udah dikasih tahu duluan dia yang mengurus izin, yang mendaftar, ya Bapak Ibu nggak berhak lagi mengambil itu. Ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, next mungkin dasar hukumnya sudah ada. Mengapa kekayaan intelektual itu penting bagi daerah? Secara otomatis Bapak Ibu, Aceh Tenggara ini memiliki kekayaan alam, budaya, dan produk lokal yang khas. Namun sebagian besar belum terlindungi secara hukum. Buktinya ini Bapak Ibu. Berapa banyak pelaku UMKM kita yang ada di Aceh Tenggara? Berapa banyak pelaku-pelaku usaha kita yang dari dulunya belum pun kita lahir, dia sudah ada. Belum pun kita lahir, apalagi di usia saya masih 45, mungkin dulu-dulunya nenek moyang kita sudah ada usahanya, sudah ada merek usahanya dibuatnya. Tapi sampai hari ini belum terdaftar. Kenapa belum terdaftar? Ya mungkin yang pertama, ketidaktahuan. Yang kedua, mungkin tempat koordinasinya belum tahu kemana harus koordinasinya. Ini perlunya Bapak Ibu. Ya, ini nanti disampaikan Bapak Ibu ke teman-teman yang lain yang memiliki usaha. Secara otomatis Bapak Ibu, kekayaan alam dan produk lokal kita khas daerah diklaim pihak lain tanpa perlindungan hukum. Contoh dulu ada Bogok Alas, kini ingat ke Bogok Alas? Gini tandai Bogok Alas. Pernah lah enggak Bapak Ibu dulu berapa puluh tahun yang lalu diklaim dan dimenangkan oleh Kabupaten Karo. Dulu itu pernah dipermasalahkan oleh Kabupaten Karo. Ternyata ketika sudah bermasalah, Bogok yang sering kita pakai itu ketika
ada pesta, itu tidak diakui punya kita, itu punya orang Karo. Karena apa? Ya ini tadi, kita belum mendaftarkan. Dan Bogo itu memang miliknya Kabupaten Karo. Nah, ini Bapak Ibu. Begitu juga dengan usaha Bapak Ibu nantinya. Ketika Bapak Ibu lalai, makai di. Makai produk aku ende ngamin. Kayak aku jahit ngamin. Padahal jahitan Bapak Ibu itu beda dengan mungkin jahitan yang teman-teman. Ada kreasinya, ada inovasinya. Tapi karena kita makai-makai, nggak kai-kai jadinya. Ende. Kita belajar Bapak Ibu ya, belajar dari kegagalan tahun sebelumnya. Nah, kita banggakan Bogo. Bogo ende kita bangga memakai senakan jeb nikah, pesta, senat. Tapi kita empung. Pung kalak kita pakai. Hari ini kayak kigelanan deh, sumbu ende kayak kigelanan deh. Bunga sumbu. Yang kita miliki adat alas yang menutupi wanita ketika pesta. Bunga sumbu kalau bahasa alas kami bang itu bahasa lokal, bunga sumbu namanya. Nggak boleh mempelai laki-laki itu melihat mempelai perempuan dulu sebelum nyampe ke rumah. Rumah pun belum nyampe dulu, belum bisa dilihat. Di kamar dulu baru bisa dilihat, baru dibuka. Ini ada nggak hubungannya dengan daerah lain? Ada. Ini punya siapa? Apakah sudah kita klaim punya kita? Belum tentu. Ketika nanti ada dari singkil. Dia klaim dia punya Duan. Kita belum daftar nih. Padahal kita sudah banyak UMKM kita yang membuat ini. Ini yang perlu Bapak Ibu yang harus kita jaga, kita lindungi kekayaan alam kita. Budaya kita, yang tari tadi yang kita lihat, ya kita tampilkan tari Blomo Susun. Siapa yang nggak kenal tari Blomo Susun? Tahu kita semua tari Blomo Susun. Apakah sudah kita daftarkan hak cipta lagunya itu? Isi mahan isi lagunya dia di. Isi metoh anda. Mungkin nami toh sida kadang dah. Sida go lebih senior gitu. Kan itu ribu. Bu isi gelandu bu. Oh, orang Jawa toh. Ibu ini orang Jawa. Ibu udah berapa lama di Aceh Tenggara? Udah berapa lama di Aceh Tenggara? Di Aceh Tenggara bu ya. Berarti sama dengan bapak mertua saya bu. Kalau istri saya juga orang perantau juga bu. Jadi ibu udah berapa usia? Iya. 73 ibu ini masih awet muda. Bayangkan nih. Iya, ini yang muda-muda coba nih beri semangat dulu, beri tepuk tangan aplaus nih lu sama ibu ini. Selama 73 tahun ibu pernah dengar nggak adanya menciptakan lagu Tari Blomo Susun itu? Belum pernah. Ibu sering melihat, sering mendengar, sering melihat penampilan bu ya. Tapi ibu belum tahu juga siapa penciptanya. Sama bu, saya belum tahu. Ini bang, ini secara otomatis. Makanya kami dari Disparpora melalui pemerintah daerah, ya melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Inilah dasarnya kami semalam itu tahun 2025. Ayo, pelaku terutama merek dulu. Jangan dulu ke resepnya. Kita lindungi resepnya itu, menunya itu. Manuk Labah, ibu tahu bu Manuk Labah? Makanya tahu resepnya? Tahu. Oh diajari bu ya. 73 tahun ibu ini sudah tahu resepnya. Sudah tahu resepnya tapi yang membuat awalnya belum tahu bu ya. Ini kacau kita. Kayak kebudayaan lokal tuh. Makanan, minuman. Tapi sampai hari ini belum ada terdaftar satupun. Belum ada.
Ini yang perlu ya nanti melalui Bu Kabid, Bu Halimah ya kerjasama kita nanti dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan MAA ya tentang budaya kita ini dulu dari motifnya, seninya ya. Kemudian kita mengusulkan dengan Pak Kadip ya ini lagu daerah kita kayak no. Lah isi pertama lagu daerah toh lagu pertama nube lagu kayak gila gogo kayak gini. Samandari. Sampai hari ini hak ciptanya belum ada. Bagaimana dia mau mendapat royaltinya? Royalti apa royaltinya? Royalti. Belum bisa. Kita dinyanyikan dimasukkan ke YouTube, dimasukkan ke IG, dimasukkan kemana-mana. Belum bisa dapat apa? Belum terdaftar. Ini yang mau kita nanti tekankan. Siap dari kegiatan ini, kita nanti akan panggil seniman-seniman alas kita, mau nggak kita daftarkan? Supaya terlindungi. Ende nahan lagu ku melagu dige. Komplain ya, kayak dah sana komplain. Malah kayak dah sana ya komplain, apa buktinya ya cipta kese? Mana dia yang menciptakan? Nggak ada. Nggak bisa dituntut hari ini. Nggak kendin lagu galak no buah kerina. Malah mau tuntut galak di kendin. Hai sebab malah nggak terdaftar. Gak lebih kendin daftar se, gak kendin mimpung nih. Itu. Saya kan nggak pandai nyanyi nih. Saya lagu kan lagu Sawal. Saya nyanyikan lagu Sopian. Saya daftarkan duluan saya yang menciptakan. Nggak bisa komplain orang itu. Malah saya bisa tuntut mereka. Kenapa mereka nyanyikan lagu saya? Ini beda dengan daerah luar. Di negeri tetangga kita di sana beda. Kalau di daerah kita di Indonesia Raya ini, siapa yang duluan dia dapat. Gitu Bang ya. Nanti kalau salah direvisi nih Bang nih. Ya, siapa yang duluan dia yang dapat. Isi belakangnya yang tading ya. Ini begitu juga dengan resep-resep produk yang Bapak Ibu buat. Seperti saudara kita ini, Pasla ya Bang. Dia ada produk itu. Itu kan secara otomatis ada resepnya. Itu kan belum didaftarkan resepnya. Hanya mereknya aja baru didaftarkan. Ketika saya pandai, saya buat resepnya duluan. Saya daftarkan. Ketika dituntut, mana dasarnya abang punya abang? Nggak bisa. Nggak ada dasarnya. Ini Bapak Ibu pentingnya KI ini. Jadi bukan hanya sekedar merek. Desi kawan saya ini, gula aren. Selalu kemana-mana diminta orang gula arennya si Desi. Ada King Loser. Hari ini mereknya baru ada. Tapi pengolahan resepnya belum. Bisa tuntut nih Desi. Kalau saya duluan daftar, saya tuntut si Desi. Kenapa kau pula kau buat ini? Ini resepku. Bisa, Desi bayar sama saya. Nah, ini Bapak Ibu pentingnya. Jadi ini perlu sampaikan sama rekan-rekan kita nanti pelaku usaha. Ya jangan hanya mereknya saja, tapi ayo sama-sama kita ke depannya. Apa yang menjadi unggulan kita yang sudah kita buat produk-produk kita itu kita lindungi. Kita lindungi bersama. Ya pemerintah daerah sudah membuka peluang ini. Tahun ini juga ada berkelanjutan mungkin di bulan 10 atau bulan 11. Ya kita buka lagi. Seperti semalam ada launching senam kreasi cucuk layam. Kami sudah sampaikan. Ayo hak ciptanya didaftarkan dulu. Nanti ada orang ditirunya kalian. Jadi bukan lagi kalian yang punya saya bilang. Nah, maka hari ini dia udah jumpai Bu Alimah nggak berhenti-berhenti. Nah begitu juga yang lain sama Bapak Ibu. Jadi kami berharap kepada kita semua pelaku usaha ini. Ya yang sudah ada produk kita di sana. Ayo ya jangan kita lalai. Karena zaman sekarang ini Bapak Ibu ya. Kita lihat geopolitik ini juga globalisasi ini nanti ditiru orang kita deh kayak gelana di sumpit gini kayak gelana di deh aku gelana sumpit nih ku di kampil itu kan banyak kreatifnya itu inovasinya banyak kalau seandainya ada yang pandai dia duluan daftarkan cara pengolahannya
Nah, itu nggak jadi milik ibu. Siapa punya itu? Ibu siapa punya? Ah, ibu ini. Ah, sama ya. Oh, udah sama. Ah, ini Bu, jangan lalai Bu. Walaupun udah mereknya ada, tapi itu kan pengolahannya belum ada ibu buat. Nah, nanti diambil orang Bu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Itu pentingnya dari pemerintah daerah hari ini melalui Disparpora ya, kami membuka ya diskusinya nantinya setelah kegiatan ini kalau Ibu mau kami fasilitasi ya untuk mendaftarkan itu ya datanglah ke Bu Kabid Bu Alimah. Bu Alimah berdiri udah kenal ke orang semua nih. Ah ini Bu Alimah nih. Udah kenal kan? Ah udah kenal sama Bu Alimah. Nah ini itu Bu Kabidnya. Nah, ya, siapa itu kakak? Oh, kakak ini Bu, bisa nanti nih Bu. Ya ini Bapak Ibu ya. Jadi kami berharap dari pemerintah daerah secara otomatis sudah memberi peluang. Yang dulunya kita belum tahu, hari ini kita sudah mulai tahu. Ya jangan di Bapak Ibu saja yang tahu. Ya kasih tahu tetangga kita. Ayo. Tapi produknya jangan sama. Kalau produknya sama bahaya. Nah, bahaya nanti. Diambilnya duluan. Nah, balik rumah makan gitu ndera, ayo rumah makan tenda. Rumah makan kasih sayang, nasional family. Kadang aku mengelahir dia, rumah makan ini golot. Tapi dia kita tahu kasih merek nepe, mangga terdaftar di Kemenkum. So hari ini, mangga terdaftar di. Padahal aku pe mengelahir golot ya. Nah, mengelahir 45 tahun umurku senda, mengelahir kadang golot dia di. Ibu udah tahu tuh bukan rumah makan kasih sayang sama nasional tuh. Ibu ini udah tua 73. Kita masih belum lahir dia sudah ada Bu ya. Nah, ya ini Ibu ini sebagai membuat kita nih 73 tahun usia Ibu ini masih energik ya masih mau menghadiri seperti ini. Dulu Ibu sebelum ada kita dari pendampingan Ibu udah tahu belum membuat mendaftarkan kayak gini? Belum. Dari mana Ibu dulu taunya ini? Kemarin itu kami diberitahu, pernah dari perindustrian Pak kan, cuman karena waktu itu berbelit-belit itu tidak jadi kami buat. Jadi baru inilah yang kami buat itu. Karena saya memperjuangkan untuk warga desa Pak, bukan untuk saya pribadi. Tangan sama Ya. Ibu nih, warga desa ini. Jadi karena pada umumnya semua di Prodadi itu adalah pembuat opak dari ubi kayu kan atau singkong iya. Hampir rata semua rumah tangga hampir buat itu. Jadi makanya saya membuat apanya ini logonya ini atas dasar itu Pak. Atas dasar supaya bisa mereka gunakan semua untuk satu Prodadi yang aktif membuat opak. Itulah tujuan saya. Resepnya Bu udah nanti setelah ini resepnya lagi Bu. Ada, jangan dikasih tahu orang nih Bu ya. Iya belum. Satu opak biasa, satu lagi opak bumbu namanya Pak. Resepnya jangan diceritakan di sini ya. Kita nanti tahu di situ. Iya Pak. Nanti resepnya itu kan nanti secara ini kan nanti kan di logo itu juga kami cantumkan Pak. Di logo yang opak bumbu dan opak biasa tadi. Terima kasih Bu. Ini pengalaman Ibu ini. Ya, dia mementingkan orang banyak. Tidak mementingkan untuk individu sendiri. Ini luar biasa ini. Ini inovasi bagi kita anak-anak muda. Ya. Jadi Ibu ini membuat ya usaha itu dari opak ya, tapi tidak mementingkan diri sendiri. Tapi warga Aceh, warga Purwodadi Bu ya. Warga Purwodadi, di Purwodadi banyak orang Jawa Bu ya. Iya, ini orang halus Bu ya. Ini bahaya nih orang halus nih Bu nih ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita lihat Ibu ini. Ya, secara otomatis ya kita belajar dari beliau ya. Karena awalnya beliau sudah bercerita. Nah, dari awalnya sudah ada dari Disperinda. Mungkin karena urusannya tidak jalan tol Bu ya. Kalau di Sparpora semalam jalan tol enggak Bu? Benar. Untuk maksudnya Pak bahasa daerah. Maksudnya ini kan jalan tol udah nih Bu nih. Jalan tol pelurusannya nggak ada hambatan Bu ya. Difasilitasi lagi Bu ya. Kan nggak dipakai biaya Bu. Gratis Bu?
Selamat siang untuk pendengar setia ini karena penyiar radio aja Pak ya. Karena mantan dari sana dulu. Waktu RPS ya, masih Pak apa namanya Pak Armen ya. RPS di Raja Bintang dulu. Selamat siang pendengar setia RPS. Di sini kami memberitahukan bahwa bagi Bapak Ibu yang punya usaha sendiri ya ataupun usaha berkelompok, silahkan Bu didaftarkan ke Dinas Pariwisata ya Pak ya. Dinas Pariwisata dan tanpa dipungut biaya ya Bapak Ibu, tanpa dipungut biaya, gratis. Silahkan untuk mendaftarkan usahanya supaya usaha Ibu itu, usaha Bapak itu dikenal orang dan dilindungi secara hukum. Tidak bisa artinya dijiplak atau ditiru oleh orang lain. Kita bisa tuntut. Terima kasih. Ya, tepuk tangan kepada Ibu Inu, aplaus. Ya, ini luar biasa nih Bang, motivasi bagi kita ya. Jadi ini Ibu ini sudah bercerita. Desi tahu nggak kalau Ibu ini penyiar dulu nih? Nggak tahu kan? Saya pun nggak tahu. Nah, saya pun nggak tahu Bu bahwa Ibu dulu pernah penyiar di masa Pak Armen. Nah, iya. Nah, kalau nggak kayak gini kan nggak kenal kita nih Bu. Ya, nih. Desi dulu nih. Apa Abang nih? Ini siapa? Ini sekaligus promosi nih dah. Abang nih produk Abang Passa. Saya sampo dosmer saya itu. Saya kan punya usaha dosmer aja. Ini promosi juga nih. Nah, Alja Dosmer. Alja Dosmer, Alja Laundry Carpet. Ya. Samponya itu dari Bapak ini. Nah, saya minta, Bang, buatkan samponya sama dengan pabrikan. Bisa? Oh, bisa, beliau bilang. Nah, tapi produknya, resepnya itu nggak dikasih beliau ke saya. Nah, nggak dikasihnya gimana ramuannya itu kan. Nah, beliau hanya melihat sampo yang saya beli dari Jakarta untuk dosmer itu langsung pandai beliau. Ini luar biasa nih Bang. Bang bisa mendirikan sebuah ini Bang. Saya awalnya coba-coba dan pada akhirnya berhasil sih. Iya, Dapatan luar biasa juga Bang kan. dikit-dikit. Banyak dong Bang. Banyak, amin. Ya, jadi ini Bapak Ibu ya. Saya memakai produk beliau juga, produk lokal. Jadi saya nggak lagi memakai produk luar. Tapi kadang-kadang saya bilang sama beliau, jangan Bang hari ini kualitasnya bagus, besok nggak lagi, saya nggak beli, saya bilang. Nah ini ya, jadi ini Bapak Ibu, sampo Bapak ini ada. Kalau Bapak Ibu lantainya ini susah apa namanya dibersihkan, minta aja sama beliau nih. Sudah ada. Bang ini nanti berapa royaltinya saya promosi nih Bang nih. Harus jelas juga nih Bang ya. Bapak ini yang punya alamat di Biak Muli Bang ya. Nah di Biak Muli. Jadi saya pun kalau malam-malam udah habis sampo dosmer saya itu Bang, tolong besok pagi antarkan. Diantarkan beliau. Kalau enggak saya buat izinnya nih Bang, saya bilang. Itu candaan Bapak Ibu ya. Jadi itulah salah satu Bapak Ibu produk lokal yang kita manfaatkan. Kaisi kita luar daerah Harinai. Bang, jadi ini bisa kerjasama dengan MBG tuh Bang. Alat cucinya tuh Bang. Dengan adanya udah merek Abang nih, Abang datangnya aja 51 MBG itu. Kan dia mencuci juga itu. Perlu sabun tuh Bang. Nah, ini Bang, ini kan peluang. Ini kan peluang usaha. Nah, kalau di situ orderannya gulanya tuh nggak cukup-cukup itu. Des, sekian puluh kilo ya. Kadang-kadang habis Pak Kadis. Nah, ada produk-produk lain yang bisa kami promosikan Bapak Ibu. Ya, kami dari pemerintah daerah melalui Disparpora bisa juga mempromosikan ini. Kadang-kadang banyak tamu-tamu kita yang mencari oleh-oleh khas Aceh Tenggara ini sampai hari ini nggak ada di mana tempatnya. Jujur nggak kita itu? Nggak ada kan? Kalau kita klaim nanti umpama Glami, itu punya orang pun ada. Karena kita belum buat pendaftaran itu. Belum dilindungi. Tapi kalau sudah ada dilindungi, secara otomatis ya ini mudah kita promosikan. Nah,
ini harapan kami ya kepada Bapak Ibu semua ya dari pemerintah daerah secara otomatis ini buka peluang selebar-lebarnya sudah nih ya. Jadi tolong Bapak Ibu yang sudah produk sekali lagi kami ingatkan ya kita lindungi produk-produk kita bersama ya kita daftarkan melalui Disparpora boleh, Disperinda boleh atau mungkin ini secara online pun bisa Bang ya. Bisa ya, secara online pun bisa. Bukan berarti Bapak Ibu sudah daftar NIB nomor induk berusaha, Ibu nggak mau daftarkan merek atau resep tadi salah. Antara INP dengan merek itu beda. INP itu kan izin usaha. Kalau mereknya secara otomatis itu kan hak kepemilikan Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang lebih brand yang sudah kita buat lebih besar biaya nilainya dibandingkan dengan aset kita. Karena kalau sudah ada brandnya, kita bisa wariskan. Ya, kita bisa jual. Tapi kalau hanya izin aja, ya sekarang kalau kita mau ngambil uang kur, ada INB namanya, izin berusaha. Apalagi sudah ada merek. Secara otomatis ya jalan juga dengan Menteri UMKM, ekonomi kreatif. Ada bantuan. Waktu kami ke Jakarta, itu ada bantuan 3 juta per UMKM bagi yang terdapat banjir. Mungkin belum didata. Bagi yang terdapat dampak banjir, ya hidrometeorologi. Nah itu Bapak Ibu. Ini sampai jam berapa nih Bang? Nanti lama kali. Udah habis? Enggak, maksudnya kalau udah habis biar kita tutup maksudnya Bang. Ya, kemudian coba lihat next. Coba next Bapak. Ini Bapak Ibu. Ini sedikit lagi baru kita diskusi. Ini Bapak Ibu seperti yang kita bahas tadi ada gula aren. Ada durian, kakao. Kakao ini Bapak Ibu, dek kita gelar kita tuh hamin coklat no. Mungkin kita tuh coklat namin deh. Malah kita tuh kakao luka. Hai ki kakao ini tergante tembakau. Kakao Aceh Tenggara terbaik 50 dunia. Terbaik 50 dunia. Urutan ke-50. Se-Indonesia urutan ke-9. Kakao Aceh Tenggara. Baru-baru ini Pak Bupati langsung ke Jogja ya tentang produk kakao ini. Tanaman kakao Aceh Tenggara itu terbaik se-Indonesia itu nomor 9. Apa sebabnya? Daerah-daerah lain juga pasti secara otomatis banyak kakao. Itulah letak geografis tadi. Letak geografisnya Bapak Ibu. Iklimnya anda kadang. Cuaca anda beda kukas lain. Di Brastagi bogoh. Hangat pewari bogohan kita. Di anda go hangat su. Matahannya kita. Nah ini. Begitu juga dengan bordir Sirat Alas, anyaman, adat dan budaya. Bordir Sirat Alas. Ini banyak inovasi sekarang. Banyak kreasi hari ini. Tapi belum satu pun yang membuat ya identitas yang jelas. Belum ada dasar hukumnya. Ini yang perlu. Ya, ini yang perlu. Jadi di sini ada Bapeda. Secara otomatis nanti di perencanaannya nanti seandainya kami buat seperti ini jangan dioret-oret lagi Pak Bapeda. Ada adik kami di sini nih dari Bapeda. Ya, nanti kalau tadi ada hukum, bagian hukum yang nanti akan membuat ya dasar hukumnya. Kemudian ada kuliner produk olahan khas. Ini Bapak Ibu ya, seperti yang kami sampaikan tadi. Ini yang perlu kita jaga dan kita lindungi. Nah, jadi mungkin kita sudah paham sedikit ya tentang ya kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita dari Kementerian Hukum wilayah Aceh sudah memfasilitasi kita seperti ini. Kadang-kadang kita orang alas dah.
Gue pepot kala memfasilitasi itu mak kita ngiroh. Kayak mak KIP di malah hono ninte. Senara kita nggak kami hono. Senara nggak kami transport. Padahal ilmunya penting. Dan kalau ilmu sennya rosade. Tuh Rino. Nah, sudah ada produk sendiri. Nggak usah perlu lagi banyak-banyak promosi. Kalau ngolot brandnya. Berapa KIP telepon nih kan kita di. Lah kita barang muge. Pesan beskian. Kalau brandnya sudah luas, sudah bagus. Nah, jadi kase dia ngolot produk bungkus nepi menjile bahan. Ulang nggak ngidah sepi kalau tak boleh pedi ini nah. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu. Ya, mungkin Bang, next Bang. Ya, next saja Bang, udah nih ya. Ini udah mungkin ya letak geografis tadi udah kita jelaskan. Ya ini kolaborasi kita Bapak Ibu ya. Ini pemerintah daerah ya dengan sektor yang dari Kemenkum, kemudian dari swasta perbankan, perguruan tinggi, kemudian ada komunitas pelaku UMKM. Inilah Bapak Ibu ya kemitraan kita kolaborasi lintas sektor. Kalau dinasnya secara otomatis ada Disperinda, ada Dinas Koperasi, ada Dinas Pendidikan Kebudayaan, ada Bapeda, ada Keuangan. Keuangan kenapa perlu? Ya perlu juga. Sudah ada penganggaran di Bapeda, sudah ada perencanaan di Bapeda, ada penganggaran di keuangan. Baru pelaksanaannya kita buat. Nah, seperti tahun 2026 secara otomatis kita biayai Bapak Ibu, kita fasilitasi dengan gratis. Nah, begitu juga nanti di bulan 11 ini atau bulan 10 kita fasilitasi juga, tapi nggak banyak, nggak 100 lagi. Nah, mungkin next Bang. Ya ini tantangan kita Bapak Ibu ya. Mungkin tantangan kita secara otomatis minimnya literasi tentang KI di kalangan pelaku usaha. Ya, mungkin dengan adanya ini ya Bapak Ibu kita sudah paham. Kemudian keterbatasan anggaran daerah untuk pendaftaran KI. Ya inilah yang kita dorong Bapak Ibu supaya dihadirkannya tadi ada Bapeda, ada keuangan, ada yang lain. Supaya apa? Supaya ada dianggarkan. Supaya pelaku usaha kita nih ya pengurusan dalam KI-nya itu gratis. Ya mudah seperti jalan tol saja, jangan lagi berbelit-belit. Nah, jangan banyak lagi syaratnya harus ini, udah lengkap syaratnya dilengkapi udah dikirim terus. Nah, kemudian jarak akses layanan KI yang jauh dari ibu kota kabupaten kota. Kalau Bapak Ibu langsung ke Banda Aceh biayanya lebih mahal. Tapi dengan adanya kolaborasi antara Kemenkum dengan pemerintah daerah secara otomatis ya lebih memudahkan kita. Kemudian lemahnya koordinasi lintas dinas terkait. Ya mudah-mudahan ke depannya pembentukan tim terpadu Pokja kekayaan intelektual daerah ini kita buat ya melalui nanti kerjasama atau di SK-kan oleh Pak Bupati nantinya. Mungkin naik Bang. Ya ini Bapak Ibu ya menuju Aceh Tenggara yang sadar dan berdaya kekayaan intelektual, komitmen ya regulasi, kemudian dukungan anggaran, kolaborasi seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya baru nanti perlindungan KI yang optimal, menjaga keaslian, meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Kenapa kesejahteraan masyarakat? Sepertinya sudah saya sampaikan tadi. Seperti Bang Pasha, dia sudah punya produk sabun yang lain, secara otomatis ya kita membeli ada keuntungan di sana. Ya, jadi perputaran ekonomi itu ya cukup di daerah. Sebenarnya produk hari ini MBG itu mensejahterakan masyarakat. Kenapa mensejahterakan masyarakat? Kalaulah mampu masyarakat di sekitarnya, ya bahan-bahan bakunya itu dibeli dari masyarakat. Ngapain lagi impor dari luar daerah? Kita sudah ada produk, sudah ada brand. Ngapain lagi dari luar daerah? Kalau sudah ada produk kita, ya sudah ada identitas hukum yang jelas. Nah, ini yang perlu. Makanya pemerintah pusat ya membuat MBG itu tujuannya ada mensejahterakan petani. Ini tujuannya. Begitu juga dengan produk-produk lokal kita tadi. Kalau sudah ada, ngapain lagi dari impor dari yang luar? Mungkin naik Bang. Ya terima kasih. Ya sekian Bapak Ibu. Mungkin kita ada diskusi ya Bang ya, diskusi entah 1-2 orang ya sebelum
nanti ada pemateri yang lain. Silakan Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya kepada Bapak Kadis Paspora Aceh Tenggara. Perkenalkan saya Bambang Irawan, asli Prapat Hulu. Saya mempunyai usaha konveksi dan bordir, Pak Kadis. Baik, yang pertama saya sangat apresiasi kegiatan kolaborasi antara Pemda dan Kemenkumham yang sangat luar biasa, sehingga kami pelaku UMKM ini hari ini alhamdulillah sudah memiliki brand sendiri. Harapan kami semua kegiatan seperti ini sifatnya kontinu, berkelanjutan. Jangan sampai di sini saja, Pak Kadis. Yang pertama, Pak Kadis, pertanyaan saya, harapan saya ataupun kami untuk pelaku UMKM ini diberi wadah untuk kedepannya untuk saling sharing ataupun perlu dibuatkan kepengurusan untuk pelaku UMKM ini agar ke depan kita mudah koordinasi antara Pemda dengan pelaku UMKM melalui Kadis Paspora. Itu yang pertama, Pak Kadis. Yang kedua, ini saya selaku UMKM konveksi, saya baru ini Pak Kadis. Belum ada setahun di Perapat Sepakat itu buka, Pak Kadis. Saya mempunyai cabang di Medan konveksi di Jalan Denai. Alhamdulillah sampai hari ini tetap berjalan. Tapi sungguh jauh berbeda omset Kutacane dengan omset di Medan, Pak Kadis. Jadi saya analisa Pak Kadis, di Aceh Tenggara ini contoh untuk pemesanan baju seragam, baik itu baju sekolah ataupun baju PDH dan lain sebagainya itu kita banyak memesan dari luar, Pak Kadis. Saya berencana hari ini dan ke depan bisa membuka konveksi seperti di Jawa, di Aceh Tenggara ini Pak Kadis. Agar masyarakat bisa diberdayakan untuk bekerja. Tapi kalau seperti ini omsetnya kita nggak berani Pak Kadis. Karena kita lobby sana, lobby sini nggak tembus juga, tetap pilih di Medan. Padahal harga kita di sini Pak Kadis, saya pribadi hari ini Pak Kadis, harga di Medan saya buat di Kutacane Pak Kadis. Macam logo Pak Kadis, nggak usah jauh-jauh, di Medan itu pasarnya 3.500, 4.000. Saya buat hari ini di sini di Aceh Tenggara seperti di Medan. Tapi kenapa bisa keluar Pak Kadis? Ini harapannya melalui Pak Kadis dan Bapak Bupati bisa ditekankan di jajaran Pemda ataupun institusi lain. Kita udah buka, kita ada di situ, kita siap partai besar dan kecil Pak Kadis. Jadi jangan serta-merta kami hanya dituntut untuk buat brand, tapi kami stuck sampai di situ Pak Kadis. Saya amati itu Pak Kadis. Bahkan saya lobby-lobby ke sekolah, ke pesantren dan lain sebagainya Pak Kadis. Tapi karena ya kita nggak usah muluk-muluk lah Pak Kadis kan. Masalah harga padahal sama. Lebih banyak pun untung agen daripada kita pekerja Pak Kadis. Jadi ini harapan saya selaku pelaku UMKM, tolong Pak Kadis agar jangan lagi keluar.
ke kita di sini, pelaku UMKM yang ada di sini Pak Kadis. Kan gitu. Kalau memang perkara proyek ya itu kita bahas lah nanti Pak Kadis. Nah, itu dia Pak Kadis. Terus Pak Kadis, ini untuk cara mendaftar produk kita tadi Pak Kadis. Itu mungkin bisa disampaikan secara umum aja syarat-syaratnya. Nanti ketika kami jumpa sama Bu Alimah bisa langsung eksekusi nih Pak Kadis. Satu lagi Pak Kadis, ini masalah mengenai motif adat alas kita tadi Pak Kadis. Tadi saya lihat paparan dari Pak Kadis, ini mengenai motif adat alas nih Pak Kadis. Mungkin dengan adanya kegiatan ini Pak Kadis, bisa nanti kami pelaku MKM lebih hati-hati nampak ini Pak Kadis. Nggak bisa sembarang lagi menjiplak ini kelihatannya. Mungkin kami yang hadir, tapi bagi pelaku MKM yang tidak hadir, kasihan deh ini Pak Kadir. Tiba-tiba kami buat produk ini, diciplaknya kami tuntut, kan kasihan deh ini Pak Kadis. Jadi harapan kami ada sosialisasi terhadap kawan-kawan pelaku UMKM yang lain. Karena penjahit-penjahit manual itu Pak Kadis, mungkin banyak yang nggak hadir di sini Pak Kadis. Jadi ketika melihat motif yang kami buat, dipakai sama pelaku UMKM yang penjahit manual itu Pak Kadis, gimana itu Pak Kadis? Ini bisa-bisa kita nanti saling menuntut ini nampak ini Pak Kadis. Kalau dari segi apanya negatifnya ya Pak Kadis ya. Jadi mohon pencerahan dari Pak Kadis ataupun dari pihak Menkumham kantor wilayah Aceh atas pertanyaan saya ini. Mungkin ini saja ya Pak Kadis pertanyaan dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bambang Irawan. Saya baru tahu Pak Bambang punya konveksi dan bordir di Perapat Sepakat. Baru ini Bapak Bambang bilang, kalau dari dulu baru setahun ya? Belum sampai tahun. Kalau belum sampai setahun, ya belum lah berarti nih Bang. Nah, iya, udah lobby-lobbynya masih belum kuat dasarnya mungkin. Nah, apa dasarnya? Mungkin izin usahanya sudah ada. Sudah. Nah, sudah lengkap semua. Nah, udah lengkap. Ya, OSS ya. Oh, berarti sudah lengkap semua. Ya, mungkin karena belum sampai setahun ini makanya belum dapat. Kan ajaran baru juga nih kan. Nah, kalau udah tahu seperti ini nanti kan seperti apa yang diharapkannya tadi, ya ada kita buat sebuah kepengurusan atau wadah, kan itu yang diinginkan. Ya, karena di Aceh Tenggara ini banyak pelaku usaha, ya, belum ada wadah yang melindungi itu, belum ada wadah untuk komunikasi, ya, belum ada. Jadi nanti kita kerjasama dengan Dinas Koperasi, karena Dinas Koperasi memang betul khusus untuk UMKM-nya. Nanti kita akan koordinasi dengan beliau. Nah, mungkin selama ini UMKM yang ada di Stadion Pemuda hari Minggu itu sudah ada grupnya tuh ya. Itu sudah ada grupnya mungkin. Itu yang untuk makanan. Kalau di makanan sudah ada mungkin yang khusus di lapangan pemuda. Jadi mudah-mudahan Pak Bambang, ya dengan adanya kegiatan seperti ini, kami juga menampung semua aspirasi itu dan kami bisa menyampaikan kepada pimpinan. Artinya seperti apa yang disampaikan tadi, ya kalau sudah ada produk lokal, ngapain lagi diambil dari luar, diimpor. Nah kan mendingan perekonomiannya berputar di dalam daerah. Nah, ya, kalau sudah lengkap izinnya, ada pengadaan-pengadaan yang lain, secara otomatis nanti Bapak Bambang bisa ikuti juga di tender. Kalau memang lebih dari 200 juta atau 100 juta, nah bisa ikuti tendernya nanti. Nah, di UKPBJ-nya bisa kita seperti tadi lobby-lobby tadi. Nah, kalau di tingkat sekolah, ini tinggal nanti di kepala dinasnya. Dan itu juga hari ini sudah diatur tidak boleh ada seragam dari sekolah.
Inilah keuntungan nanti yang bordir. Artinya sekolah atau komitenya hanya memberi arahan. Di sana ada motifnya seperti ini, di sini silakan. Seperti itu. Nah, itu sebenarnya sudah diatur, tidak boleh ada lagi dari sekolah itu ya untuk memfasilitasi ya pengadaan pakaian sekolah. Nah, itu sudah ada aturannya itu. Kemudian secara otomatis kenapa penghasilannya lebih banyak yang di Medan daripada di sini? Itu udah pasti. Di Medan itu kan udah provinsi. Ya, provinsi sudah. Sedangkan di kabupaten ini hang alas ta minum kopi. Dia beli je mana balik aku usaha ada hendak. Dia kita hang alas adalah ciri khas tu. Dia mahan usaha dia kale kena ingat jualan ponsel, pulsa, jual pulsa mulai pakai marisoh rumah bundar. Boleh di mate sada-sada buah-buah ya redup buah-buah. Mungkin di tradisi Alanda. Boleh di jualan jagung bakar koino. Boleh di buah-buah tidak bertahan. Kai sebab nadi. Tak tupi lah nadi. Inilah yang perlu kita jaga kualitas. Brand kita harus punya. Kalau kita nggak punya brand, nggak bisa kita pertahankan. Buah, intinya kita tidak usaha berkepanjangan. Musiman pelin amin. Karena aku pe kalian tukang pulsa. Aku pe urusan usaha ni kerina aku bahani. Buah pendak. Menjuma kalak menjuma aku pe. Menjagung kalak menjagung aku pe. Kok kerina ada yang minta aku bahani. Gula aren. Dia jualan kopi. Kau jualan kopi aku nak belaga hari. Belaga hari aku jualan kopi. Tong belaga hari SMA hari jualan kopi aku. Lek di kopiku dia kena ingat ni telalangnya le bebrek hari sendah. Adi makali aku jualan. Tong belaga hari di. Dia sendah malam naik jualanan tekalak corok ikalak di. Oh kadis ya ke mana kerina tekalak. Jadi kalau di Kota Changi ini seperti itu. Nah, maka kita buat saja ya. Jadi Pak Bambang mudah-mudahan dengan sudah adanya terbitnya sertifikat ini tadi, brandnya sudah ada, nanti kita bisa berkolaborasi. Ketika kami umpama dari Dinas Parpora ada seperti baju jalan santai. Jalan santai itu yang kami pesan baju itu 4.000 piece. 50.000 amin jauh hari soh vendor. Jersey ada merek bajuna. Yang ada putih sama kuning yang lesnya itu. 50.000. Dari jauh tadi kita tukar murah dia. Aku pilih tukar dia baru dia 30.000 amin. Nah, kita tukar citok-citok ongkosnya mahal. Jadi ini Bapak Ibu mungkin ini Bang Bambang Pak Bambang nahanmu pelajari karakteristik Aceh Tenggara be. Nah, aku pelajari balik aku bengkel motor ku adi. Sama Bapak Ibu, saya juga punya bengkel mobil di situ. Kalau kita keluar daerah, rusak umpama mobil kita nih. Berapapun kita bayar tuh. Yang penting bisa jalan mobil kita. Tapi kalau di sini, kune kinda macikna cara mahanmu malam menjelai penda. Kai gak bagenda kinda. Dosmer ni Medan 70.000. Kita 45.000 amin. Citok nan kurang. Kune malah menjadi anggota mungkin dan ini. Padahal ada dos Medan kira. Ngidah sepi kita malah kementit. Itulah karakter kita. Jadi Bambang, berarti kau baru pemula kau. Bena aku berarti. Kau tahun 3 ya mungkin. Tong anak muridku berarti di. Aku guru dia Bapak Ibu. Aku guru SMA 1 Bambel. Tahun 2004 aku mau jadi guru. Kayak muridku. Kepala sekolah aku 10 tahun. Ni SMA Darul Iman. Dia lah kenin pesantren Darul Iman anak andin. Tanya apa gini tanya ki Pak Bakrian andin. Kune kejam na aku adi.
Ku tampar ya anak-anak di ni mendarah di nakal. Aku kejam je mana. Kini dah aku kan macik ni. Tapi hati aku tak begini, tak macik ni. Menjilai. Mungkin itu Pak Bambang ya cara bagaimana mendaftarkan produk. Ya secara otomatis nanti ya di online ada linknya sebenarnya. Nanti bisa koordinasi saja dengan Bu Halimah. Ya secara teknisnya nanti mungkin Bu Halimah lebih paham. Aku mau paham kau. Nyampe ke saya minta teknisnya aku serahkan sama Bu Halimah ni. Dia bidangnya. Jadi kemudian masalah motif ni tadi ya. Nanti ya ini juga perlu kita sosialisasikan kepada pelaku-pelaku usaha kita. Ya banyaknya pelaku usaha kita yang membuat ya motif-motif ini seperti yang saya sampaikan di awal. Kita ini kalau udah usaha satu, di kerina di. Begini kerina. Ini yang perlu kita nanti kita sampaikan dan kita sosialisasikan. Nanti kita undang pelan-pelan. Karena ini berkelanjutan. Seperti apa yang diinginkan tadi, tetap kita berkelanjutan. Ya 2027 juga kita tetap fokuskan kemari juga. Setelah ada merek, baru yang lainnya. Ini yang akan kita fokuskan nantinya. Karena ini termasuk juga salah satu indikator kinerja kami. Ya pimpinan daerah. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Udah Bang ya? Udah ya. Jadi Bapak Ibu mungkin ya tadinya saya banyak berbicara, kata orang banyak bohongnya, banyak salahnya, atau menyinggung perasaan Bapak Ibu, ya secara otomatis inilah keadaan kita ya di Aceh Tenggara ini. Tentang KI ini kita masih agak awam dulunya. Ya mudah-mudahan dengan adanya fasilitasi dari Kemenkum wilayah Aceh, ya mudah-mudahan kita lebih paham, lebih terbuka pola pikir kita bagaimana mengidentifikasi usaha kita yang sudah memiliki badan hukum nantinya supaya tidak diambil orang. Ya kami juga baru lebih paham tentang ini ya setelah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum wilayah Aceh. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Kepala Dinas atas materi yang telah disampaikan. Ya, untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Pelayanan AHU mengenai pengenalan Badan Hukum Perseroan Perorangan. Pada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Tes 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Bahasa alasnya itu apa kabar apa ya? Aik kaban? Oh, iya. Alhamdulillah. Pada kesempatan menjelang siang ini, izinkan kami memberikan sedikit materi terkait dengan tugas dan fungsi di bidang pelayanan administrasi hukum umum. Perkenalkan sebelumnya saya Henry Rahman sebagai Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Bapak Ibu yang kami muliakan, tadi kita sudah diberi materi terkait dengan kekayaan intelektual. Jadi di kami di Kementerian Hukum itu ada 2 bidang yang membawahi dari divisi pelayanan hukum namanya. Jadi ada bidang kekayaan intelektual, ada bidang pelayanan administrasi hukum umum. Nah ini menarik nih, mungkin nanti ada kolaborasinya dengan Pak Bambang nih Pak Bambang. Ya, ada kolaborasinya dengan Pak Bambang, bagaimana di Kementerian Hukum itu memberikan pelayanan berkaitan dengan badan hukum. Yang Bapak Ibu ketahui dengan badan hukum itu apa saja? Ada pernah dengar, tadi disebut oleh Pak Kadip, ada perseroan terbatas. Betul Bapak Ibu ya? Ada yayasan, itu punya badan hukum. Kemudian ada koperasi,
ya, ada koperasi, kemudian ada partai politik, itu ada badan hukumnya. Jadi kesempatan ini kami dari bidang pelayanan administrasi hukum umum ini mirip tapi berbeda dengan kekayaan intelektual. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan bahwa kalau ini mereknya apa? Aqua, betul ya Pak ya? Mereknya Aqua. Nah, di merek Aqua ini siapa yang memproduksi Aqua? PT ya, perusahaannya ya. Ada PT apa nih? Mississippi apa namanya nih? Nggak kelihatan lagi saya udah faktor U nih. Ya, kira-kira begitu. Jadi perusahaan berarti rumah daripada produk-produk yang dihasilkan. Jadi dalam satu perusahaan ada beberapa produk yang dihasilkan. Salah satu contohnya ini Aqua. Mungkin dari PT ini ada menghasilkan produk lain yang berkaitan atau tidak berkaitan dengan jenis air dan sebagainya. Tapi dimungkinkan dalam perusahaan itu memproduksi beberapa produk. Jadi Bapak Ibu, di Kementerian Hukum ini sejak diluncurkannya Undang-Undang Cipta Kerja, boleh dibuka ininya filenya, bentar, ya. Ya. Jadi kita ini pengenalan ya, pengenalan terhadap nantinya badan hukum selain PT biasa ada namanya perseroan perorangan. Tadi Pak Kadif kami sudah menyinggung sedikit bahwa selain perseorangan umum PT itu ada perseroan perorangan. Boleh dibuka videonya? Video. Ada ininya, ada pilihan. Ada suaranya? Tradisi bertemu dengan inovasi. Mari kita Sebuah saksikan. karya mengusung tema tradisional modern. Mendorong pengembangan kerajinan lokal untuk menciptakan produk berkualitas tinggi. Di balik setiap karya, terdapat cerita yang mempesona. Di balik setiap lipatan kain, terdapat keindahan yang mengagumkan. Ini adalah proses dari pengrajin Indonesia. Proses ungkapan dan dedikasi mereka. Dengan penuh kasih, mereka menggabungkan tradisi dan kreasi dalam kebutuhan yang aman. Membantu setiap insan meraih kebahagiaan melalui pakaian harian. Inilah karya dari para pengrajin Indonesia. Sebagai ungkapan nyata dari kreativitas yang mengalir dari hati pada menghasilkan pakaian harian yang eksklusif, nyaman, dan menawan. Dengan keahlian yang terampil dan hati yang penuh kasih, mereka bisa memastikan setiap kain yang keluar dari tangan mereka adalah sebuah kain yang berkualitas tinggi. Untuk kamu, kami membuat kamu lebih bahagia melalui pakaian. Dunia yang terus berkembang
Baik, ini sekilas dari namanya persoalan perorangan PT Painmera Daily Wir. Jadi ini Pak Bambang, tadi saya disampaikan oleh Pak Bakri tadi bahwa betul sekali bahwa keberhasilan kita sangat tergantung dari kualitas produk yang dihasilkan, pertama itu. Tapi yang kedua, perlu badan hukum. Badan hukum, izin Pak Bambang sudah memilikinya, apa dalam bentuk apa perusahaannya? Yang di sini ada PT-nya. Nah, itu Pak. Nah, tadi yang disebut oleh Pak Bakri kita bisa ikut di kegiatan pemerintah, itu wajib ada PT-nya. Ya. Nah, tadi Pak Kadif kami juga sudah menyinggung bahwa untuk pendirian PT, kalau PT biasa tentu kita butuh biaya yang besar, ya. Ya, jadi kami dari Kementerian Hukum itu menawarkan namanya sebagai alternatif untuk UMKM itu ada namanya perseroan perorangan, PT perorangan. Ya, jadi ini hal yang simpel, hal yang sangat mudah seperti judul ininya kita mendapatkan legalitas usaha dengan cara yang sangat mudah, dan murah. Kalau di PT biasa itu kita perlu beberapa orang untuk menjadi pengurus. Dia ada komisarisnya, ada direktur, ada bagian keuangan, dan sebagainya. Nah, kalau di PT perorangan, itu cukup kita satu orang. Ya, jadi pengurusnya hanya satu orang. Boleh dilanjutkan, Pak? Nah, dengan mendirikan PT perorangan, kita akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ditampilkan. Misalnya kita diberi kesempatan untuk ikut promosi. Nah, itu ada di online, Pak, yang lebih global. Mungkin Bapak masih kita main di lokal, Pak ya. Ya, tapi kita bisa meningkatkan ekspansi usaha kita ke pasar global. Ya, dengan tentu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis, perlunya kualitas dari produk kita dan memiliki daya tarik sehingga dibeli oleh pelanggan kita. Ya, ini apa nih? Ini baru NIB nih Pak ya. Ya, ini baru NIB. Ya, ya, betul. Ya, izin berusaha. Tapi belum bisa ikut untuk paket pemerintah Pak. Ya, kalau izin seperti ini. Nah, mungkin itu kenapa salah satu kita ditolak bisa ikut di kegiatannya pemerintah. Nah, apalagi nanti ada namanya ikut di e-katalog dan sebagainya. Itu perlu namanya badan usaha. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk bisa mendaftarkan persoalan perorangan. Apalagi keuntungan lain yang didapatkan. Nah, yang berikutnya tentu kita terlindungi nama perusahaan kita, Pak. Ya, sama dengan KI, Kekayaan Intelektual. Tadi saya sebutkan bahwa kalau ini rumahnya dari produk-produk kita. Jadi misalnya Bapak produksi baju, produksi peci, produksi sepatu, dan sebagainya. Nah, kan bisa jadi mereknya bisa beda-beda. Nah, tapi kalau rumahnya, perusahaannya itu cukup satu misalnya. Nah, apalagi yang menjadi kelebihan atau keunggulan daripada untuk persoalan perorangan ini adalah mendapatkan kemudahan dalam pendaftaran merek. Itu ada diskonnya dan sebagainya. Kemudian dalam hal membangun jaringan dari instansi terkait. Nah, itu kita menjadi binaan daripada instansi-instansi yang menjadi pembinanya UMKM. Seperti itu. Kemudian mendapatkan kolaborasi dengan mitra kerja yang lain. Nah, misalnya Bapak dengan provinsi lain yang mirip, bisa berbagi bagaimana motif-motif sharing-sharingnya, ilmu-ilmu dalam rangka meningkatkan kualitas dari produk kita. Seperti itu. Lanjut. Oke, lanjut aja ini untuk persingkat waktu. Oke, baik. Ya. Ya, untuk dasar hukumnya terakhir
di Peraturan Menteri Hukum nomor 49 tahun 2025, di situ mengatur bagaimana tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum dari perseroan terbatas. Nah, di situ ada pembagiannya. Dulu tidak dikenal nih Pak. Dulu tidak dikenal perseroan perorangan. Perseroan perorangan ini baru ada sejak tahun 2022. Nah, sejak tahun 2022 baru ada perseroan perorangan untuk di Indonesia. Jadi sekarang kalau namanya badan hukum perseroan itu ada perseroan terbatas, ada perseroan perorangan. Baik, lanjut. Lanjut. Nah, ini yang saya sebut tadi karakteristik dari perseroan perorangan itu dia pemegang sahamnya hanya sendiri, kemudian nantinya nama perusahaan kita itu terlindungi, kemudian bisa meningkatkan aktivitas bisnis kita. Jadi dari level lokal bisa naik ke level yang lebih tinggi. Namanya UMKM naik kelas ya. Sehingga nanti kita, tadi Pak Kadif sampaikan bahwa walaupun usaha kita kecil, tapi kita menjadi direktur di perusahaan kita. Ya, jadi CEO ya. Ya, jadi CEO. Jadi CEO, Bapak Ibu. Ada yang sudah pernah mendaftarkan perseroan perorangan? Karena di daftar kami Aceh Tenggara itu ada 73 yang sudah mendaftar secara mandiri. Ya Bu ya, ini tidak ada sosialisasi kita oleh Kementerian Hukum, baru kali ini kami turun ke Kota Cane berkaitan dengan perseroan perorangan, tapi sudah ada 73 perusahaan Pak. Nanti ada datanya yang sudah mendaftar. Walaupun itu memang kecil untuk dibandingkan seluruh Aceh, masih kecil. Nah, sehingga kita hari ini turun, nanti harapannya dengan turun, jadi kami bisa berkolaborasi baik dengan Dinas Perindustrian Perdagangan, kalau di sini beda dengan Dinas Koperasi dan UMKM ya. Kemudian Dinas Perindak, ya, Perdagangan, Industri, dan Tenaga Kerja, ya, tenaga kerja. Kemudian baik dengan yang mengelola ekonomi kreatif seperti Dispar, ya, Dipaspora, kemudian juga dengan apalagi biasanya dengan UMKM. Yang dari Dinas UKM siapa? Dari Koperasi UKM, Ibu ya? Ya, nanti bisa kita kolaborasi Bu ya. Jadi gini nanti, kami biasanya ke beberapa kabupaten itu selalu memfasilitasi. Karena ini berbeda sedikit dengan merek. Karena kenapa? Kalau ini sebenarnya dia langsung jadi Bu. Langsung jadi sepanjang ada persyaratan yang dipenuhi. Beda dengan merek yang membutuh verifikasi ke pusat, kemudian perlu diumumkan dulu, baru turun. Contohnya hari ini. Ini kan diproses kemarin di tahun 2025 ya. Nah, tapi kalau perseroan perorangan, ini langsung jadi dia. Langsung jadi. Hari ini kita proses, hari ini jadi. Apa syaratnya? Cukup mudah. Nanti kita lihat. Oke, lanjut. Oke, lanjut saja biar kita. Nah, ini syaratnya sangat mudah ya. Contohnya syaratnya sangat mudah yaitu WNI. Untuk WNA tidak boleh. Ada WNA di Aceh Tenggara ini? Ada? Enggak ada? Yakin enggak ada? Belum tentu Pak. Ternyata kalau kita cek ke Dinas Kependudukan ada Pak. Kadang-kadang ada. Nah, itu juga nanti berhubungan dengan kami. Kenapa? Jika ada WNA yang kawin campur dengan WNI, nah itu anaknya itu harus memilih. Anaknya itu posisinya namanya ABG. Apa itu ABG? Ya, di kami ABG-nya itu artinya anak berkewarganegaraan ganda. Ganda, Pak. Nah, dia batas usia 18 tahun sampai 21 tahun harus memilih. Itu ke kami, Bu. Kalau ada, ya siapa ada saudara-saudaranya yang mungkin kawin campur dengan WNA, WNI. Karena kenapa? Kalau dia nanti lewat itu, nah sekarang biayanya naik. Tadinya hanya untuk WNA yang menjadi WNI, yang orang asing murni, itu biayanya 50 juta. Tahun ini naik 75 juta. Ya, anak yang berkeluarga negara ganda tadi itu 1 juta. Tahun ini naik 2 juta. Tapi jika dia tidak memilih di rentang waktu 18 sampai 21,
itu naik 75 juta. Kalau mau jadi WNI. Kalau enggak jadi berarti ikut orang tuanya yang WNA. Nah itu ya, jadi WNI. Yang kedua berusia minimal 17 tahun. Ini saya lihat memang 17 tahun semua nih ya. Semangat semua, maksud Ibu ya. Ya, 71 tahun itu balik Bu ya. Luar biasa, semangat Bu. Nah, jadi minimal usianya 71 tahun. Batas maksimalnya berapa? Enggak ada batas. Ibu 73 tahun bisa buat perusahaan perorangan ini Bu. Boleh. Enggak ada batas. Ya. Jadi minimalnya saja boleh. Nah, ya, kalau untuk maksimalnya enggak ada batas. Walaupun kita sudah berusia. Ya, seperti itu. Selanjutnya cakap hukum, yaitu orang dewasa, orang yang waras dan sebagainya. Kemudian usaha kecil mikro maksimal modalnya 5 miliar. Nah ini kadang-kadang kita juga salah pemahaman terhadap usaha kecil. Seolah-olah usaha kecil itu memang usaha yang sangat kecil ya. Tapi usaha kecil misalnya Bapak Ibu mungkin punya tadi seperti Pak Kadis punya usaha dosmir. Ada yang usaha minimal usahanya 500 juta dan 200 juta, ada 1 miliar. Itu masih bisa sampai 5 miliar. Batasnya sampai 5 miliar, masih memungkinkan persoalan perorangan dengan kondisi ini. Ada yang usaha apotek misalnya, ya. Dan kemudian PNS pun boleh buat persoalan perorangan. Nah, Ibu udah tahu ya, kayaknya udah tahu Ibu. Nah, apakah yang 70 tadi saya sebut ada pernah difasilitasi Ibu untuk persoalan? Belum ya? Berarti mereka mandiri itu Bu. Jadi mereka lihat di internet saja, sudah mendaftarkan, sudah memerlukan badan hukum tersebut. Ya. Oke, selanjutnya tentu ada orangnya, perorangannya tadi ya. Jadi satu orang saja untuk menjadi pengurus dalam perusahaannya. Oke, next. Nah, ini integrasi layanan. Jadi Bapak Pak Bambang itu baru di NIB OSS Pak ya. Ya, jadi baru di NIB OSS, tapi dengan perusahaan perorangan nanti connect jadi semuanya. Ada dengan NPWP, ada OSS, dan ada validasi NIK. Nah, jadi ini kolaborasi dalam hal layanan perusahaan perorangan. Oke, lanjut. Nah, tadi yang saya sebut dengan keunggulan daripada perusahaan perorangan ini, ada kaitannya dengan pemerintah daerah, tentu sebagai binaan dalam hal kemajuan UMKM, kemudian inkubasi dalam hal pelatihan, sosialisasi, dan beberapa informasi-informasi terkait dengan peningkatan usaha Bapak Ibu sebagai pelaku usaha. Oke, lanjut. Nggak usah, lanjut aja. Nah, itu yang saya sebut tadi, ada 73 yang sudah mendaftar. Dari mana mereka bisa masuk atau mendaftar tersebut? Itu melalui websitenya ahu.go.id. Pernah dengar kata ahu, Pak? Pernah, Pak? Di mana pernah sering lihat? Di mana pernah lihat, Pak? Tulisan ahu itu. Nah, apa, Pak? Ya. Di surat izin berusaha, ya. Sering kita lihat mungkin di koperasi, Pak. SK AHU nomor sekian-sekian. Kemudian ada juga di yayasan, SK AHU dan sekian, termasuk partai politik, PT dan sebagainya. Nah itu ya. Jadi instansi di pusat itu namanya Administrasi Hukum Umum, Direktorat Administrasi Hukum Umum. Diklik saja di situ kita akan mendapatkan informasi-informasi layanan untuk salah satunya layanan pendirian persoalan perorangan. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya sebut tadi, Bu. Jadi masih sangat disayangkan di Aceh Tenggara ini belum maksimal memanfaatkan persoalan perorangan. Masih sedikit sekali yang mendaftar. Dari 3.769 persoalan perorangan yang telah terbentuk di Aceh, jadi Aceh Tenggara baru 83. Ya, jadi kesempatan ini kami siap memfasilitasi Bapak Ibu untuk mendirikan atau mendaftarkan usaha Bapak Ibu menjadi perusahaan perorangan. Ya, oke lanjut ke yang ke persyaratannya. Ada satu file lagi tadi persyaratannya. Persyaratan file satu lagi ya.
Mungkin sambil kita menunggu untuk persyaratannya, ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Ya, silakan. Pajak tadi Pak. Iya. Tadi kata Pak Kabit ada pajak. Kalaupun memang ada, itu alur proses pembayarnya seperti apa? Dan mekanismenya seperti apa itu Pak? Karena memang seperti saya pribadi pun tadi izin sudah Bapak lihat juga NIB tadi hanya sebatas itu. Itu belum ada saya lihat pajaknya atau apa kan gitu Pak. Ini hari ini sudah terbit merek kami, itu seperti apa Pak alurnya? Jangan nanti kami pun nunggak-nunggak pajak atau kayak mana nanti Pak kan? Bahaya juga kita. Usaha pakai merek tapi pajak nggak dibayar. Baik, terima kasih. Memang itu kadang-kadang kegalauan kita, Pak ya. Betul, saya percaya, saya yakin juga kita ini kan warga negara yang patuh dan taat. Sama seperti kami di ASN juga pasti itu kan. Sebelum belum gajian udah dipotong pajak, Pak ya. Ya, jadi potong pajak ada pasti. Kalau itu kan lebih enak misalnya kan. Mekanisme pajak di negara-negara maju juga pada saat transaksi itu langsung dibebankan pajak, ya. Kita beli rokok 10.000, langsung ditambah situ 10% pajak misalnya. Nah ini adalah betul Pak Bambang, terima kasih atas pertanyaannya. Kami menyadari Bapak Ibu mungkin khawatir dengan pajak tersebut. Ya, salah satu pentingnya pendirian persoalan perorangan ini disitulah Pak. Kita harus tertib dalam berusaha. Nah, kenapa nanti di dalam persoalan perorangan ini sebaiknya kita pisahkan apa yang disebut dengan kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan. Ya, jadi Bapak Ibu catat aja Pak, catat aja transaksinya, catat. Kalau saya bilang, ya untuk mengurangi misalnya jumlah transaksi kita. Nah, jadi tadi saya sebutkan Pak Kadir, dari 1 juta transaksi kita itu pajaknya cuma 5.000 Pak. Dari 1 juta cuma 5.000 pajak kita. Nah itu dicatat aja dulu, catat dulu transaksinya, atau baiknya disisihkan saja terus langsung dari taruh 5.000. Dari 10 juta taruh 50.000. Dari 100 juta taruh 500.000. Nah, betul, bukan tergantung kalau nggak ada transaksi nggak usah bayar pajak, tapi kita wajib lapor. Nah itu bedanya Pak. Betul, ya. Betul, makanya saya bilang kalau hasilnya kecil berarti bayar pajak kita kecil. Enggak mungkin Pak. Makanya kalau dari 1.005.000 saya rasa berat enggak Pak? Enggak kan? Kita cuma 0,5% Pak. 0,5% pajak kita. Jadi enggak usah khawatir Pak. Mekanismenya apa, datang aja ke kantor pajak. Mereka sekarang sangat terbuka Pak. Nah kalau ada masalah boleh konsultasi dengan kami Pak. Karena mereka bisa juga mohon maaf kita bilang kalau menzalimi lah ya. Nah, tapi kalau sepanjang kita normal saja itu nggak ada masalah Pak. Nggak ada masalah. Mereka senang juga melayani kita. Jadi tidak perlu khawatir. Karena kalau semakin tinggi omset kita kan kita mungkin pendapatan kita semakin tinggi dan sudah sewajarnya juga kita bayarkan misalnya 500.000 dari 100 juta. Itu cocok, masih sangat-sangat wajar ya. Jadi tergantung omset kita Pak, tergantung omset yang kita dapatkan dari pelanggan kita, ya seperti itu. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau nanya, tingkatan apa saja yang diperlukan untuk mencapai PT perseorangan? Tingkatan apa saja yang diperlukan untuk mencapai PT perseorangan? Baik, makasih Bu. Dengan Bu siapa? Bu Lina. Apa usaha Ibu Bu? Anyam Kambil itu apa tuh? Oh yang ada anyamannya. Oh ya, baik.
pertanyaan Ibu, tingkat-tingkat apa saja untuk mencapai persoalan perorangan. Nah, ini saya sebut tadi, bahwa kita dalam persoalan perorangan ini untuk menaikkan kelas UMKM kita. Nah, kalau kita berbicara paling rendah memang di NIB, Pak. Itu posisi NIB, ya, NIB. Kemudian untuk mendapatkan merek, Bu ya, baru kita buat badan usaha kita. Jadi bertingkatnya seperti itu. Jadi artinya ini juga memang di level UMKM, di level bawah juga. Kalau perusahaan kita sudah maju dan bahkan sampai ke di atas 5 miliar tadi, itu nanti menjadi naik lagi kita ke PT biasa. Nah, kita perlu orang-orang untuk membantu perusahaan kita. Jadi kalau bilang tingkatnya, ini memang masih di bawah kita. Masih di bawah sebagai usaha merintis, boleh. Karena modal kita ini tidak dibatasi. Ada yang sangat kecil juga boleh, ada yang hanya 500.000 boleh, hanya 1 juta boleh, 10 juta boleh, 500 juta boleh. Nah, seperti itu, Bu. Bisa dipahami, Bu? Bisa ya? Ya, baik. Jadi sebelum apa? Masih ada pertanyaan? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habib. Pak, saya punya punya usaha bimbingan belajar yang isinya anak SMA dan tingkat lanjut. Yang saya ingin tanyakan, saya beberapa kali udah ke notaris, tapi hanya untuk bertanya, untuk mengurus badan usaha saya. Ada yang menyarankan ke yayasan atau PT perseorangan. Kalau sekarang kan ada PT perseorangan, Pak. Apakah PT perseorangan ini bisa saya ajukan untuk bimbel saya jadi lembaga pendidikan non formal atau harus dari notaris? Itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi siapa namanya? Habib ya. Terima kasih Habib, pertanyaannya bagus sekali untuk usaha di bimbel ya. Jadi itulah kemudahannya, Pak. Jadi kami membuka peluang PT perseorangan ini itulah membedakan dengan yang tadi Bapak sebut yayasan misalnya. Kemudian apalagi dalam bentuk sebenarnya kan perkumpulan misalnya ada juga namanya. Tapi dengan perseorangan itu sangat dimungkinkan, Pak. Kalau Pak Habib datang ke notaris itu nggak cukup 2 juta, Pak. Nggak cukup. Nah kan, nggak cukup betul kan? Nah, itulah kita mendukung usaha-usaha kecil. Boleh, ada segmennya Pak, ada KBLI-nya, ada yang untuk tadi pendidikan non formalnya. Boleh, sangat dibolehkan. Dan sudah banyak yang mendaftar itu Pak, sudah banyak sangat mendaftar. Nanti kalau memang berminat, nanti bisa komunikasi dengan saya, bisa nanti dengan teman-teman juga, bisa langsung kita proses apa saja menjadi persyaratannya. Ya, sebenarnya cukup mudah syaratnya. Boleh dibuka syaratnya, Pak Zizul? Ya. Langsung aja persyaratan. Lanjut. 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 Nah ini, persyaratan pertama yang sangat mudah itu dari segi biaya, tadi saya sebut. Berapa biaya untuk mendirikan persoalan perorangan? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Ya, lupa tadi apa yang disampaikan Pak Kadif ya. Hanya Rp50.000. Ya, tadi Bapak Ibu sudah difasilitasi oleh Pemda untuk membuat merek itu berapa biayanya tuh? 500.000 itu Bu. Pemda mengeluarkan biaya untuk satu merek Ibu. Seharusnya 1.800.000. Tapi karena difasilitasi oleh Dinas dan UMKM sebagai UMKM itu menjadi 500.000. Kenapa mahal? Itu prosesnya sampai ke pusat diperiksa, dibandingkan dengan merek-merek yang lain. Nah, itu yang menjadi membutuhkan biaya besar. Nah, jadi untuk syarat pertama dari segi biaya Rp50.000. Namanya penerimaan negara bukan pajak. Artinya bukan masuk ke kantong kami, kantong negara. Artinya untuk membiayai kita semua juga. Kembali lagi ke rakyat juga untuk anggaran ini bisa digunakan. Contohnya hari ini juga, ini menggunakan anggaran PNBP namanya untuk pelaksanaan kegiatan kita ini. Ya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua KTP. Ada yang nggak punya KTP? Pasti ada ya.
Pasti ada ya. Kalau 50.000 ada? Nggak ada kan? Ya, 50.000 ada, KTP ada. Nah, mungkin yang ketiga NPWP. Ada? Nah, NPWP pribadi ada ya? Ada. Nah, 3 syarat ini sudah terpenuhi, berarti sudah bisa kita buka, kita buat persoalan perorangan. Nanti memang diminta datanya salah satu misalnya nama usaha kita. Apa nama PT kita, apa nama usaha kita. Nah, ini ada persyaratannya harus 3 suku kata. PT angin ribut sekali. Nah, 3 kan? Nah, PT angin ribut sekali. 3 Pak. Harus 3 Pak suku katanya. Ini yang menjadi syarat untuk mendirikan pusat perorangan. Jadi harapan kita buatlah PT yang namanya bisa apa ya, bisa viral, bisa mudah diingat orang, bisa memang sesuai dengan badan usahanya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi disebut pertanyaan terkait pajak. Ini dibahas juga, Pak. Kami di pusat diundang juga dari Kementerian Pajak, dari Kementerian Keuangan, Dirjen Pajaknya. Jadi ini sudah ditetapkan oleh pemerintah 0,5%. Nah, tadi saya sebut 1.005.000 dan sebagainya. Oke. Nah, setelah kita dirikan, memang ada pelaporan terkait dengan pajak itu nanti kita laporkan juga di sini. Tapi ini sangat simpel. Laporan keuangan kita ini sangat simpel untuk persoalan perorangan. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ya. Ini saya sebut tadi bahwa jika sudah terbentuk persoalan perorangan, memang kalau memang sudah usaha kita sudah meningkat, sudah go publik dan sebagainya, itu bisa naik ke PT biasa, ke PT umum, ya, bisa menjadi lebih besar lagi usaha kita. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya, terima kasih ya. Jadi mungkin melalui dinas, baik itu dinas pariwisata, dinas koperasi UKM, dinas perindustrian perdagangan, sama-sama kita kolaborasi untuk membantu rekan-rekan UMKM di Aceh Tenggara ini khususnya menjadi lebih maju, ya Bu ya, menjadi lebih lancar. Memang tadi tantangannya kalau kita lihat kenapa kita sedikit di sini, karena jumlah penduduk kita sedikit, contohnya kan. Kemudian permintaannya pasti sedikit. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan usaha kita sehingga dikenal di luar, bisa kita jual online dan sebagainya. Ya, kami kalau di Banda Aceh baju seperti ini sebenarnya sudah menjadi keseharian pada saat hari-hari upacara ya, untuk diwajibkan menggunakan pakaian adat. Nah, saya punya, udah beli, nggak bisa sewa lagi kan, punya 2 malah saya beli itu. Ya, ya seperti itu. Jadi kita tetap mendukung UMKM, ya. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya sebut tadi, untuk pendirian badan usaha persoalan perorangan ini bisa kami layani hari ini pun bisa. Hari ini kami masih menginap di sini. Nanti kalau mau berminat kasih ke kami itu foto KTP, NPWP, dan data-data yang diperlukan tadi. Contohnya nama usaha, kemudian berapa modalnya. Nah, itu aja sebenarnya cara-caranya. Nah, jadi kita mendaftarkan online. Bahkan Bapak Ibu kalau mau mengecek di aplikasi tadi bisa mendaftarkan sendiri. Tapi kami juga siap memfasilitasi. Ya. Tadi Pak Habib ada berminat ya? Ada yang lain yang berminat nanti? Bisa? Bu, ada berminat? Jangan ragu. Kenapa? Karena itulah perlindungannya. Ini bagian dari perlindungan juga. Ya, nggak apa-apa. Nanti melalui pembinanya di dinas, mohon bantuan nanti kami siap membantu pendirian dari usaha perorangan ini. Mungkin mengingat waktu, ada pertanyaan lain, Pak Ibu? Saya lihat makanan udah siap belakang tuh. Kawan-kawan juga sudah menjelang siang hari, ya Pak Moderator, itu yang dapat kami sampaikan.
Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semuanya. Dan seperti yang disebutkan tadi, kami siap membantu Bapak Ibu dalam hal pembuatan pusaran perorangan. Kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bapak Kepala Bidang. Kami ucapkan sekali lagi kita berikan aplaus untuk Kepala Bidang atas arahan informasi yang telah diberikan. Untuk selanjutnya kita istirahat, sholat dan makan dulu. Kegiatan akan dilanjutkan pukul 13.30. Untuk itu Bapak Ibu dipersilakan.
Trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Stamina terjaga, tulang sehat. Minum Hemapiton Stamina Plus. Baru, Advance with Formula, kini dilengkapi vitamin D3, K2, bantu jaga stamina, konsentrasi, dan kesehatan tulang, dukung multitasking. Oke. Pennya mana ya? Konsen dong. Minum Hemapiton Stamina Plus D3, K2. 2 kali sehari bantu jaga stamina, konsentrasi, dan kesehatan tulang. Hemapiton Stamina Plus D3, K2.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini walaupun dalam keadaan cuaca sedikit mendung. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan tetap bersemangat. Izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Azhar, ya. Saya dipercayakan untuk menjadi moderator untuk siang hari ini. Saya bertugas di kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh. Jabatan saya sebagai analis hukum, ahli pertama, dan tentunya di siang hari ini saya akan memandu sesi siang untuk penyampaian materi terkait dengan merek dan indikasi geografis. Nah, materi ini nantinya akan disampaikan oleh narasumber yang cukup kompeten, yaitu Bapak Reza Nazriandi. Kepada Bapak Reza Nazriandi kami mengundang untuk ke depan. Baik, saya juga akan memperkenalkan Bapak Reza Nazriandi ini. Beliau merupakan analis kekayaan intelektual ahli muda, ya Pak ya. Ya. Beliau juga sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Tentunya beliau memiliki tugas tambahan untuk melakukan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Beliau juga sebagai mediator kekayaan intelektual. Dan untuk siang hari ini beliau akan menyampaikan materi tentang merek dan indikasi geografis. Dan tentunya beliau nantinya akan menyampaikan bagaimana cara untuk mendaftarkan merek, kemudian juga hal-hal apa saja yang diperlukan ketika kita untuk mendaftarkan merek, syarat-syaratnya apa-apa saja. Nanti tentunya beliau akan menjelaskan lebih lanjut. Untuk itu kepada Bapak narasumber kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bapak Azhar, Bapak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga masih tetap semangat ya, karena ini waktunya waktu jam rawan sebenarnya. Jangankan bapak-bapak, ibu-ibu, saya sendiri aja nih udah ya gitulah. Izin ya saya berdiri menyampaikan materinya sambil berdiri aja. Karena kalau duduk udah dari tadi. Mungkin berbicara tentang merek tadi udah banyak. Baik dari Bapak Kepala Divisi, kemudian Bapak Kepala Dinas juga sama. Ya, memang bicara tentang KI ini banyak Pak. Bahkan di dalam satu produk itu ada beberapa kekayaan intelektual. Nah, tuh. Terus Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat tadi yang ngambil di depan, itu ada dua tipe kan, ada yang kolektif, ada yang perorangan. Apa bagaimana tuh perlindungannya? Kalau perorangan jelas sendiri, kalau kolektif, nah mungkin nanti bisa ditanya-tanya. Jadi saya di sini udah nggak lagi berbicara tentang wah merek itu harus seperti ini, yang jelas merek harus didaftar. Karena dia sifatnya kepemilikan. Ingat, kepemilikan. Sama seperti tanah. Apabila misalkan perorangan ya, kita nggak doa yang jelek-jelek, ya misalkan tutup usia, maka dia harus dialihkan kepada pewaris. Jadi merek itu bisa dijual, bisa dipakai sendiri, juga bisa dialihkan, terserah. Yang jelas dia adalah kepemilikan. Kemudian yang kedua, merek ini kalau usaha kita masih kecil, ya memang untuk apa? Karena banyak gini Bu, Pak. Kita ketika ingin bersosialisasi nih, kita lakukan sosialisasi, Pak daftarkanlah mereknya. Ah ngapain, usaha saya masih kecil Pak. Nah, dia nggak tahu bahwa dampaknya adalah, seperti Pak Kadis bilang, semua usaha itu berawal dari yang kecil.
Apalagi di Kabupaten Aceh Tenggara ini ada fasilitasi oleh Disparpora kan? Alhamdulillah. Gitu. Dan tidak semua yang kita daftarkan itu lolos, Pak. Nah ini, tadi di pidato tadi di sambutan tadi dikatakan bahwa Disparpora telah melakukan pendampingan, kemudian melakukan fasilitasi serta membiayai pendaftaran permohonan merek sebanyak 101 tadi ya. Tapi tidak semua lulus mendapat sertifikat seperti Bapak Ibu, seperti Ibu-ibu yang tampil di depan tadi. Itu. Kenapa? Nah, nanti kita jelaskan. Next mungkin. Nah, ini tadi udah pastilah ya. Apa itu kekayaan intelektual, hasil olah pikir, menghasilkan suatu produk atau proses. Kalau proses ini biasa dipaten. Jadi merek ini ada kekayaan intelektualnya ada banyak. Next. Nah, ini Bapak yang disampaikan tadi mungkin ayo daftar rahasia dagangnya, ayo kita daftarkan patennya. Padahal beda-beda nih. Merek sendiri, paten sendiri, rahasia dagang sendiri, indikasi geografis sendiri. Nah inilah, hak cipta sendiri. Beda-beda dia. Kebanyakan kita sering dengan udah didaftarkan belum paten usahanya? Padahal beda antara paten sama merek. Nah gitu. Gampangnya nanti kita kasih contoh ya. Ini kira-kira jenis-jenis ruang lingkup dari kekayaan intelektual. Banyak dia. Oke, next. Nah, ini contohnya. Di dalam satu produk ada beberapa kekayaan intelektual yang bisa didaftarkan atau dicatatkan. Ini contoh. Ini handphone. Berbicara tentang bentuk, berbicara tentang desain industri. Jadi kalau desain industri bisa didaftarkan. Terkait dengan bentuk kursi, kemudian bentuk botol. Nah, Ibu contohlah air mineral itu. Antara Clio, Aqua, Fit, apalagi. Coba lihat botolnya, pasti beda-beda. Mereka punya desain masing-masing. Kalau ini contohnya handphone. Handphone itu pasti bentuknya beda-beda. Bagaimana iPhone, bagaimana Samsung, bagaimana Vivo, bagaimana Xiaomi. Punya karakter masing-masing. Gimana Bu? Nah itu, bentuknya dia. Berbicara tentang bentuk kalau desain ya. Kemudian ada hak ciptanya. Hak cipta ini dia program-program yang ada di dalam komputer programnya ya. Nah itu hak cipta. Program komputer, game, itu hak cipta. Kemudian motif, kemudian lagu, tari, seni, semua itu hak cipta. Kalau ini program dari software dari handphonenya. Kemudian ada paten ini yang kita tunjuk di sini adalah pada layarnya. Dulu kan layar nggak ada yang bisa disentuh. Kenapa disebut paten, Pak? Karena paten itu adalah hal yang baru bisa didaftarkan menjadi paten. Belum pernah ada, kuncinya belum pernah ada. Jadi kalau sudah ada, mau kita daftarkan paten nggak bisa. Jadi dia harus terbaru yang belum pernah ada. Gitu. Susah, memang ini biasanya di dunia akademisi ya terkait dengan teknik biasanya dia menemukan sesuatu alat yang bisa mempercepat atau memperingkas kerja manusia, maka alat tersebut dipatenkan. Nah itu. Ya, kemudian merek. Nah, merek jelas, kalau merek nggak usah kita cerita lagi, tadi disebutkan Samsung, Xiaomi, Vivo, Aqua, Fit, itu merek. Jadi dalam satu produk bisa beberapa kekayaan intelektual. Terkadang kita kan namanya juga pelaku usaha mikro kecil, kita beli botol di orang, berarti desainnya itu punya dia. Nggak usah kita daftarkan lagi. Sudah pasti itu punya industri yang cetak botol itu. Kan? Kemudian paten. Kalau paten itu temuan, kalau di minuman air kemasan itu kalau beli Aqua ada garis-garis kecil itu yang supaya diputar nggak lengket tangan kita, nggak licin, ditutupnya kita buka, kan ada tuh garis-garis kecil itu,
seratnya itu. Nah, itu paten. Dulu nggak ada itu. Kemudian dibuat itu. Itu paten itu. Sehingga mempermudah supaya kita membuka botol. Nah, tutup botol. Itu paten. Memang kecil sebenarnya, tapi dia punya apa ya? Karena dia terbaru, dia dianggap paten. Seperti itu. Itu nggak usah kita daftarkan lagi. Sudah pasti sudah didaftarkan sama mereka. Itu. Jadi yang apa yang bisa kita daftarkan dari produk kalau yang IKM biasanya? Iya mereknya. Gitu. Jadi yang kita daftarkan adalah mereknya. Terus tadi ada juga mungkin yang bertanya, terus rahasia dagang gimana Pak? Nah, ini unik kalau rahasia dagang, nanti aja. Oke, next. Nah ini merek, oke lanjut. Saya sekilas-sekilas saja karena tadi udah disampaikan semua rata-rata. Nanti kita tanya jawab aja, boleh kepada 7 yang tadi itu, atau terfokus kepada merek, atau tata cara permohonan, silahkan. Nah ini definisi merek itu tidak ada harus merek itu bebas, ya. Memang ada ketentuannya bahwa merek itu tidak boleh, jelas, tidak boleh lambang negara, jelas, tidak boleh mengandung unsur tidak etis lah bahasanya atau apalah ya. Nah itu melanggar norma agama, itu nggak boleh. Yang jelas merek itu kreasi kita aja, kekayaan intelektual tadi, olah pikir kita aja. Jadi bapak ibu mau gambarnya cuma logo doang, boleh. Bapak ibu mau ada tulisan 1, 2, 3, 2, 4 kalau dibaca jadi reja juga boleh. Mau tulis apa? Terserah. Makanya bilang merek ini terserah. Mau huruf mati semua dibacanya jadi susah, nggak masalah. ZYN apa gitu kan, boleh. Jadi itu kreasi bapak ibu. Makanya bilang kekayaan intelektual ini adalah olah pikir yang dihasilkan dari olah pikir. Bebas, bisa gambar saja, bisa logo sama nama, bisa kata aja, bisa huruf saja, bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Kalau 3 dimensi ini coklat apa namanya? Toblerone, apa namanya? Itu yang tadi Bapak itu sampaikan. Yakult satu lagi. Dia dari bentuk saja kita udah tahu ini bahwa coklat Toblerone. Yakult juga. Yakult itu desain botolnya itu udah didaftar sebagai merek dia. Dia bentuknya 3 dimensi. Makanya tidak ada yang memakai botol tersebut kecuali Yakult karena dia daftarnya kepada merek. Nah, itu. Tapi mereknya merek 3 dimensi. Nah, gitu. Ya. Oke, nanti tanya aja nggak apa. Next. Nah ini syaratnya. Yang pertama, tanda dapat dipresentasikan jelas memiliki daya pembeda, kemudian daya pembeda dengan orang lain maksudnya. Ya, kemudian untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan. Oke, next. Nah ini Bu, Bapak. Ini azasnya nih. Yang pertama di pasal di Undang-Undang 20. Undang-Undang merek berapa? 2020 tahun 2016 ya. Tentang merek dan IG pasal 3 itu yang menyebabkan bahwa azas dari permohonan merek adalah first to file system. Jadi siapa yang pertama kali melakukan pendaftaran. Nah ini yang hati-hati Pak. Kami selaku PPNS, saya PPNS nih, yang di depan itu PPNS juga sebenarnya, cuma dia tidak memperkenalkan diri sebagai penyidik. Kami dalam beberapa tahun ini ada menangani terkait dengan pelanggaran merek, kemudian cipta juga ada. Jadi ya ini, karena azas ini tadilah yang kadang-kadang membuat si pemilik usaha diambil mereknya oleh si pekerja. Karena azasnya apa? Ini azasnya Pak. First to file. Gitu. Kita nih bangun nih, udah usaha kita 20 tahun. Kemudian yang daftar mereknya adalah pegawai kita. Jadi yang dilindungi oleh negara siapa? Ya pegawai kita. Makanya mumpung ada Disparpora membuatkan kegiatan yang biaya PNBP-nya ditanggung oleh Disparpora, daftarkan aja merek Bapak Ibu. Karena biayanya murah, biayanya cuma 500.000. Ini kita lagi heboh-hebohnya dengan PP 30 PNBP terbaru, di mana itu rata-rata naik semua.
Kalau umum dulunya 1.800.000, sekarang menjadi 2.800.000 kalau tidak ada rekom. Itu mulai berlaku 1 Agustus. Nggak lama lagi, Bu. 2 hari lagi. Tapi, yang ada tapinya. Kalau untuk UMKM yang ada rekom dari dinas, tetap 500. Nah ini kesempatan. Apalagi di Sparpora ada melakukan pembiayaan hal tersebut. Free. Nah gitu. Kemudian, nah ini. The principle of territorial. Jadi Bapak Ibu daftar merek di Aceh perlindungannya seluruh wilayah Indonesia. Bapak Ibu daftar, Ibu tadi apa mereknya? Dara apa? Duta Agara ya. Duta Agara. Duta Agara ini kalau ada yang menggunakan Duta Agara di kelas berapa? Kelasnya apa? Produk usahanya apa? Produk usaha Ibu apa? Produknya? Macam-macam. Iya, lebih kepada minuman dan makanan ya. Nah itu. Jadi kalau ada produk minuman dan makanan dengan merek yang Duta Agara yang sudah tersertifikat ini, dengan merek kelas mungkin 32 ini, itu Ibu bisa berhak untuk melaporkan. Jadi perlindungannya itu seluruh Indonesia, seluruh wilayah Indonesia. Ada yang buka merek Bapak Ibu di Jakarta, padahal Ibu sudah punya sertifikat. Silakan, itu hak Bapak Ibu. Itulah hak yang dilindungi oleh negara. Laporkan. Deliknya laporan, aduan. Lapor ke polisi bisa, ke kami bisa. Itu kalau secara pidananya. Kalau mau dilakukan mediasi, silakan bermohon kepada mediator atau kantor wilayah untuk dimediasikan, dipertemukan nanti. Bagaimana? Itu kan dari pihak Bapak Ibu dan si termohon nanti yang akan saling bernegosiasi kan, kalau mediasi seperti itu. Tapi intinya mau kita sampaikan bahwa Bapak Ibu daftarnya di Aceh, berlakunya itu seluruh wilayah Indonesia. Tadi Bapak contohnya sudah buka ini di Medan kan? Coba tadi, Bapak ya? Di Medan. Bapak daftar itu mau di Medan kayak mau di mana terserah. Terdaftar merek Bapak, perlindungannya adalah seluruh wilayah Indonesia. Gitu. Lindunginya. Jadi kalau ada yang buka tanpa izin, bisa diadu, bisa dilakukan pengaduan, pelaporan. Sanksi pidananya ada, dendanya ada. Nah, inilah bentuk perlindungannya, gitu maksudnya. Kemudian the principle of space. Ini kalau yang terakhir ini dia merek ini punya kelas, Pak. Kalau tekstil itu di kelas berapa, kemudian minuman makanan itu kelas berapa, kemudian kalau jasa rumah makan itu kelas berapa, itu ada kelas-kelasnya. Di kelas-kelas itu banyak jenis produknya. Rumah makan, kafe, warkop, itu termasuk kelas yang sama semua tuh. Jasa-jasa menyediakan makanan gitu. Jadi cukup kita daftar satu kelas, kita bisa pilih kafe, bisa pilih restoran, bisa pilih rumah makan, bisa pilih warkop. Nah gitu. Biaya PNBP cuma sekali. Paham ya? PNBP cuma sekali, tapi kelasnya cuma satu. 43 nggak salah. Restoran, saya mau ke depan restoran lah, restoran, kafe, apalagi warung kopi. Udah sekali daftar aja. Tentukan kira-kira jasanya apa? Jasa warkop, jasa restoran, jasa rumah makan, jasa kafe misalkan. Udah. Maka merek Bapak tersebut, Bapak Ibu dilindungi berdasarkan yang Bapak pilih tadi. Kalau ada orang buka kafe, maka nggak boleh lagi buka rumah makan, nggak boleh lagi buka seperti itu. Kira-kira. Ya. Dalam satu kelas itu Pak ada ratusan produknya. Jadi tinggal dipilih. Oke, itu jadi penentuan merek ini lindunginya berdasarkan kelas. Jadi seandainya beda kelas nih, nah kan gitu. Kalau kelas yang sama udahlah Pak, itu memang udah jelas mungkin udah menjadi milik saya dan nggak boleh dipakai orang lain. Terus kalau beda kelas, nah ini. Karena prinsipal speciality-nya ini, of speciality-nya inilah yang menyebabkan merek tersebut bisa didaftarkan dengan beda kelas. Nah gitu, misalkan Ibu tadi mereknya A, minuman, ya produknya adalah minuman gitu. Kemudian ada juga yang mendaftarkan merek A,
kelasnya kelas pupuk misalkan, kelas 1 kimia lah ya, pupuk. Boleh, boleh. Karena yang ketiganya berdasarkan spesialnya di bidang apa dia bergerak merek tersebut. Nah itu produknya di bidang apa nih, di kelas berapa nih gitu. Ya jadi kalau ada produk yang beda kelasnya, mereknya sama kita ya itu dapat dilindungi. Tapi tidak ada kaitan ya. Tidak kaitan tuh gini. Sebenarnya boleh, cuman kemungkinan ditolaknya besar. Contoh, misalkan buat baju, ya. Kita nih toko apa istilahnya ini kita buat baju lah, buat baju. Kita punya merek di belakang A, kemudian karena dia udah buat baju, saya buat tokonya lah. Kan beda kelasnya. Produk sama toko. Dia buat bajunya, berarti tokonya karena dia udah terkenal, udah laris nih. Saya buat toko baju dengan merek A, kan beda. Kelas produk sama kelas jasa. Nah, itu kan ada terkaitan antara penjual yang buat baju dengan jualan baju. Kan dia bisa jual baju juga. Kan ada hubungan dengan toko baju. Itu kemungkinannya ditolaknya besar. Jadi walaupun beda kelas, ini kan beda kelasnya, satu kelasnya 25, satu kelasnya 35, beda nih. Tapi karena ada keterkaitan tadi, maka kemungkinan ditolaknya besar. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada keterkaitannya diperiksa betul-betul. Selain kelas yang kita tuju, kelas yang ada keterkaitannya. Jual kopi, warung kopi, gitu-gitulah ya. Kemudian buat baju, jualan toko jasa baju, itu dikoreksi. Karena ada orang yang cuma daftar tokonya saja, produknya dia nggak ada daftar. Berkaitan, padahal kalau dia daftar ini sama ini pasti beradu nih. Negara yang sibuk nih terakhir. Ini dilindungi, ini juga dilindungi beda kelasnya, tapi ini berkaitan bagaimana saya punya baju tapi tokonya milik orang. Nah, gitu. Makanya pemeriksaan merek ini lama Pak. Kalau dulu 2 tahun. Dipercepat teknologi udah canggih, setahun. Gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja itu dipermudah 6 bulan. Akibatnya apa? Numpuk. Permohonan itu numpuk. Pemeriksa yang nggak tidur-tidur kerjain itu, kan dia harus periksa, nggak boleh beradu tuh, nggak boleh sama. Kalau sama sanksinya ada si pemeriksanya gitu. Oke, next. Nah ini contoh ya. Merek kata sama yang 3 dimensi ada hologram, Bapak tahu lah hologram, kemudian suara. Merek juga bisa suara. Tokopedia, es krim Walls, siapa sih yang nggak tahu kalau bunyi es krim Walls pasti tahu kita, oh es krim tuh, kan gitu. Tokopedia juga sama, ya. Ada yang gambar saja, ada yang kata sama lukisan, ada 3 dimensi, ada hologram, ada suara. Oke, next. Ini merek kolektif. Nah ini beda nih, canggih nih merek kolektif nih. Merek kolektif ini merek yang kepemilikannya bersama Ibu. Jadi kepemilikannya bukan pribadi, bersama-sama. Nah ini cocoknya untuk KDMP nih. Yang di desanya ada produk jenis sama, misalnya dalam satu desa itu ada orang jual gula aren, memproduksi gula aren. Kita daftarkan aja merek satu kampung itu dengan anggotanya berapa tuh. Jadi pemilik mereknya bukan satu, semua anggota yang menjadi kelompok. Kalau KDMP namanya, kalau kelompok gula aren namanya. Jadi semua anggota tersebut, makanya Ibu waktu buat pasti ada nama-nama anggota, 5 mungkin nggak banyak kan, 6. Itu pemilik mereknya Bu. Kemudian dia tidak bisa dilisensikan. Kalau yang pribadi bisa dikerjasama sama orang. Kalau merek kolektif nggak bisa. Tapi dia mendapatkan pelindungan. Itu. Makanya setiap merek kolektif ada deskripsi yang harus dibuat terkait dengan produk kami itu seperti ini loh. Dia warnanya lebih coklat, lebih manis, agak gurih, nah gitu-gitulah. Dijelaskan detail dia. Jadi kalau di luar ini berarti bukan punya kami. Kalau bandel kami keluarkan dari anggota. Keluar dari anggota berakhirlah kepemilikannya.
Tuh. Karena Ibu tadi untuk melindungi bersama satu kelompok, ya pemiliknya adalah nama-nama kelompok tersebut, Bu. Ya. Cuman lebih gampang, lebih gampangnya apa? Promosinya lebih enak. Siapa? Ketika Anda mau beli gula aren, belilah gula aren ke kampung A. Semua yang jual gula aren di kampung A itu sama kualitasnya. Habis di sini ambil di sana, habis sana ambil di sini gitu. Kalau perorangan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kita ambil punya orang rasanya sudah beda. Ya kan? Bercerita tentang merek, bercerita tentang KI, bercerita tentang identitas. Kenapa saya pilih Sasa? Lebih gurih. Kenapa saya pilihnya Samsung? Lebih nyaman pakainya. Kenapa saya pilih iPhone? Lebih gampang, lebih terjaga rahasia kita. Kan itu pilihan. Tapi bercerita tentang merek, identitas. Gitu. Next. Nah ini merek kita tadi. Next. Ya. Oke lanjut. Nanti tanya aja terus. Lagi. Terus. Nah ini contoh. Nah ini ya. Identitas produk. Pembeda dengan produk yang lain. Masing-masing jus, banyak orang jualan jus, tapi beda-beda mereknya. Identitas karakteristik produk jusnya pasti beda-beda. Ada yang kental, ada yang agak cair, ada yang manis, ada yang ya gitu-gitulah ya. Kemudian tidak mengencang konsumen ini maksudnya ketika kita buat merek, kita tidak boleh menjelaskan produk. Merek saya minuman jus misalkan. Mereknya jus itu nggak boleh. Produk saya air mineral. Mereknya water bisa karena itu menjelaskan produknya. Paham ya? Jadi ketika Ibu buat merek, jangan menjelaskan produknya. Terserah, makanya apa boleh nama merek itu. Ketika Ibu buat gula aren, jual gula aren, produknya gula aren, mereknya jangan gula aren. Mereknya nama-nama pribadi aja, nama anak, nama singkatan keluarga, terserah. Tapi jangan sebut produknya di dalam merek. Kenapa? Itu menjadi unsur penolakan, pasal 21 itu. Ya. Oke, terus. Nah ini contoh. Dari contoh ini ada yang pisang, ada yang labu, ada yang apel nih. Kalau dari ini contohnya lah nih, yang tadi. Itu Bapak Ibu pilih yang mana coba? Hah? Apple. Kenapa apple, Pak? Bapak udah yakin dengan merek Apple itu? Mana tahu lebih bagus labu, Bapak ngambil labu aja. Labunya utuh tuh, nggak ada ulat-ulatnya. Hah? Ya kan? Kenapa coba? Sudah punya nama? Belum ada nama gitu ya, belum ada identitas ya. Nah itu. Jadi ketika kita tanya sama Bapak ini adalah pilihnya adalah Apple. Ketika sama Ibu bisa jadi pisang Bu ya? Nggak bisa Bu. Ayolah Bu. Jadi contoh gitu ya. Ketika seseorang itu yakinnya sama HP-nya merek Samsung, maka dia biarpun dikasih Apple, dia tetap pilihnya adalah Samsung. Ketika dia biasa sama iPhone, dikasih pun yang lebih canggih sekarang handphone yang mahal, yang berapa ratus dolar itu yang model slide, pokoknya sultan-sultan lah yang pakai itu. Maka dia tetap pilih iPhone. Karena apa? Karena dia yakin dengan produk ini. Gitu. Itu identitas, itulah merek namanya. Oke, next. Nah, ini harta tak berwujud. Merek ini kita bilang tadi bahwa kalau kecil memang belum ada nilainya dia. Tapi kalau seperti ini, Bu, ini jamu Nyonya Menir. Siapa yang nggak tahu jamu Nyonya Menir? Kan udah terkenal nih. Dia valid. Kemudian mereknya dia jual. Dijual 10 miliar. Itu merek. Kalau dari awal memang kecil. Tapi kalau sudah terkenal, berapa Ibu jual, orang mau beli. KFC contohnya udah kenal, Indomaret udah terkenal. Kalau dijual, berapa harganya tuh? Nama Indomaretnya aja. Berapa dijualnya tuh? Solong lah, Solong Ule Karing. Kalau kami di Banda Aceh ada Solong namanya, warung kopi, udah terkenal. Solong itu sudah punya merek. Dia jual mereknya ke orang lain. Dia pindahkan kepemilikan Solong itu kepada orang lain. Dia jual dengan cara dia jual. Berapa dia jual merek Solong itu?
Siapa yang nggak beli? Udah terkenal. Ya kan? Padahal dulu waktu dia jual sebelum tsunami cuma kecil-kecilan di Simpang 7. Sekarang udah terkenal. Wajar kan waktu dia jual nilai dia pasti tinggi mereknya. Itu. Next. Fungsinya terus. Nah, ini hak dari yang sudah punya merek ya. Yang sudah terdaftar. Memberikan izin pada orang lain itu lisensi. Jadi kalau ada orang ingin kerjasama silahkan. Ibu memberikan hak, silakan buka. Kalau enggak, sanksinya ada pidana. Kemudian hak mengalihkan. Nah itu tadi. Bisa kita jual, bisa kita wariskan, bisa kita alihkan lah intinya. Ya. Kemudian hak menuntut. Nah ini. Karena deliknya aduan, maka dia harus dilakukan laporan pengaduan. Jadi tidak bisa kami sebagai penyidik ini langsung turun ke lapangan, ini sama dengan merek ini. Udah kami lihat datanya, ini sama nih, Anda nggak bisa. Kecuali si pemilik merasa keberatan dengan merek ini nih. Pak, dengan adanya beliau, saya rugi nih, jadi saya tuntut beliau. Silahkan, buktikan kalau merek ini punya Bapak. Gitu. Ini sertifikatnya Pak. Kan dia berlakunya 10 tahun tuh, bisa diperpanjang. Udah. Pokoknya belum berakhir masa perlindungannya. Udah. Pasti kita selidiki, ya. Oke, next. Terus yang tadi sudah saya jelaskan, air mineral jualnya water itu nggak bisa. Intinya tidak bisa puding lapis tapi jualnya agar-agar jelly, nggak bisa, ya, karena puding lapis itu ya puding ya itu juga gitu kan. Oke, next. Nah ini tidak memiliki daya pembeda. Ya contohnya yang A di atas X, nah itu apa maksudnya kan nggak bisa kan? Itu nggak bisa jadi merek ya. Kemudian garis hijau yang putar-putar itu juga nggak bisa jadi merek. Pasti ditolak. Kemudian hanya titik, hanya bintang doang. Terus next lagi lanjut. Oh ke bawah. Belakang. Kecuali yang di bawah, Unilever. Dia cuman U, tapi di dalam U itu banyak gabungan dari gambar-gambar entah apalah, jadinya hurufnya U gitu. Bisa. Nah, itu bisa jadi merek. Ya. Oke, next. Dia punya ciri khas. Nah ini logo-logo seperti ini kalau ibu bapak daftar merek jangan dimasukkan ke dalam logonya untuk melakukan pendaftaran. Bapak jahit jaket kulit, lambang kulit seperti itu kan di mana-mana, dimasukkan ke dalam logonya, didaftarkan. Pemeriksa tolak, kenapa? Karena ada lambang itu. Karena bapak ini buat jaket dari kulit, dimasukkan lambang logo produk terbuat dari kulit itu. Ditolak. Kemudian lambang-lambang medis tuh farmasi. Kan sering orang buat merek ada logonya farmasi karena dia obat-obatan ditaruhlah logo farmasinya. Ditolak gara-gara logo itu. Jadi kalau daftar merek, ya mereknya saja. Yang mana Bapak Ibu menganggap ini merek saya? Logo ini sama tulisan ini. Ya itu saja. Nomor WA, lambang WA, ya, apalagi itu PIRT, kemudian BPOM, hilangin semua tuh. Yang logo sama mereknya saja. Terkait dengan produknya kan di kelas, nggak usah kita jelaskan. Di kelasnya kita jelaskan. Kita pilih, ya. Next, lanjut. Ini merek ditolak, terus. Nah ini udah saya sampaikan tadi. Merek terdaftar milik pihak lain. Jadi asasnya first to file, orang sudah daftar, datang kita daftar belakangan, otomatis itu bisa ditolak. Kemudian merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau sejenis. Nah ini merek terkenal. Jelas ya, sama juga terdaftar intinya. Kemudian merek terkenal milik pihak lain atau barang yang memenuhi persyaratan tertentu. Nah, merek terkenal, nah ini beda merek terkenal. Merek terkenal itu yang ada di mana-mana. Ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di negara-negara luar. Contoh misalkan paling gampang makanan itu adalah KFC misalkan. Kemudian kalau sepatu itu Nike, kalau baju itu ada yang Adidas. Itu kemanapun ibu daftar walaupun dia nggak ada kelasnya,
punya Bapak Ibu pasti ditolak. Kenapa? Karena dia merek terkenal. Makanya kalau buat suatu produk, lihat-lihat dulu, jangan disama-samain dengan merek terkenal. Karena kalau kita nyamain-nyamain sama KFC jadi AFC misalnya gitu kan, masih ada FC-FC-nya, nah, itu kemungkinan tolaknya besar. Karena dia merek terkenal, KFC ini merek terkenal gitu. Di mana di setiap negara ada dia, kan gitu. Karena kan ini kalau KI ini kan ada ininya sendiri, ada organisasinya sendiri Bu di dunia. Jadi pelindungannya kelas yang Bapak Ibu pilih itu sama kelasnya yang akan kita pilih di luar negeri yang akan kita daftarkan. Negara mana tujuan Bapak? Malaysia. Sama. Mana? Ke Perancis. Sama. Kelas 43 itu adalah rumah makan. Di sana 43 itu rumah makan juga. Gitu. Memang ada satu organisasinya dia. Jadi mereka yang menentukan itu. Terus Bapak Ibu mendaftarkan merek ini ke luar negeri. Sekarang nggak perlu lagi ke luar negeri. Cukup di sini aja atau di Kanwil, Ibu Bapak daftar berkasnya lengkap, kita daftarkan. Tujuan negaranya mana? Saya mau daftar merek ini Pak ke Jerman sana. Yuk, pilih negara Jerman. Tanpa harus kita terbang ke Jerman, dokumennya diperiksa pasti ke sana. Gitu. Terus sekarang seperti itu. Ya. Oke, kemudian indikasi geografis terdaftar. Nah ini, IG ini kalau kita terkenal sama kopi Gayo. Jadi kalau Bapak Ibu jual kopi, jangan taruh nama kopi Gayo di situ. Jangan taruh nama Gayo-Gayoan, intinya Gayo itu jangan ditaruh kalau di produk kopi. Mereknya adalah Reza Gayo misalnya. Saya daftar nih, sap. Karena ada tulisan Gayo, karena kopi Gayo, ya saya jual ini bubuk kopi ya. Karena pasti tolaknya adalah karena Gayo sudah terdaftar menjadi indikasi geografis Indonesia. Selesai. Kita ditolak bukan gara-gara Rezanya Pak. Bukan ditolak karena sama dengan orang lainnya, ditolak gara-gara si kopi tersebut sudah terdaftar di IG. Kenapa ditolak pertanyaannya? Siapa yang tahu kopi yang saya jual kopi Gayo? Siapa yang bisa pastikan? Orang di DJKI, orang pusat ya nggak mungkin lah di PC pastikan nih kopinya kopi Gayo. Kalau ditarik kopi lain Robusta, yang dilindungi kan bukan Gayo, berarti apa? Penipuan kan? Jatuhnya barang yang dijual tidak sesuai dengan apa yang tertera kan? Nah gitu. Makanya dia ditolak dengan indikasi geografis terdaftar. Kita ada 6. Kopi Gayo. Kemudian jeruk keprok. Kemudian Pamilu Matang Biren. Batu Giok Nagan Raya. Lagi ya? Batu Giok Nagan Raya, minyak Nilam Aceh. Satu lagi minyak Pala, Tapak Tuan. Itu kalau kita ada 6 indikasi geografis yang terdaftar ya. Nah ini kalau dia indikasi geografis ini mengangkat nama daerah. Makanya dia bercerita tentang karakteristik, kualitas, satu lagi apa ya, reputasi. Kalau di Kota Cane ini saya yakin itu gula aren itu bisa. Kenapa? Kualitas sudah ada. Ya kan, reputasi sudah punya. Kalau orang ke Kota Cane, jangan lupa ya bawa pulang gula aren. Itu kan reputasi. Sudah dikenal di mana-mana. Itu bisa. Makanya, dan kemudian dia mengangkat nama daerah. Kalau didaftarkan, dia sebutkan. Misalnya gula aren Kota Cane, gula aren Aceh Tenggara. Sebutkan nama daerah dia. Jadi dia mengangkat nama daerah. Banyak tuh, kalau di Bandung, Jawa Barat, ubi Cilembu, Jabar. Kalau udah bicara ubi Cilembu, pasti kita tahu ini punyanya Jabar. Ya kan? Udah pernah makan nggak? Pernah Pak? Pernah ya? Ada ya Bu? Nah. Jangan Ibu rebus itu ubi, nggak keluar gulanya. Coba Ibu bakar, bukan nggak bakar, apa namanya tuh? Di open itu, nah dipanggang, keluar gulanya. Di antara kulit sama daging, di tengah-tengahnya itu gula dia. Coba Ibu rebus, sama aja kayak ubi yang lain ya. Jadi yang lindungi apa? Itu tadi gula yang itu berbeda dengan
wilayah lain kan. Kalau ubi kita panggang pun nggak akan keluar itu gulanya tuh. Nggak percaya tes lah di rumah. Yang gitu. Next. Nah, oke, ini penilaian persamaan pada pokoknya. Jadi merek ini terus next ya, udah gampang. Lanjut. Nah ini contoh, ini juga nggak bisa. Ada tulisan up to you dengan up 2U, ya bacanya juga sama. Kemudian secara konseptual juga itu tiger head, kemudian kita nggak mau sama tiger head, saya mau kasih kepalanya aja, juga nggak bisa karena intinya juga sama. Kemudian secara visual, yang sebelah kiri itu ada L4, yang sebelah kanan adalah LE. Ya kan? Itu juga nggak boleh. Menyerupai secara visual. Secara permohonan beda, L41, LA1. Tapi secara visual mirip dengan yang terdaftar, itu juga nggak boleh. Makanya mirip saja tidak boleh, apalagi sama. Next. Nah ini contoh Saiba. Nah, gini-gini nih. Kadang-kadang merek terkenalnya pakai huruf Y, kita ganti sama I lah. Kan beda. Kan ini saya I. Itu banyak Bapak, Ibu. Begitu sampai ke Kanwil, Pak saya mau daftar merek. Merek saya ini nggak bisa Bu, sudah terdaftar. Kita kan menghindari namanya rugi PNBP. Bapak Ibu kalau udah bayar PNBP nggak ada cerita kembali. Kita bilang, merek, penyebutan merek seperti Bapak ini sudah ada yang daftar di kelas yang sama. Bisa nggak didaftar? Bisa. Ininya adalah, konsekuensinya adalah ditolak. Daftarnya bisa? Bisa, tapi ditolak. Kan gitu. Tidak terdaftar. Bapak harus ganti. Jawabannya apa? Pak, saya sudah lama saya pakai merek ini, Pak. Nah, terus kan beda, Pak. Dia Y, saya I. Nah, berdebatlah kita di situ-situ terus. Padahal intinya adalah di pasal 21 tadi disebutkan bahwa secara visual, secara fonetik itu tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Secara tulisan memang beda, satu I, satu Y. Begitu dibaca, sama. Itu juga nggak bisa sebagai merek. Pasti itu nanti jatuhnya, yaitu tadi itikat tidak baik jatuhnya. Oke ya. Next lagi. Tata cara pendaftaran. Next. Nah ini tata cara pendaftaran nanti jelasin sama pakarnya nih. Terus. Nah ini IG. IG tadi saya sudah jelaskan sekilas, nanti kita tanya jawab aja. Lanjut. Terus. Ini contoh-contoh IG Bu. Kalau IG ini banyak yang ini. Ini kalau bisa dari sumber daya alam, bisa dari kerajinan tangan, bisa dari hasil industri. Kalau IG. Next. Nah ini dia kalau produk-produk pertanian, ada pala, ada cengkeh, ada nenas, ada durian. Ini masuknya ke indikasi geografis semua nih, berbicara tentang daerah semua. Bicara tentang gula aren, bicara tentang Aceh Tenggara. Bicara tentang durian yang disampaikan tadi, berbicara tentang Aceh Tenggara. Itu masuknya ke IG semua. Dia nggak masuk ke merek. Ya, next. Lagi. Terus madu ya sama. Ya intinya ada 3 ini kalau indikasi geografis. Reputasi, kualitas, sama karakteristik. Kalau itu ada, beda dengan tempat lain, maka dia bisa jadi indikasi geografis. Bisa didaftarkan menjadi pelindungan di daerah. Jadi kalau ada orang menggunakan menggunakan jual produknya gula aren, disebut dalam kemasannya adalah gula aren Aceh Tenggara misalkan, itu si MPIG, Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis, si pemohon tadi, kan dia bentuknya komunal, organisasi, maka dia bisa nuntut si pemilik merek. Itu dia. Merusak reputasi. Kan kita nggak tahu yang dia jual, ternyata bukan gula aren Aceh Tenggara, nggak kayak gini rasanya, lebih gurih, misalnya, lebih manis. Yang ini agak pahit misal. Berarti ini bukan punya kita nih. Jadi orang apa? Orang kan namanya identitas, nggak usah beli yang merek itu. Gula aren Aceh Tenggara, pahit. Yang jelek namanya siapa pun? Gula aren Aceh Tenggara kan? Kan bukan yang lain kan? Nah itu.
Itu contohnya. Makanya dia masuknya ke IG, ke produknya. Oke, next. Terus, ini dokumen deskripsi. Nanti kalau memang udah ada kita jelaskan ini ya. Terkait apa yang harus dibuat di dalam dokumen permohonan pendaftaran IG. Oke, next. Lagi. Ini KI komunal, Bapak. Jadi terkait dengan, di sini ada Dinas Pendidikan Kebudayaan. Ada Pak ya? Ada Bapak. Nah, berapa WBTB Pak? Wah, bukan bidang. Tapi Bapak tahu ya WBTB ya. Nah, jadi sedikit kita jelaskan bahwa kalau WBTB itu memang ranahnya ada di Kementerian Kebudayaan kalau nggak salah. Dia di apa namanya? Di setiap tahunnya itu ada diusulkan, kemudian nanti ada penilaian. Kalau memang penilaian itu dikiranya layak untuk dapatkan WBTB, maka dicatatkan di WBTB di Kementerian Kebudayaan. Untuk pelestariannya. Ingat, untuk pelestariannya. Tapi kalau untuk perlindungannya, itu harus di Kementerian Hukum. Tujuannya apa? Tujuannya apabila nanti ada yang mengaku bahwa tarian tadi pagi itu adalah miliknya negara tetangga misalkan, atau negara lain, maka Kementerian Hukum lah yang akan mengkanter itu. Nah itu dia fungsinya. Kenapa catatannya kita? WBTB sama warisan budaya tak benda ya. Sama KI komunal yang di Kemenkum, di Kementerian Hukum, ekspresi budaya tradisional, itu sama formulirnya. Isiannya sama. Tinggal ambil, pindahin ke kami. Udah selesai. Gitu. Jadi kerjanya nggak 2 kali sebenarnya. Sekali aja. Terus kalau WBTB ada penilaian yang begitu kompleks sehingga dia bisa lolos atau tidak kalau WBTB. Kalau di kita nggak ada, Pak. Kalau merasa ini benar adanya punyanya Kabupaten Aceh Tenggara, Bupati buatkan surat pernyataan bahwa benar ini punyanya Aceh Tenggara. Siapa lagi? Dinas Pendidikan buat ini benar punya Kabupaten Aceh Tenggara. Udah kita terima. Yang bertanggung jawab nanti siapa? Yang buat pernyataan. Gitu. Simple, gampang, tidak sesulit WBTB. Cuman terkadang terlupakan kalau ini, KI komunal ini. KI komunal ini pembiayaannya free. Dia tidak ada PNBP karena di pasal 2 berapa ya? Tentang Undang-Undang Hak Cipta ini. Jadi ekspresi budaya tradisional dilindungi oleh negara. Jadi karena negara yang wajib melindungi ini, yang perlu kita tahu itu adalah terkait datanya. Nah datanya ini nggak ada di kita, di kami maksudnya. Yang tahu siapa? Ya orang daerah. Ya dari Dinas Pendidikan Kebudayaan. Ini tari alas apa tadi? Apa namanya tarian tadi? Besusun ya. Bulu besusun. Nah, itulah kira-kira ya. Itu tarian apa? Mengapa ditarikan kayak gitu? Kapan tarian itu dilakukan? Kan itu kita nggak tahu kalau kami ya. Yang tahu kan ya dari yang punya wilayah. Nah, itu yang kita perlu. Kalau permohonannya udah free, kami yang catatkan. Nanti ada sertifikatnya dia. Bahwa ini pelapornya adalah Polan, kabupaten. Nah, kemudian tarian ini di mana-mana aja. Kabupaten Aceh Tenggara, Belanggejeren, sebutkan aja. Berarti tarian ini tidak hanya di sini adanya, di sana juga ada gitu. Nah, ya. Oke, ini ada pengetahuan teknis. PT itu adalah pengetahuan PT itu adalah pengetahuan tradisional. Jadi itu terkait dengan cara. Jadi yang berbicara dengan kebudayaan terkait dengan cara masuknya ke PT. Tapi terkait dengan seni kayak tadi, itu maksudnya ekspresi budaya tradisional. Ya. Tari-tarian tadi itu maksudnya ke EBT. Kalau cara mengurut tradisional itu masuknya ke pengetahuan teknis tradisional. Ibu buat masakan kue tradisional itu masuknya ke PT. Kenapa? Karena kita menjelaskan bagaimana cara buatnya. Kan teknis tuh. Masuknya ke PT. Jadi makanan tradisional
kemudian seni, budaya tradisional bisa. Yang nggak bisa itu apa namanya? Kayak kuburan itu apa namanya? Kuburan udah lama nih Pak ini. Nah, itu nggak bisa dianggap apa namanya Pak? Yang nggak bisa dicatat kita itu cagar budaya. Cagar budaya nggak bisa dicatatkan kita. Tapi kalau terkait dengan budaya tradisionalnya, yang kayak misalkan nih anak bupati kan mau nikahan nih, ada tradisi-tradisi yang dilakukan. Sebenarnya tradisi-tradisi itu bisa dicatatkan sebagai budayanya Kabupaten Aceh Tenggara dan dia tidak berbayar. Cuman kami perlunya datanya adalah ini untuk apa, kapan dilakukan, apa-apa aja yang harus disiapkan, sejak kapan adanya ini, kan gitu aja. Selesai. Nah, itu ya, ini terkait budaya. Kemudian sumber daya genetik tumbuh tinggi, kemudian potensi IG. Nah, kayak yang tadi itu potensi IG, gula aren, karena belum jadi IG, masih potensi. Oke, next. Ini kayak komunal, ya mungkin secara singkat sudah saya sampaikan tadi. Ini kepemilikannya adalah karena bahasanya komunal, kepemilikannya bersama. Jadi tidak bisa mengakui. Misalkan apa namanya kalau gayo itu? Kain itu apa namanya? Di sini ada nggak? Kerawang. Di sini ada nggak kerawang? Ada Pak? Kerawang gayo juga namanya? Oh, kerawang alas. Nah itu. Kerawang alas itu bisa dua dia. Bisa indikasi geografis karena adanya di alas. Satu lagi bisa menjadi ekspresi budaya tradisional. Bentuknya sama motif-motifnya sekalian, Bu. Nggak berbayar. Karawang ini menjadi miliknya Kabupaten Aceh Tenggara. Tercatat di kita. Kalau ada yang lain mengaku ini punyanya mereka, buktikan kami ini buktinya. Nah gitu. Makanya pelindungan hukumnya di kami untuk kantornya. Tapi kalau untuk apa namanya? Untuk menjaga pelestariannya yang kebudayaan. Makanya Kementerian Kebudayaan lah yang punya program terkait sanggar ini harus dijaga, ini tarian ini harus dijaga, itu punyanya Kementerian Kebudayaan. Itu. Dan kepemilikannya tadi komunal ya, tidak sendiri. Jadi jangan menganggap apa namanya kerawang tadi itu ini punya saya Pak, karena saya yang ini semua nggak bisa. Karena itu punyanya kabupaten, punyanya wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, nggak bisa dia mengklaim itu punyanya dia. Itu. Ya, oke next. Kecuali, nah ini ada kecualinya. Kecuali dikreasikan. Motifnya seperti ini, gua tambah nih kiri kanannya, gua gabungin, sap. Udah kreasi, itu maksudnya kecipta, itu boleh menjadi milik saya. Paham ya? Nah, kalau yang betul-betul punyanya Kerawang Gayo itu nggak bisa. Kerawang Alas tadi itu nggak bisa diklaim. Tapi kalau sudah dikreasikan itu boleh. Itu daftarnya ke cipta namanya. Hak cipta. Hak cipta itu banyak. Ada lagu, ada musik, yang apa lagi itu karya seni, lukis, buku, semua bisa. Ya. Next. Nah ini sama tadi udah jelas ya. Nah ini kekayaan intelektual kekayaan Indonesia. Terus ekspresi budaya tradisional. Nah ini EBT ini terkait dengan verbal, tekstual, mungkin pantun-pantun kalau di wilayah mana tuh ada yang saling-saling pantun itu, nah itu bisa. Kemudian musik, gerak, teater, seni rupa, upacara adat, itu bisa semua dicatat sebagai EBT. Next. Ini contoh-contohnya lah. Oke, terus. Nah, udah, terus lagi. Ini pengetahuan tradisional. Metode atau proses. Nah, intinya metode atau proses ini Kementerian Kebudayaan, maksudnya terkait yang bisa dicatatkan di Kementerian Hukum terkait dengan budaya. Oke, next. Lagi. Nah, ini sumber daya alam, kerajinan tangan, hasil industri. Oke. Terus? Nah, ini Bu. Jadi pasal 12 Peraturan Pemerintah 56/2022 Pemerintah KKI Komunal dilakukan pemerintah daerah, komunitas asal melalui kantor wilayah. Jadi yang bisa catat itu dari pemerintah daerah atau komunitas. Komunitasnya siapa nih? Komunitas pelaku seninya, pelaku yang menjaga
kelestarian budaya tersebut. Kan ada tuh pasti. Nah, udah dia bisa. Ya, kemudian integritas pasti apa? Terintegrasi dia data KI komunal dengan kementerian-kementerian pengampu lainnya. Ya. Oke, next. Ini manfaatnya memperkuat kedaulatan, memperkuat bukti kepemilikan. Nah, ini saya sampaikan tadi. Sumber ilmu pengetahuan juga tentunya. Apa ini Kerawang Alas? Kerawang Alas ini adalah ini. Jadi orang bisa baca, oh ini punyanya Aceh Tenggara Alas. Nah, next. Nah, ini manfaatnya juga bukti negosiasi, bahan untuk mempromosikan budaya asli Indonesia. Terus lagi, next. Lagi. Nah, prinsipnya adalah terus tujuan utamanya adalah inventarisasi, melindungi hak masyarakat adat. Next. Kemudian dipastikan bahwa informasi yang dicatat tidak dapat diakses secara sembarangan. Maksudnya ini tidak bisa diakses itu bukan tidak bisa dilihat, tidak bisa Dulu pernah kejadian tarian Aceh itu kalau Aceh ini kan kalau setiap tarian kalau cewek semua, kalau cowok semua. Ditampilkan di Jakarta, cowok sama cewek sekaligus. Nah, ini kan sudah melanggar. Aceh kan tidak seperti itu. Nah, inilah maksudnya. Jadi nggak semua orang itu bisa melakukan, dia tahu nih tarian ini, datang tiba-tiba dicampur seperti tadi. Nah, itu nggak boleh. Terakhir ditegur. Makanya sekarang udah mulai tuh, kalau cewek semua, kalau cowok semua yang nari. Gitu. Kemudian masyarakat adat harus terlibat dalam proses izin akses, ya pasti. Siapa tahu kayak tadi, ini salah Pak, bukan seperti ini. Tarian yang rame-rame kemarin itu dibilang tari saman, padahal bukan tari saman. Terakhir dikoreksi. Bapak Ibu pernah nggak apa tuh? Piala Dunia apa tuh? Yang tari ceweknya apa? Satu lapangan itu Asian Games. Dibilang awalnya tari saman, bukan tari saman, itu tarian apa namanya? Ratu Jaro. Baru diakui, oh Ratu Jaro salah. Udah dia nari, udah heboh, udah tepuk tangan, udah semua, udah berapa hari kemudian baru kena protes. Salah. Jadi yang terkena pada saat itu saman, padahal Ratu Jaro kan gitu. Makanya perlu yang namanya masyarakat adat terlibat dalam proses pemberian izin tersebut. Gitu. Makanya ini perlu kanun, perlu perbub terkait dengan KI komunal. Ketika minta izin ke siapa minta izinnya nih? Kan nggak diatur di undang-undangnya, nggak diatur. Nah, cuman makanya perbub tadi yang ngatur, minta izinnya kepada, makanya namanya perbub kan kabupaten masing-masing, peraturan bupati kan. Itu. Kalau Anda menggunakan tarian ini, mungkin istilahnya bisa benefit sharing namanya, benefit sharing sedikit kepada masyarakat tadi, masyarakat adat tadi. Jadi si masyarakat adat ini pun mendapat nilai ekonomi dari tarian tersebut. Nah gitu. Biarpun nggak banyak, setidaknya dihargai. Namanya karya. Karya itu kan penghargaan. Karya cipta, orang nyanyi harus bayar royalti. Kenapa? Penghargaan untuk si pembuat musik dan pembuat lirik. Gitu. Makanya sibuk-sibuk royalti sekarang. Tapi kalau nyanyi di kamar mandi nggak dipungut royalti Pak. Nyanyi aja nggak apa-apa. Nyanyi aja. Yang jangan itu bapak nyanyi ada yang kasih duit. Nah itu yang bahaya. Itu minta royalti dia. Bapak manggung nih di hotel, kan? Nah, bayar tuh royalti. Gitu. Karena apa? Karena bapak dibayar. Kan gitu. Jadi efek dari nyanyian bapak tadi, lagu tadi, bapak mendapatkan nilai ekonomi. Nah, itu baru bayar royalti. Tapi kalau nyanyi kamar mandi sambil cuci mobil, nyanyi aja nggak apa-apa. Nggak itu untuk royalti, aman itu. Next. Nah, terima kasih. Mungkin tadi terlewatkan tata cara. Coba tata cara. Ini terkait merek ya. Nanti tanya apa aja boleh. Enggak masalah merek, apa aja. Enggak masalah PP tadi boleh. Terus, belakang lagi. Merek tadi, merek. Dapat. Nah, ini prosedur pendaftaran merek. Nah, mungkin ini bisa disampaikan dengan yang ahlinya pada kantor wilayah. Silakan Pak Mar. Sini. Jangan malu-malu, semangatin Bu. Tepuk tangannya mana tepuk tangannya? Ayo. Pak Mar, maju-maju Pak Mar.
Jadi Bapak Amar ini, kalau Bapak Ibu mau daftar, nggak perlu datang ke kantor, kami, daftar ini kan bisa online, bisa Bapak Ibu sendiri, bisa melalui kantor. Tolong bantuin apa, misalkan, beliaulah yang Bapak Ibu hubungi. Karena beliau memang petugasnya, petugas layanan. Oke, kita sambut Bapak Muhammad, silakan. Ya, bacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jadi saya menjelaskan tentang prosedur pendaftaran merek. Yang pertama itu kan pengajuan permohonannya. Yang pertama yang harus disiapkan itu kan KTP pemiliknya. KTP pemilik itu dikirim ke kami dalam bentuk PDF gitu ya. Nanti kami ada mengirimkan formulir permohonannya juga itu nanti diisi agar mudah kami mengisi formulirnya. Nanti dalam formulir itu ada nama pemilik, alamatnya gitu, ada nama Gmail, nomor HP-nya gitu, agar mudah kami input di akun permohonan gitu. Kalau memang mau daftar sendiri di akun sendiri juga bisa, nanti kami pandu gitu. Karena pendaftaran ini kan bisa daftar mandiri juga gitu. Yang selanjutnya itu nanti dikirim labelnya atau logonya itu dalam bentuk JPEG itu ke kami itu. Logo mereknya tuh. Jadi logo mereknya tuh dia misalnya dua suku kata tuh harus sama besar fontnya gitu. Kalau ada tagline-nya tuh tagline-nya harus kecil gitu. Jadi biar agar tagline-nya tuh nggak masuk ke dalam merek gitu. Selanjutnya tuh dia ada tanda tangan pemiliknya. Kalau memang pemiliknya itu atas nama PT, berarti dia kan harus distempel dengan stempel perusahaan gitu. Kalau memang milik pribadi, berarti cukup tanda tangan aja di atas kertas putih dalam bentuk JPG gitu. Surat rekomendasi UMK itu bisa dari Dinas Perindustrian gitu. Nanti datang aja ke Dinas Perindustrian minta surat rekomendasi gitu. Kalau nggak pakai surat rekomendasi dari Dinas Perindustrian bisa memakai NIB, kalau ada NIB, kalau nggak ada NIB bisa pakai perseroan perorangan gitu. Ya. Yang terakhir surat pernyataan UKM, nanti kami kirim formulirnya, formnya itu tinggal diisi itu. Ada nama, alamat, kelas mereknya, pemilik mereknya gitu ya, dan tanda tangan. Yang terakhir itu kalau memang nggak datang ke Banda Aceh, cukup dikirim dalam bentuk PDF gitu. Tanda tangannya pakai materai. Untuk harganya tuh ada dua ya. Harga yang umum itu kan 1.800.000. Itu sampai tanggal 30 Juli bulan ini. Untuk tanggal 1 Agustus sudah 2.800.000. Untuk harga UMKM masih aman, masih 500.000. Kelas barang tuh dia ada kelas 1, dia kelas produk tuh kelas 1 tuh sampai 34, itu kelas produk. Kalau kelas 35 sampai kelas 45 tuh kelas jasa gitu. Itu untuk nama brand toko gitu. Bisa kelas 1 tuh biasanya tuh pupuk, kelas 3 tuh bahan kecantikan kayak skincare, kayak parfum gitu. Turunan-turunan minyak nilam itu di kelas 3 gitu. Tapi yang biasanya kalau untuk UMKM itu di kelas 29 dan kelas 30. Kalau kelas 29 tuh dia daging dan makanan olahan. Kelas 30 tuh hasil dari olahan makanan tuh, makanan pokok. Di situ ada beras, ada kue-kue kering, kue basah gitu ya. Kelas 32 tuh minuman ringan. Itu untuk jenis produk minuman bisa didaftarkan melalui kelas 32. Kalau untuk toko itu kelas 35 sampai 45 tuh. Rata-rata yang banyak yang mendaftar tuh di kelas 43 itu nama warung kopi gitu ya, nama-nama restoran gitu. Lanjut. Next. Nah, baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amar. Jadi seperti Pak Amar bilang tadi, terkait syarat-syarat, nah itu tadi udah dipermudah sama beliau. Ya, tidak harus datang ya, tinggal hubungi aja beliau, kelar. Terkait tadi kelas jasa, kelas produk, Bapak Ibu lihat sendiri, 1 sampai 34 itu produk, 35 sampai 45 itu jasa. Ada dosmir, jasa, rumah makan, jasa, buat baju, sablon, apa, jasa. Yang nama toko-toko itu jasa. Tapi yang memberikan pelayanan intinya, jasa. Tapi kalau produk itu kita membuat produknya.
Mungkin itu saja ya tambahan dari saya terkait dengan merek indikasi geografis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber. Kita aplaus terlebih dahulu kepada Bapak narasumber dan kepada Bapak Muammar yang telah menjelaskan tentang tata cara pendaftaran merek dan juga telah memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian kita semua tentang tentang kekayaan intelektual. Dan ternyata kekayaan intelektual ini tidak hanya merek dan indikasi geografis atau yang populer atau yang familiar kita dengar itu misalnya hak cipta. Ternyata banyak Bapak Ibu. Ada paten, ada desain industri, ada kekayaan intelektual komunal yang telah dijelaskan oleh Bapak narasumber kita. Dan kemudian juga tentunya prinsip pelindungan kekayaan intelektual atau merek ini yang pertama itu adalah first to file. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu telah memiliki merek, jangan tunggu lama-lama Bapak Ibu, segera daftarkan. Nanti khawatir kita diambil sama orang lain, ketika usaha kita sudah maju, barulah kita menyesal. Dan kemudian merek ini juga bisa menjadikan aset bagi kita, seperti yang telah dijelaskan, seperti yang dijelaskan sama Bapak narasumber tadi. Merek Nyonya Menir walaupun orangnya sudah tidak ada, sudah pilot, kemudian mereknya itu bisa dijadikan aset dan bisa dialihkan kepada pihak lain. Baik Bapak Ibu, mungkin materinya hanya satu untuk siang hari ini. Barangkali Bapak Ibu masih ada ganjalan atau pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita. Boleh, kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama 3 dulu ya Pak. Baik, kita buka 3 dulu sesi penanya ya. Kami persilakan. Baik, mohon disebutkan nama dan nama usahanya boleh Pak. Pulpen yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amhar Husni, saya dari bidang freelance Pak. Kita di bidang media kreatif Pak. Kita tidak ada punya toko, kita cuma punya web atau promosi di media gitu Pak ya. Izin Pak bertanya nih Pak ya, ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, untuk perlindungan hukum Pak, untuk perlindungan hukum yang diperlakukan, tadi kan batasnya itu di ruang lingkup Indonesia aja Pak ya. Ini misalnya kita punya brand design, suatu brand design logo yang dimana logo kita ini dipakai di luar negeri gitu. Gimana nanti kelanjutan hukumnya, apa kita bisa menuntut atau emang batas kita itu cuma di Indonesia aja. Sedangkan kita di media ini saya rasa seluruh dunia bakal tahu kalau kita punya brand itu gitu. Kita daftarkan KI ini emang untuk Indonesia aja atau berlaku untuk di luar negeri gitu Pak. Terus yang kedua Pak ya, yang ini masalah IG Pak, yang apa tadi? Logo yang bersama dengan geografis gitu Pak ya. Misalnya nih, kita punya proyek desain sebuah logo, misalnya jus gitu ya. Cuma kita nggak buat namanya jus, cuma kita buat model buahnya. Buahnya jus, terus kita buat nama pemiliknya. Apa itu akan di ACC untuk pengajuan KI atau enggak gitu. Terus yang ketiga Pak, ini sekarang kan udah kita lihat deh ya perkembangan dunia ini di zaman AI ya. Apa-apa serba AI. Sikit-sikit kita mau buat logo, mau buat flyer bisa mudah dengan AI. Kita buat AI, misalnya kita buat logo nih, di AI kita suruh, bisa nggak itu dimasukkan, didaftarkan ke KI gitu Pak? KI maksudnya, bukan KI, maaf. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ammar Rusli Pak ya. Ya. Oke. Mungkin ada yang lain? Boleh, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib dari Disdikbud.
Pak, untuk penamaan kan saya itu pakai bahasa Inggris, Chani Education Center. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan jadi Bimbel Kuta Chani. Jadi kalau misalkan saya masukkan penamaan mereknya Chani Education Center, apakah kalau ada orang yang buat nama Bimbel Kuta Chani bakalan diterima atau enggak? Karena kan yang di bahasa Inggrisnya cuma saya katakan Chani, bukan Kuta Chani. Nah, apakah itu bermasalah? Terus yang kedua, saya punya dua jenis bisnis. Yang pertama digialas.com, merupakan bisnis di bidang digital dan informasi. Yang kedua Bimbel Chani Education Center tadi. Apakah ketika saya sudah punya badan usaha perorangan, PT perorangan tadi, dua brand ini di bawah satu PT perorangan atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Habib. Barangkali ada satu lagi penanya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Lina. Gini Pak. Izin Bu, siapa namanya? Lina Pak. Lina Marliana. Gini Pak. Tadi kalau saya nggak salah dengar itu sertifikat itu berlaku untuk 10 tahun ya Pak. Dan apabila Pak sertifikat itu telah habis masanya, apakah merek itu tetap bisa berlaku dipakai, dan apabila merek itu dipakai orang lain, apakah bisa kita menuntut? Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin akan segera dijawab langsung saja ke Bapak narasumber. Yang pertama ada dari Bapak Amar Rusli dari bidang freelance yang menanyakan lingkup pelindungan hukum merek, kemudian juga tentang apa IG ya, tentang logo terkait dengan IG tadi, dan juga tentang AI. Apakah AI ini apabila ada dari AI ini dijadikan logo, apakah bisa juga tetap bisa dilindungi sebagai KI? Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih. Mungkin akan saya jawab. Yang pertama ya, berarti apa Amar Rusli ya? Ya. Hah? Oh, Amar Rusli. Oke, baik Pak. Sorry. Memang menarik. Sebelum 2016 logo itu bisa didaftarkan sebagai merek. Sebagai hak cipta. Namun sekarang terkait dengan logo itu tidak bisa dicatatkan sebagai hak cipta, dia harus merek. Kalau merek berarti berbicara tentang produk atau jasa. Nah, terkait dengan yang saya tangkap nih dari pertanyaan Bapak, Bapak berbicara tentang hak cipta sebenarnya, yang mana itu Bapak desain, kemudian dipakai. Ya kan gitu ceritanya ya. Jadi kalau hak cipta itu dia berbeda perlakuannya dengan merek. Kalau merek dia pelindungannya di negara tempat didaftarkan. Kalau didaftarkannya di Indonesia, perlindungannya Indonesia, seluruh wilayah Indonesia. Didaftarkan di negara Malaysia, perlindungannya di seluruh negara Malaysia. Didaftarkan di Jerman, maka perlindungan hukumnya adalah seluruh wilayah Jerman. Nah, cuman bedanya kalau kita sudah melakukan pendaftaran di Indonesia, kita ingin daftar lagi nih di negara Malaysia, pakai protokol Madrid yang tadi saya sampaikan, daftarnya cukup di sini, nggak usah ke sana. Itu diberi apa namanya? Harus melampirkan bukti prioritas. Bukti prioritas itulah bukti permohonan yang ada di sini. Jadi apabila di sana ada yang menyerupai, sebelum terdaftar punya dia sudah ditolak, gitu maksudnya. Jadi punya kita diprioritaskan. Nah, itu fungsi dari bukti prioritas yang kita daftarkan di Indonesia, kemudian kita ingin daftarkan juga di negara lain. Jadi pelindungannya kalau merek di mana tempat di negara didaftarkan, dimohonkan, ya. Terkait dengan desain itu jatuhnya kepada hak cipta. Kalau hak cipta itu dia Bapak catatkan di kita itu berlakunya untuk 120 apa 112 negara gitu. Lupa saya negaranya. Ada memang organisasi terkait dengan pelindungan hak cipta ini dan dia itu bergabung di apa nama
organisasinya ya. Dan dia itu berlaku untuk 112 negara maksud saya. Bapak cipta sini nih, daftar catat di sini di Indonesia. Nggak usah Bapak catat lagi di negara 112 negara tersebut. 112 atau berapa ya? Yang jelas banyaklah negaranya. Lupa saya. Jadi intinya kalau cipta, kalau merek, Bapak mau dapat perlindungan, daftar lagi di negara yang tujuan. Kalau negara yang ingin Bapak mendapatkan perlindungan, kalau terkait dengan hak cipta, ya cukup Bapak daftarkan di sini saja. Maka 120 negara tersebut atau 100-an negara tersebut akan melindungi hak cipta Bapak gitu. Baik itu desain, baik itu lagu, musik, seperti itu. Kemudian IG. Kembali lagi Pak, kalau Bapak bicara IG ini saya lebih nangkap kepada Bapak ini menciptakan desain sebenarnya, bentuk, bukan bentuk sih. Desain baju, kemudian kita ada proyek A mungkin membuat desain ditambahkan dengan kata-kata yang sudah terdaftar seperti kopi Arabica Gayo misalkan, itu kan hanya desain Pak. Bukan merek. Yang nggak boleh itu merek. Kalau merek pasti ditolak. Kenapa? Karena Bapak menyebutkan ada kopi Gayonya dan dia sudah terlindungi gitu ya. Tapi kalau desain ya bebas. Nama juga kita ngelukis. Kita ngelukis gambar, kita taruh ini lagi ngopi, tiba-tiba kita taruh tulisan di atas, tulisan warung kopi Solong misalkan. Masa kita nggak bisa lindungi karya cipta kita? Ini kan lukisan saya gitu. Jadi kalau cipta sama merek beda. Ya, jadi intinya masing-masing dari ruang lingkup KI ini beda-beda, baik dari pelindungannya, juga jenis pencatatan dan pendaftarannya, permohonannya, gitu. Kemudian AI, kalau AI ini selama Undang-Undang Hak Cipta 24, lupa saya, berapa Undang-Undang Hak Cipta ya? Jadi terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta, sampai saat ini kan yang bisa melakukan pencatatan tersebut kan adalah orang atau badan hukum gitu ya. Jadi yang kalau AI kan bukan orang. Selama itu tidak dirubah ya tidak bisa diakui sebagai sebuah karya cipta. Apabila terbukti hasil karya tersebut menggunakan AI ya batal. Otomatis akan dihapus. Gitu. Jadi siapa yang bisa ya harus orang gitu yang membuat karya cipta tersebut. Maka baru bisa dilindungi. Makanya kalau karya cipta ada yang namanya pencipta, ada yang namanya pemegang, ada yang namanya yang tampil, kan beda-beda tuh. Yang pegangnya misalkan rekaman A, yang tampil di apa nih di apa namanya? Di konser-konser udah yang lain. Itu masing-masing beda-beda. Jadi ada pemegang, ada kemudian ketika tampil membayarkan hak royalti kalau memang dia lagu ya. Hak royalti itu kan lagu sama musik. Mendapatkan wajib membayarkan hak royalti kepada si pencipta. Beda pemegang pencipta apa? Pemegang itu dia sama haknya seperti pencipta. Sama persis haknya kecuali dia namun dia tidak disebutkan sebagai pemegang. Paham ya? Saya pencipta, saya serahkan ke Bapak ini sebagai pemegang. Bapak ini berhak untuk mengkomersialkan dalam bentuk kaset. Bapak ini berhak membuat konser, Bapak ini apa-apa, terserah. Tapi saya dapat royaltinya saja sebagai pencipta. Pada saat beliau tampil, beliau harus menyebutkan nama saya sebagai pencipta. Itu. Karena kalau di hak cipta ada dua hak. Hak moral, nama kita harus dicantumkan sebagai pencipta. Hak ekonomi yang Bapak ini rasakan. Beliau jual kaset dapat untung, buat event tertentu dapat untung. Saya cuma royaltinya aja. Royaltinya seberapa? Ya, kalau sekarang sudah diatur sih sama LMKN ya, terkait dengan royalti, pembayaran royalti kepada pencipta terkait dengan lagu dan musik. Nah itu mungkin ranahnya LMKN terkait aturan itu. Kementerian Hukum nggak ikut di dalam, bukan nggak ikut sih, maksudnya bukan kita menjelaskan, takutnya salah, karena itu ranahnya ranah LMKN, karena beliau yang mengutip, kemudian mereka yang akan mendistribusi kepada pencipta, bukan Kementerian Hukum. Kementerian Hukum hanya
melindungi dari hukum dari karya ciptanya saja gitu. Jadi terkait dengan AI sampai saat ini belum dianggap sebagai sebuah karya cipta. Mungkin kalau didaftarkan oke, masuk, tapi ketika hal tersebut ketahuan bukan merupakan dari suatu karya orang atau manusia gitu ya, itu maka akan dibatalkan untuk karya ciptanya. Kemudian pertanyaan kedua, apa? Kuta Cane, apa tadi yang pertanyaan? Bimbel Cane ya. Bimbel Cane, terus sama Bimbel Kuta Cane. Oh ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, yang maknanya sama. Ya, ya, oke. Jadi di dalam pendaftaran merek itu yang pertama ada kelas. Kalau kelasnya sama dan bahasa Inggris kemudian bahasa Indonesia itu kan kayak saya bilang tadi tiger head sama apa gitu ya. Nah, jadi ya pasti ada yang namanya usulan penolakan si pemohon kedua. Pemohon pertama udah masuk nih. Pemohon kedua masuk. Nah, nanti dia si pemohon kedua akan diusulkan penolakan kepada pemohon kedua. Diberikan usulan penolakan kepada pemohon kedua. Apabila usulan penolakan tersebut tidak dibalas, tidak kita berikan argumen apa pembeda antara yang saya punya, yang pemohon kedua punya dengan pemohon pertama, maka pemohon kedua nanti dalam waktu 30 hari, kan diberi waktu 30 hari untuk membalas. Enggak dibalas, maka nanti seluruh prosesnya pasti ujungnya adalah ditolak. Pasti ditolak. Ketika dibalas, balasan itu isinya adalah argumen. Argumen terkait dengan saya punya beda sama Bapak itu. Di mana bedanya? Jelaskan. Itu tujuannya untuk meyakinkan pemeriksa. Ketika dilihat alasannya, ini Pak Cane, pokoknya terserahlah kita ya. Intinya kita memberikan argumen, ternyata argumennya ini ya sama aja kalau ini. Tetap ditolak punya kita berarti nanti ke depannya. Tidak bisa memberikan argumen yang jelas terkait dengan perbedaan antara pemohon dua dengan yang sudah melakukan permohonan terlebih dahulu. Itu. Bapak daftar, kata ini daftar lagi dengan yang beda sedikit itu aja tadi misalkan. Nanti yang karena dia ini face to file, sedetik pun dianggap sebagai ini Pak, sebagai waktu. Saya daftar detik ini, detik kedua Bapak moderator daftar, sering waktu Bapak moderator ini bakal diusulkan penolakan. Kenapa? Karena saya duluan yang mendaftarkan. Seperti itu. Terkait dengan merek tadi beda-beda tipis itu juga menjadi unsur penolakan. Nah, terkait kita menjelaskan saya ini Pak bukan berbicara bimbel, sudah pasti terkait dengan ini kan apa namanya pembelajaran lah istilahnya ya. Aca nih makanan oke. Silakan. Iya, memang betul. Tapi ketika Bapak berbicara tentang kelas, kelasnya sama enggak? Kelasnya sama kan? Nah itu. Berarti ada persamaan. Masalah canenya satu cane makanan, satu Kuta Cane, penyamaan merek, penyebutannya menyerupai. Kan tidak boleh. Pasal 100 Pak. Pasal 100 Undang-Undang 20 tahun 2016. Merek sama persis atau menyerupai. Itu dipidana dengan sekian-sekian, denda sekian-sekian. Jadi sama tidak boleh, menyerupai juga tidak boleh. Jadi itu pemeriksa juga akan melihat itu gitu. Pasti dapat usulan penolakan ketika Bapak jelaskan kenapa terkait dengan yang saya usulkan, perbedaannya di mana. Nah, itu kalau bisa diterima maka nanti merek Bapak dari usulan penolakan menjadi didaftarkan. Nah, gitu. Itu sih. Terus terkait dengan PP. PP ini kan identitas Pak, maksudnya identitas pemohon kalau menurut saya ya. Jadi kan perseorangan perorangan, badan hukum lah ibaratnya. Namanya badan hukum boleh nggak punya beberapa produk? Ya boleh, silakan. Cuman nanti kan waktu Bapak daftar kan bukan atas nama Bapak. Atas namanya kan atas nama PT. PP tadi kan perorangan kan? Iya, nggak apa-apa. Jadi perseorangan perorangan itu ataupun PT bisa sebagai pemilik sertifikat merek, pemilik merek maksudnya. Bisa. Bahkan kalau
CV juga bisa. Cuman bedanya kalau perorangan apabila terjadi sesuatu maka kita harus ngurus nih. Kalau memang kita meninggal tutup usia misalkan, itu harus ada surat ahli waris. Sama seperti tanah, Pak. Tapi kalau misalkan PT, diganti struktur organisasinya, nama pemilik tetap sama PT. Masalah organisasinya apa orangnya di dalam diganti, dia nggak ada masalah dengan sertifikat. Kalau nama pribadi diganti orang apa meninggal tutup usia pemiliknya, maka sertifikatnya menjadi ahli warisnya harus kita rubah lagi gitu. Repotnya ya kalau pemilik pribadi seperti itu. Kalau atas nama badan hukum atau badan usaha ya diganti organisasinya pun tidak masalah. Karena yang digantikan di dalamnya bukan nama CV-nya, bukan nama PT-nya. Kecuali dialihkan dari CVA ke CVB, itu harus diurus untuk pengalihan kepemilikan sertifikat merek. Nah, gitu. Kemudian Ibu Lina ini 10 tahun, baik. Terkait dengan masa berlaku sertifikat. Oke, baik. Terkait dengan hak merek Bu ya, kalau merek, hak intelektual merek, memang perlindungannya 10 tahun Bu. Kemudian ada bahasa selanjutnya, dapat diperpanjang. Jadi, untuk kekayaan intelektual ini ada yang dapat diperpanjang, ada yang tidak. Yang paling lama itu hak cipta. Kalau kita buat buku, buat lagu misalkan, milik kita sendiri, seumur hidup pencipta plus 70 tahun. Seumur hidup nih, udah tutup usia plus 70 tahun. Itu masa pelindungannya. Itu terkait dengan hak cipta. Kalau merek, 10 tahun dia. 10 tahun, kemudian dapat diperpanjang. Kapan diperpanjangnya? Diperpanjangnya 6 bulan sebelum berakhir. Misalkan bulan 12 berakhirnya, berarti bulan 5 kita udah bisa perpanjang sebelum berakhir. Ternyata saya banyak proyek Pak, lupa saya perpanjang masa pelindungannya. Masih diberi waktu Ibu. 6 bulan setelah berakhir. Kan kita dapat diperpanjang nih. 6 bulan setelah berakhir. Jadi Ibu punya 2 kesempatan. Sebelum, 6 bulan sebelum berakhir, kemudian 6 bulan setelah berakhir. Itu waktu untuk melakukan perpanjangan. Enggak diperpanjangkan juga, misalnya atau pengen lupa juga lewat. Maka merek tersebut milik umum. Siapa yang melakukan pendaftaran, silahkan. Nah gitu. Jadi mereknya itu merek umum lagi. Siapapun boleh memilikinya. Karena apa? Perlindungannya sudah berakhir. Nah gitu. Jadi memang 10 tahun itu lama. Terkadang waktu saat kita lihat-lihat, ini 2 bulan lagi mau berakhir, perpanjangan. Silahkan lakukan perpanjangan. Nah, daripada 6 bulan setelah, PNBP-nya lebih tinggi daripada 6 bulan sebelum. Kemudian dia juga berlaku surat rekom. Tapi PNBP-nya kalau nggak salah saya perpanjangan itu kalau pakai rekom sebelum berakhir itu 1 juta kalau salah PNBP-nya. Kalau misalkan sudah lewat nggak pakai surat rekomendasi entah 4 juta. Jadi sanksinya di PNBP kalau kita lupa. Karena kan perlindungan 10 tahun, dikasih bonus 6 bulan gitu untuk melakukan perpanjangan. Kalau tidak, ya maka jadi milik umum. Siapapun berhak menggunakan merek tersebut. Dan kita silap diambil sama orang tetangga sebelah, toko sebelah misalkan, jadi hak dia. Gitu. Gitu sih, Bu, yang bisa saya sampaikan, Bapak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Barangkali ada Bapak Ibu lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Atau barangkali ingin mendaftarkan merek, ada yang ingin mendaftarkan merek, kami juga bisa melakukan asistensi dan kebetulan kita juga ada tenaga pelayanan di sini juga, barangkali. Ya, silakan Pak. Mau langsung mendaftarkan merek, maksudnya? Yang mana nih? Ya tergantung Bapak, mau atas nama pribadi atau atas nama PP. Iya. Ya. Oke.
Hah? Hah. Ya terserah Bapak. Intinya kan merek ini bisa berbeda. PP ini kan badan hukum. Kalau pribadi ya pribadi, nama sendiri. Jadi pemiliknya nanti PT A, PT B. Kalau yang pribadi kan nama kita langsung tercatat di sertifikat. Nah, jadi ini beda, dua hal yang berbeda Pak. Badan hukum sama orang pribadi. Ya, makanya saya bilang, Bapak mau yang mana? Mau yang saya Pak daftar PP dulu lah. Baru saya daftarkan PP saya sebagai pemilik merek. Berarti daftar PP dulu. Nah, kalau alah saya nggak usah tunggu PP lah Pak, saya mau daftar pribadi aja. Ya langsung saja. Nah gitu maksudnya. Terkait dengan biaya sama saja. Kalau ada rekom menjadi 500, tidak ada rekom saat ini masih 1.800.000. Nah gitu. Iya, kalau beda kelas ya. Kadang-kadang produk kita itu dalam satu kelas. Nggak apa-apa, sekali aja daftarnya. Produknya bermacam-macam. Soalnya gini, produk 30 itu ada kopi, ada teh. Kan dua hal yang beda tuh, kopi teh. Kemudian kalau nggak salah ada gula lagi dalam itu. Kan beda tuh, kopi, teh, gula. Kelasnya 30. Merek saya adalah B misalkan. B ya, mereknya B. Jenis produk saya ada teh, ada kopi, bubuk kopi, atau biji kopi, kemudian ada gula. Apakah saya daftar 3 kali Pak? Jawabannya enggak, cukup sekali. Kenapa? Karena kelasnya cuma satu, kelas 30. Pilih aja. Di dalam pilihan kelas 30 itu pilih aja. Kopi, teh, gula, udah selesai. Pendaftaran cuma sekali. Yang menyebabkan 2 kali atau 3 kali berbeda kelas. Satu di kelas 30, satu lagi di kelas 32. Ah, itu kan beda kelasnya. 2 kali bayarnya. 2 kali PNBP-nya. Gitu. Mungkin nanti bisa setelah inilah, mungkin setelah YouTube nanti bisa konsultasi pada tenaga pelayanan kita yang sudah ready dari tadi ya kan, menunggu penanya. Oke, saya kembalikan kepada Pak Moderator, silakan Pak. Baik, terima kasih. Barangkali ada yang lain yang ingin menanyakan? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita close acara ini. Baik, nampaknya ada Bu? Enggak ada. Oke. Oke, baik. Kalau begitu kita close saja. Ya, Pak. Baik, kita applause sekali lagi kepada Bapak narasumber kita dan juga para panitia kita yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, para peserta yang telah hadir dan setia sampai dengan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan materi oleh para narasumber dari pagi sampai dengan sore hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kembali ke tempat masing-masing, kami ada menyediakan sedikit uang transport, dan nanti akan kita tanda tangan di meja registrasi yang seperti tadi pagi. Demikian, terima kasih.